channel masing-masing. Jangan kemana-mana. Yang video. Irfannya mana Irfan? Irfan. Ini aja bang. Iya ini di sini bang. Irfan, kenapa Anda mau memeluk Islam? Apa alasan utamanya? Ya alasan begini bang. Saya kan udah 8 tahun di Jawa Barat ini. Jadi pertemanan saya itu terus ya kesehariannya terbiasa melihat ya Muslim lah ya. Terus gimana ya ngejelasinnya? Intinya saya ingin lebih kenal lebih dalam bang ya. Nah dalam 2 minggu terakhir juga saya udah berpikir gitu ya. Bahwa Gimana bang? berpikir untuk Nggak berpikir bahwasanya agama Islam ini kan mungkin lebih cocok lah untuk saya gitu bang. apa pendapat keluarga? Anda izin dulu. Jarang loh orang izin dulu. Anda apa pendapat keluarga? Anda izin mau Ada yang memeluk Islam? pro kontra lah bang. Kalau dari segi keluarga ada yang pro kontra. Keluarga Anda dari marga Silalahi ya? Iya bang, iya silalahi. Yang kedua, selain itu apa? Karena ini mohon maaf nih, lebih kita buka-bukaan ya, nggak apa-apa ya Bang Irfan ya? Iya iya langsung aja bang. Saya juga paham maksudnya. Nggak apa-apa ya. Nggak ada, maksudnya modus karena ingin menikah. Nanti habis menikah saya ajak istri saya ke Kristen. Ada nggak kira-kira modus seperti itu? Jauh-jauh hari bang, di jauh-jauh hari saya kenal ini 1 bulan lah saya kenal dia ini. Sudah diingatkan dari pihak keluarga dia ya. Seperti itu misal mereka takutkan kan saya nikah lah sama dia. Terus udah nikah, terus saya ngebujuk dia ini untuk murtad gitu bang. Enggak, itu bukan. Nggak ada niat dalam hati seperti itu ya? Iya. Nggak ada ya kayak gitu. Ada loh modus-modus loh, kawinisasi loh Bang Irfan. Kemarin tim kami Api Sumut itu menyelamatkan seorang perempuan juga di daerah Samosir malah. Alhamdulillah sekarang udah selamat gitu. Tapi aman ya Bang Irfan ya? Jauh-jauh hari keluarganya udah mengingatkan itu bang. Oke, mantap kalau begitu. Iya bang. Itu Garuda udah di bawah, di jambak teman-teman moderator. Satu lagi Bang Irfan. Bang Irfan udah disunat belum? Lagi proses bang, lagi ini kan. Hah? Mau bantuan nanti? Kalau mau bantuan nanti hubungi saya aja ya. Oke. Mau dibantu apa mau? Bantuan bagaimana maksudnya bang? Ya dibantu dalam hal untuk kamu bisa dihitan gitu, secepatnya. Harus itu. Oh, mau kalau dibantu itu kan harus komunikasi ya bang ya, soalnya jangan sampai artinya saya harus pekerjaan harus baik-baik ngomongnya gitu ya. Kita punya tim kok, ada Api Jawa Barat kok. Kita ada tim di Jawa Barat. Gitu aja. Kalau mau dibantu nanti habis sholat, mau dibantu insya Allah tim Api Jawa Barat bisa koordinasi. Gitu. Nggak sakit kok. Paling 3 hari sembuh. Bener. Ya kalau di API itu cuma tergantung permintaan, mau diukir, mau diliukkan atau model gimana, itu nanti bisa diprogram gitu ya. Enggak, canda itu. Diukir. Enggak
nggak pakai laser sekarang, langsung pakai celana nggak sakit. Mau diukir tembus kayak ukiran Solo ya apa Kudus juga boleh. Tembus pandang dia kan. Tengok dari kanan kiri tembus dia. Assalamualaikum guruku. Bang Juman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Agak tukar ya, Pak. Alhamdulillah DC. Ini ada Irfan yang 2 minggu yang lalu. Sekarang udah Siap. benar-benar bersedia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Langsung aja apa gimana? Ada Irfan Dari udah bisa? mana? Dari sekte mana ini? Nah, coba Irfan ditanya. Iya bang sok. Dari mana? Iya bang sok ditanya sok. Apa itu? Sok itu silahkan Gurunda, silahkan ditanya. Ya, Sok itu bahasa Sunda. dari suku pula. Dari sekte mana sebelumnya? Gimana bang? Sekte Protestan kah? Protestan bang. Protestan. Iya bang. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Sudah belajar Islam mungkin? Dia sinyalnya dia Gurunda. Alika. Bang Irfan. Ya bang. Coba Bang Irfannya solo on cam dulu Mbak, biar secepatnya disahadatkan. Ya, Masya Ya, Allah halo, Bang. ganteng. Nah, ini dia udah kelihatan. Iya, Masya Allah. Identitas sudah disetor ke kita ya. Aman berarti ya. Aman. Alhamdulillah. Gimana saudara Alika? Sudah mau syahadat? Boleh bang boleh. Irfan bang Irfan namanya. Oh Irfan. Oh, sorry. Maaf. Baik, gimana guru-guru saya yang ada di sini? Kita syahadat langsung ini? Langsung. Ya, bentar izin, Bang Irfan ngadepnya ke depan, jangan di pinggir kayak gitu. Ke depan aja ngadepnya. Bang Irfannya ke depan ngadepnya, jangan di pinggir gitu. Nah, Masya Allah mantap. Silakan Guru ndak tafadhol. Ya, tangan kanan satu jari simbol tauhid. Gini bang. Saya ya. Iya bang siap. Bismillah Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Ya, terima kasih banyak. Ya, Dinda, siapa namanya? Irfan. Malam ini, ya, Irfan ya. Malam ini sudah resmi Iya Bang Irfan. menjadi seorang Muslim. Kiranya ini bukan karena ada paksaan atau ada tendensi lain selain daripada menemukan Islam ini memang adalah jalan yang benar menuju kepada pencipta langit dan bumi. Sebelum saya serahkan untuk didoakan oleh guru atau ustadz kita yang ada di sini, kita mempersaksikan bahwa sebelum saudara Irfan ini masuk Islam, dulunya itu menyembah makhluk bernama Yesus. Kita bersaksi ya, ulang lagi ya, kita persaksikan terkait dengan keimanan Anda sebelum Islam ya, boleh ya? Boleh ikuti saya? Boleh? Iya Bang, iya. Bang Irfan ikutin apa yang dipimpin oleh Bang Zuma. Oke. Ya. Oke. Dan aku bersaksi bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada guru saya untuk mendoakan adik ini, silakan. Silakan Ustaz Talib aja. Di sini ada Ustaz Talib, monggo. Tafadhol Ustaz. Waduh. Masya Allah Pak Ade. Ya. Ustaz Terima Talib aja. kasih dan semuanya. Oke, kalau gitu bila barakah ya diridhoi oleh Pak De Sugi, Bang Zuma dan semuanya. Kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas momen yang sangat bahagia ini. Bang Irfan ya tadi ya. Alhamdulillah sudah mengikrarkan, kita berdoa mohon aminkan doa yang kami ucapkan. Karena amin yang Anda ucapkan itu sebagaimana yang kami ucapkan gitu ya. Jadi kita sama mendoakan gitu. Mohon maaf sebelumnya, apakah ada saudara, adik, kakak, ibu atau siapa saudara keluarga terdekat yang masih non muslim? Jaringanku kayaknya. Saudara Bang, Enggak, saudara enggak. ada. Saudara dari mama ada. Keluar. Orang tua, ayah, ibu, adik, kakak ada yang masih non muslim? Yang masih Kristen Oh, maksudnya, masih Bang? semuanya masih non. Oke, baik. Saya izin tutup cam ya, kayaknya jaringannya kurang Semuanya non stabil. muslim. Mohon maaf. Ya, ya, Bang. Oke, baik Ya, kalau ya. gitu. Saya izin tutup cam karena jaringannya tidak stabil. Baik, kita berdoa bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon aminkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana Rabbana wa dunuba abaina wa datina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami bermunajat kepada Engkau ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah,
dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat Islam ya Allah, orang-orang yang beriman ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah, terutama saudara-saudari kami ya Allah yang masih sampai detik ini berada dalam dosa yang paling besar ya Allah, yaitu dosa menyekutukan Engkau ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, terutama ya Allah, sekiranya di antara keluarga kami, ibu atau bapak kami, adik kakak kami, saudara-saudari kami yang sampai detik ini masih belum mau menerima kebenaran Islam, yang masih dikeraskan hatinya untuk menerima Islam, yang masih belum mau mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah, terutama keluarga dari saudara kami yang bersangkutan yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka agar mereka segera menyusul mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah, karena kami sangat merindukan bisa berkumpul bersama keluarga di jannah-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah keturunan pasangan yang soleh dan solehah ya Allah, terutama keturunan kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah yang soleh dan solehah, yang mau menjalankan syariat-Mu ya Allah, yang mau menegakkan agama-Mu ya Allah di muka bumi ini ya Allah, sehingga meneruskan estafet generasi berikutnya ya Allah dari generasi sebelumnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mungkin dilanjut petuah nasihatnya, beberapa patah kata mungkin dari Pak Desugi kita berbagi tugas ya. Selanjutnya kan nanti dibimbing oleh teteh kita yang ada di sana bagaimana ketentuannya ketika sudah menjadi seorang muslim. Abangnya sudah disunat, Bang? Belum bang, mau proses lah. Mau proses sunat ya? Iya bang. Oh, enak kok Bang disunat, enak. Mantap, mantap. Tapi jangan minta 2 kali. Lanjut Pak De. Iya. Jadi alhamdulillah Bang, sekarang Abang sudah Islam. Insya Allah dosa-dosa di masa lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita mengisi hari-hari berikutnya. Dosa masa lalu dihapus, amal kebaikannya tetap dihitung oleh Allah. Sekarang Anda seperti kertas yang masih putih, belum ada noda sedikit pun. Harapan kita Abang bisa menjaga kesucian tersebut ya, jangan lagi berbuat dosa. Kalau tadinya mungkin punya kebiasaan mabuk dan sebagainya ya, tapi kalau sudah menjadi Islam semua itu harus ditinggalkan. Sanggup Bang ya? Halo Bang. Ngelek kayaknya. Tutup cam aja Bang, ngelek Bang. Tutup cam udah nggak apa-apa itu. Iya, prosesi syahadat sudah selesai, nggak apa-apa, ditutup aja kameranya. Yang penting sudah Tutup aja dibuktikan kameranya, kayaknya ngelek. orangnya. Saya juga tadi gitu, tutup aja Bang. Ngelek. Nah, Ya bang, udah bang. iya. Gimana Bang ya? Sanggup Bang ya? Untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama ketika masih di Kristen, di mana waktu Kristen itu tidak ada aturan haram halal. Yang penting berkaki 4 disikat. Kaki meja pun kalau lunak direbus bisa dimakan. Tapi setelah menjadi Muslim semuanya penuh dengan aturan. Tidak ada lagi toleransi di dalam Islam ya. Di dalam internal Islam tidak ada toleransi.
Yang ada toleransi itu kepada orang di luar Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi ketika Anda sudah masuk ke rumah Islam, Anda harus taat dan tunduk terhadap Islam. Anda harus sholat 5 waktu, Anda harus berzakat, Anda harus berpuasa. Kalau punya kemampuan, ada rezeki yang cukup, Anda juga diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Kira-kira sanggup Bang ya? Tidak mabuk lagi, tidak makan babi, sanggup ya? Sanggup bang, sanggup. Masya Allah. Sanggup, Bang. Ya, semoga ya Anda akan menjadi seorang imam ya bagi istri Anda, maka Anda harus perdalam agama Islam, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana kita hidup di dalam agama, karena cita-cita seorang muslim ketika kita membina rumah tangga, yang paling diidam-idamkan oleh muslim adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk bisa mencapai keluarga yang demikian, tidak ada cara lain kecuali hanya dengan cara bertakwa, taat, tunduk kepada aturan Allah. Itu Bang. Nah setelah ini Bang, setelah tadi Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, disunahkan Anda untuk mandi besar, mandi wajib, yaitu dari ujung kaki sampai ujung rambut harus terkena air. Doanya sangat mudah, kalau belum bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia juga bisa. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Nah, terus di bagian ujung si ucok itu ditarik ke belakang, dicuci itu di dalamnya. Ya Bang ya? Karena kan belum sunat Iya tuh. bang, siap. Nah, itu dicuci Iya bang, bersih. iya. Nah, begitu caranya. Supaya tidak ada lagi najis di badan kita. Begitu Bang. Iya bang, Ada yang siap. ada yang mau ditanyakan Bang? Udah cukup bang. Nah ya, makasih. Ya, sama-sama. Silakan lainnya yang mau nambah, monggo. Wah ini ada telepon malah. Bentar, saya ada telepon, saya pamit dulu. Ada telepon. Ya, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses syahadat udah berjalan dengan lancar. Semoga Bang Irfan istiqomah di dalam Islam, Masya Allah. Mbak Teh Alika, Ya, Bang. nanti besok diantar ya ke tempat Iya, Bang. nanti besok diantar ke dokter ya untuk disunat ya. Nanti komunikasi sama Bang Handi. Sinyalnya Itu mungkin. yang izin ke bosnya. Oh, izin ke tempat kerjaannya ya. Saya harus izin dulu bang ke bos saya. Iya bang. Jadi nanti saya komunikasi aja sama Bang Handi. Iya, nanti komunikasi sama Bang Handi ya. Bang Handi monitor Bang Handi. Iya. Jadi teman-teman yang ingin membantu De Irfan untuk hitan, silakan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Rekeningnya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Saya ulang ya, dikirim ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Bank Negara Indonesia. Teman-teman yang tahu di bawah silakan diketik.
Itu sih, Akang silakan dilanjut kembali. Ya, mungkin gitu aja ya, Teh Alika sama Bang Irfan. Istiqomah ya, semoga bisa menjalankan ibadah di dalam Islam ya setelah disunat ya, Teh Alika. Ini kasih wejangan terus Teh Alika ya, jangan patah semangat. Tanya Kang, kapan rencana menikah? Bila Undang-undang kita. Iya, iya. Bila perlu, kalau butuh ustadz nanti insya Allah kita kirim ke Bandung. Kalau di Bandung banyak ustadz-ustadz kita, teman-teman kita. Kalau butuh guru ngaji atau apa gitu. Dan kalau misalkan udah sangat pasti tahu ya bang. Suaranya ngerobot. Iya, itu sinyalnya jelek itu, Teh Alika. Bang Irfan. Oke, kalau gitu Bang Irfan, makasih banyak ya, syukron. Masya Allah, semangat ya Bang Irfan ya. Kita mau lanjut diskusi. Siap Bang. Makasih Bang ya. Makasih. Iya Bang. Jangan lupa sunatnya Oke. ya. Disegerakan. Iya, Amin. Mudah-mudahan secepatnya. Model terbaru mungkin makasih bisa semua request buat yang dibikin netizen, beda. makasih ya atas supportnya. Ya, sama-sama. Kita jatuh. Mana mati? Kemana suaranya ini? Ya, silakan kalau mau turun Bang Halo Irfan. bang, Ya. Atau mau mendengar tausiah dari Gurunda? Gurunda udah monitor Gurunda? di Dia suaranya ngerobot kali. bang. Halo bang, Iya, halo. halo. Iya, halo. Teh Alik. Saya mau tuh, halo. Iya. Ya mau, saya mau. Sinyalnya putus-putus. Iya Teh Alika. Halo. Sinyalnya itu Izin ya bang. ya siap Teh Alika, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik ke atas ya. Ya, Maisa. Maisa, selamat malam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Maaf sebelumnya ini, saya seorang Muslim. Iya, Bang. Kenapa, Bang? Ini saya ingin bertanya aja pada guru-guru di sini, Masya Allah. saya senang sekali bisa ketemu sama Bang Zuma ini, Masya Allah, Tabarakallah. Ini saya tuh seorang Muslim. Jadi saya tuh sering mengikuti pengajian tawasulan
setiap malam Jumat. Tapi di situ ada yang namanya ini sebelum kita memulai kan pasti kan ada yang seduh-seduhan gitu ya, kayak seperti kopi, susu, teh gitu ya. Ya, Bang Andi, diambil alih Bang Andi. Di sini noise Bang Andi. Ya, mana dia? Oh, udah turun. Ya, silakan ya teman-teman Kristen. Silakan naik. Nah, ada nih dibawa nih tadi tapi. Ayo, permintaan teman-teman Kristen. Halo? Suara Iya, aku nggak Bunda, ada di kan? sini ada. Ada ya? Di sini noise saya. Dari moderator akun baru, Akang, baru aku kasih konten. Iya, ya. Barusan ini aku ditelepon seorang dosen ya, tapi Gurunda nggak nyimak kali ya. Beliau ingin sekali bertemu dengan Gurunda, dosen di Unhas. Ya, buat teman-teman Kristen ya yang merasa dirinya pendeta, pastor atau biarawati ya yang ingin belajar tentang Bible, yang ingin paham tentang ajaran Kristen, silakan naik ke atas ya. Ini khusus buat para pendeta, pastor sama biarawati ya. Tapi kalau untuk jemaat biasa nggak apa-apa deh kalau mau belajar ya, nggak apa-apa. Tuh, kan Suaranya kok noise. gitu ya, songkatnya, Bang, Akang. Suaranya jelek kali ya, kayak bergetar. Ayo teman-teman Kristen. Ayo yang ingin Nah ini Bun, berdiskusi sekarang dengan gimana Bun suaranya Bun? Masih. Coba dikurangi trouble-nya. Teman-teman, teman Kristen yang mau diberi pencerahan, yang punya nyali berdiskusi dengan Gurunda, ayo. Iya kayak cempreng suaranya Bang. Awal tadi bagus, terus belakangan kurang bagus. Yo, the noise dimatikan, siapa tahu ya. Ayo teman-teman Kristen. Jadi alhamdulillah ya. Bisa habis ini oten kalau habis bersyahadat. Mendem kah? Kok bisa mendem? Suara aku begini bagus. Ada tuh dosen di Unhas. Gelarannya Masya Allah, dia mau ngobrol, dia mau bertemu dengan Bang Zuma. Dia mau membicarakan tentang mualaf-mualaf ini. Dia mau banyak lah. Dia mau mendukung, dia mau kerjasama dengan API. Beliau mau bertemu, Gurunda monitor kah? Ya Bun. Iya, Gurunda tadi ini ada dosen dari Unhas. Ye. Dia mau ketemu sama Gurunda. Dia mau membuat mualaf
apa ya, kerjasama dengan mualaf center, karena apa ya kata-katanya tadi ya, dia seorang profesor, dosen di Unhas. Dia tertarik sekali dengan pergerakan apologet ini yang dipimpin oleh Gurunda. Jadi ngepeta, dia mau kan ada ini apa namanya sih? Ada usahanya, apa namanya sih kalau usaha. Jadi dia mau mendukung para mualaf ini dengan memberi usaha, apa istilahnya sih? Kok saya jadi pelupa ya? Faktor umur. Jadi saya minta tolong di kita kalau dia mau ini ngobrol langsung dan dia mau bertemu. Itu dia menelpon. Halo, assalamualaikum Bu Frop. Sudah bisa ya? Oh, sudah pakai download. Mau naik, mau bicara langsung sama Gurunda, Bang Zuma. Ya, saya cuma sapa-sapa saja seperti apa lah. Oh, ini kuteng. Nanti. Iya Bu dosen. Permintaan Maki di mana Ki, masuk di komalnya nih Akang. Bagus kalau cerita langsung gitu. Berhubung kelanjutannya nanti ya kita bagaimana pertemuan. Bagus itu langsung, tapi maksudnya didengar semua orang. Iya, anda dengar Kika. tidak makin nata orang. itu Gurunda. Tidak mau dikenal. Saya tuh tipenya tidak mau riak, tipe tidak mau riak. Saya begitu tipenya. Tidak mau riak. Iya. Saya begitu tipe. Undang mak dulu masuk, saya dengar saya dulu. Baru nanti kita tegur kalau yang ada pemerhati gitu. Siap. Terserah kita mau. Siap Bu dosen. Nanti intermezzo sedikit, terus semua saya undang ya ke sini. Nanti kita ketemu. Nah, nanti kita ngomongnya internal. Iya, nak mikir di sini, Prof. Sini maki kenalan maki Bu Prof. Kebetulan Bisa hari Sabtu ini diprogramkan itu Gurunda. gimana? Bisa diprogramkan dulu. Gimana? Karena ada juga itu pengen sekali ketemu. Unismu juga barusan nelpon tadi. Saya dikasih jadwal tanggal 21 Februari Kalau memang di kampus. Gurunda di anu aja. Di programkan aja kalau kalau ada waktu di Takashimura. Iya. Iyalah, insyaallah. Insyaallah. Sudah sehat kah? Karena soalnya masih ini batuk. Iya. Yang kalinya aku ya ada. Ini aku Pak Bura. Begadang. Ini Biasa itu. izin dulu Bang Joma, ini saya himbau ini kepada teman-teman yang terafiliasi dengan API yang membuka komal tapi nggak dikontrol. Semua penghujat tuh dinaikkan sampai tadi menyebut alat kelamin Nabi kita loh. Di sana komalnya Bang Arif ada, Ustadz lain ada gitu loh. Kok dibiarkan bicara kayak gitu? Baru berbalas pantun seperti itu. Apa komal-komal kayak begini gitu memalukan? Komalnya Yang siapa diskusi Kanda? siapa? Dain. Arif merah itu loh. Waduh Ustadz. Kok bisa begitu gitu loh? Siapa dari otennya? Outnya nggak jelas namanya Randi apa siapa ya? Ya menyebut dia berbalas pantun lah. Ini Ripa membalas pantun dengan hal yang sama. Ya. Nah, kamu udah nggak baik kayak begitu. Aduh ya Allah. Kacau bener-bener. Ini harus di SP1 nih Ustaz Arif kalau kayak begini nih. Udah diturunkan sekali dia naikkan lagi. Tambah parah lagi hujatannya.
Izinkan saya ke sana dulu bentar ya. Ya silakan. Iya ya, saya ntar balik lagi. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi santai, jangan ada hujatan, silakan naik ke atas ya. Mungkin teman-teman yang di bawah kangen dengar suara Gurunda, mungkin Gurunda tausiah sedikit. Kita tunggu Oten. Tausiah itu mah Ustad. Kita cuma apologet. Jangan dipaksakan dulu Kang, masih tahap penyembuhan. Penyembuhan. Betul. Jadi untuk diketahui ya, sahabat-sahabat sekalian, sekretaris kita di MMCI itu Ibu Prof apa ya? Kok Ibu Prof pula? Seorang Ibu Rektor perguruan tinggi di Kota Makassar ini itu sekretaris di MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia. Beliau juga dari Unhas gitu, Universitas Hasanuddin. Saya sendiri keluarga dari Bapak Profesor Abdul Majid Salatu. Mungkin ibu yang tadi kenal beliau. Oh, keluarga kipas Salatu mama Kenal di mana Ki? Terkenal Kita kenal- gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Orang bergerak di dunia pendidikan. Oh gitu. Salatu. Alhamdulillah. Saya letting sama anaknya Nah, bilang Igo. ki orang satpam. Nah, bilang ki satpam. Nah, keluarga tuh orang hebat-hebat mama Sapanya memang saya jaga umat Islam dari pemurtadan, mau diambil tahu. Mau sekali nih Bu dosen ini, suami istri dosen, profesor mi poeng, senior mi poeng, apa mi poeng, tapi tidak mau diekspos. Dia mau kerjasama membina para mualaf dan dia mau memberi modal dan banyak ini mau sekali dia berkunjung ke kampus Unhas karena dia yang suaminya yang kelola masjid di sana, Gurunda, dan semua dia tanggung apa jadikan lagi pembicara macam-macam Nuna. Kebetulan Bilang hari iya. Sabtu ini saya dijadwal untuk ngajar anak-anak bela diri dari Black Panther unit Unhas teknik hari Sabtu pagi insyaallah. Mama ketemu maki itu dia. Iya kan, Dia bilang, unit perguruan saya di Unhas ada. oh, profesor, doktor, insinyur. Sabtu pagi. Sabtu pagi insyaallah. Jadi teman-teman yang ada di Makassar yang pingin lihat saya ngajar bela diri boleh ke Unhas insyaallah Sabtu pagi. Kalau saya hadiri undangan di saya insyaallah saya hadir. Masya Allah ya. Sementara kita tunggu dia permintaan dibawa. Nah, Lawan menjawab Mbok Jetta. boleh. boleh ku bertanya Nah, sedikit kepo. Gurunda untuk memancing coteng. Untuk memancing coteng ini, kalau kita lihat data di dalam Bible nih, Iya. izin bertanya Kak sedikit. Yang menguasai maut itu adalah iblis. Iblis penguasa maut. Iblis penguasa kerajaan maut itu dia di Bible. Ibrani 2:14. Maksudnya Yesus, maksudnya Yesus mati ini yang menguasai maut kan iblis. Nah, Iya. Yesus mati ini berarti dia mati nebus ke iblis kah atau bagaimana ini ceritanya nih? Yang mencabut nyawanya atau dia harus mati demi iblis atau gimana nih? Bisa kita ini sedikit edukasi. Jadi Kalau memang sebenarnya mereka gini. bukan iblis. Iya. Sebenarnya itulah makanya kenapa dikatakan bahwa bukan Nabi Isa yang dibunuh. Bukan. Tidak mungkin kemudian Nabi Isa itu dibunuh oleh iblis. Itu tidak mungkin. Nah sedangkan
di kitab mereka Yesus datang untuk mengalahkan maut. Itu tidak mungkin kemudian orang yang mengalahkan maut justru dibunuh. Katanya mengalahkan maut. Bahkan kalau kita lihat kemudian di dalam beberapa ayat ya, termasuk Lukas 4, bagaimana Yesus itu diceritakan kemudian beliau ini datang ya. Bagaimana Yesus melawan iblis ada di Lukas 10, 18, Matius 6, 13, Lukas 10 nomor 17 sampai 19. Bahkan di dalam 1 Yohanes 5 nomor 4, nomor 5. Yesus itu datang untuk mengalahkan iblis, bukan justru dia yang dibunuh oleh iblis. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 6:70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaranya adalah iblis. Siapa iblis itu? Yudas. Nah, Yudas. apakah Yudas berhasil kemudian untuk melumpuhkan Yesus? Tidak mungkin. Yesus itu orang yang kemudian bersama dengan Tuhan, dan menurut Yesus dalam Yohanes 8 nomor 29, Tuhan tidak mengizinkan aku seorang diri. Tuhan akan selalu menyertai aku. Jadi tidak mungkin kemudian Yesus itu bisa dikalahkan oleh iblis. Dengan kata lain, tidak mungkin Yudas berhasil mengkhianati Yesus, tidak mungkin. Gitu, Bun. Masya Allah. Iya ya, dia Tuhan kan, tapi dia mati menebus kemana ini Tuhannya mati nih? Ya pasti menebus ke iblis. Kalau kita baca tuh di Ibrani ya, iblis penguasa maut adalah iblis. Kematian itu kan ya maut. Ya, Yesus yang kau Tuhan kan ini berarti lebih hebat si iblis ini karena berhasil Yesus mati ini demi si iblis. Aduh ya Allah. Juhera, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo, assalamualaikum Bu Frop. Saya ambil pulpen cari berapa namanya itu lupa. Apa namanya itu minyak. Maaf, Akang Satria Channel. Ku ketikkan ke dulu di ini Bu dosen ya. Iya. Assalamualaikum. Siapa? Kudungnya masih bicara. Akang Satria Channel. Mana tadi? Oten kata tadi. Akang Satria Channel. Oke, sudah. Ya, ini ada Satria Kesepian, Muslim apa Kristen? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini Bang Zuma ya, Bang? Atau semuanya? Betul. Iya, saya sendiri, Bang. Iya. Ada perintah? Enggak. Saya kemarin tuh, maaf ya Bang ya, kemarin masuk ke room. Ya tulisannya Bang Zuma gitu. Tapi saya dengar suaranya enggak sama, menanyakan kepada saya tentang hadis Bukhari. Masa iya kata saya tuh Bang Zuma menanyakan hadis Bukhari gitu. Saya nggak tahu typing di bawah bahwasanya itu nyamaran atau oten-oten yang fitnah nama Bang Zuma dan foto Bang Zuma. Saya sampai kaget kok segitunya memfitnah gitu. Iya. Masya Allah kata saya sampai kamu gak ada kerjaan kata saya tuh. Atau udah nggak bisa akal sehatnya sehingga memfitnah dan nggak bisa lagi berdialog yang benar.
Tapi dia kekeh, saya Bang Zuma, kamu nggak tahu ini namanya gitu. Ya Allah. Banyak yang kayak gitu Bang. Iya. Makanya kan saya tuh dari awal sampai sekarang tuh lihat tentang Bang Zuma. Apa gerakan-gerakan yang luar biasa. Saya salut gitu Bang. Makasih Bang. Banyak orang yang sakit hati nanti dengan ucapan abang ini. Iya ya Allah. Saya pengen tahu lebih itu Bang tentang apa Kristen. Maksudnya tuh ya di saya juga di sini di Jawa Barat khususnya ya banyak orang-orang Kristen gitu kan. Ada yang masih pelimpan, ada yang maaf yang ngeyel gitu. Kadang-kadang saya kalau misalnya dengan agama saya paling mentok gitu ya, paling mentok kan surat Al-Ikhlas gitu kan, tentang ketuhanan lah. Mungkin ada nggak Bang tips biar kena gitu ketika di dialog tentang Tuhan? Iya, kalau di dalam kitabnya mereka sendiri, Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu kemudian tidak bisa didengar. Intinya, kalau mau mendalami materi tersebut, baca Yohanes 7, nomor 28 sampai nomor 29. Lanjutannya kemudian, boleh kalau sudah bisa menguasai materi lanjutannya di dalam Yohanes 14:30 Yesus berkata, penguasa dunia datang. Penguasa dunia ini datang dan ia, si penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, penguasa dunia yang dimaksud di situ adalah iblis. Makanya ketika Yesus itu sudah mau terangkat ke langit, dia mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Artinya sudah tak lama lagi dia akan terangkat ke langit. Sebab penguasa dunia ini datang. Jadi detik-detik Yesus itu sudah dijadwalkan kemudian untuk diangkat ke langit, memang iblisnya sudah dikeluarkan dari tempat persembunyian. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya upaya-upaya iblis untuk supaya Yesus ini celaka itu tidak berhasil. Nah, lihat lagi di dalam Yohanes 16 nomor 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi penguasa dunia itu adalah iblis. Penguasa dunia ini adalah iblis. Dan Yesus berkata bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya yang dihukum ini maksudnya ya yang disalibkan ini adalah penguasa dunia. Makanya ketika dia keluar dari kubur dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Nah, menurut Yesus yang diberi kuasa di dunia ini itu adalah iblis, kata Yesus. Yohanes 14:30, Yohanes 12 nomor 31. Gitu. Silakan. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi santai tanpa hujat menghujat, silakan naik ke atas ya. Kita di sini sharing aja, sharing pemikiran, sharing ilmu agama ya. Jangan ada tendensius, emosional dan sebagainya. Ini Bang Beng Beng 3 kali minta naik. Ya, Bang Beng Beng, ada yang mau disampaikan Bang? Muslim apa Kristen? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, terima kasih ya sudah dinaikkan. Cuman mau menyapa saudaraku ini.
Bang Zuma, Baik, Bang. doa terbaik, salam sehat selalu. Semoga dimudahkan segala perjuangan. Karena yang dilakukan kita-kita ini karena rasa kasih sayang kita terhadap sesama ciptaan Allah. Dan yang jelas kita sudah berusaha menyadarkan, dan kalau nggak sadar nanti saat di akhirat kan. Mohon maaf, noise bang, jadi kumute. Bang Beng Beng kayaknya sambil ngecas itu bang, dilepas dulu bang. Oh enggak ngecas ya, Akang. Masih noise Bunda? Udah enggak, silakan dilanjut, dipercepat bang. Intinya gini aja, salam terbaik buat Bang Zuma, tetap sehat selalu, teruskan perjuangan ini Makasih, karena wujud kasih sayang kita terhadap sesama makhluk ciptaan Allah ya. Yang jelas kita sudah berusaha mengingatkan, menyadarkan kalau seandainya mereka tidak bisa diingatkan, nanti akan dibuktikan dalam Al-Mulk surat 67 Al-Quran ya. Ayat ke-6 itu nanti dia akan menyaksikannya di sana nanti, baru sadarnya. Sudah, demikian aja. Tetap Makasih, semangat. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Cinturun Akang. Waalaikumsalam. Siap bang, makasih banyak bang Beng Beng. Sami-sami, inje, monggo. Sami-sami, inje. Sami-sami itu sama-sama. Oh kalau si A pintar itu bahasa Sundanya. Kalau Gurunda belum Kalau bisa di guys. tempatku Akang, di tempatku sawi-sawi, itu sayur. Sayur itu. Sami-sami, inje. Inje itu artinya apa? J itu iya. Oh iya. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang pengen belajar tentang kekristenannya, tentang Bible, silakan naik ke atas ya. Jangan framing terus di bawah lah, gak baik. Mending kita berbagi ilmu di atas. Udah banyak kali yang syahadat Gurunda, gimana ini? Habis nih debater Kristen nih. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Tapi saya Allah. minta permintaan satu Gurunda, si Edis, Ki Amat, Sofiatul, si Bombom, si Cepe jangan disadarkan dulu Gurunda, nanti kasihan mereka sepi. Nggak usah digubris binatang-binatang kayak gitu. Iya. Nggak pantas dia masuk Islam kayaknya nih. Iya itulah. Biarkan aja lah dia di situ. Sebagai apa? Sebagai alat untuk panen orang syahadat. Karena Al-Quran mengatakan itu. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nura walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan perkataan-perkataan mereka, tetapi Allah menolak itu. Malah Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi ketika mengatakan mereka hendak memadamkan cahaya Allah, ya mereka ini termasuk Edis, siapa lagi? Ya, si CP, Kiamat. Ya, jadi biarkan aja mereka berusaha memadamkan Islam, tapi yang terjadi justru makin ramai yang bersyahadat. Dan itu terjadi bukan cuma di Indonesia saja, di luar negeri, di Eropa, itu banyak ramai orang berbondong-bondong menuju Islam. Gitu, Kang. Ya mungkin karena mendengar hujatan mereka ya, Kristen-Kristen yang baik ini malah berbalik masuk Islam. Contohnya kemarin tuh dia udah ngundang Elia Meron sama si Kayapas, si Edwin, malah dianya yang syahadat Dr. Richard Lee. Masya Allah itu. Kemarin saya putar videonya Gurunda. Iya, Masya Allah. Ya silakan teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik.
Titik, Tatik. Selamat malam Tatik. Tatik. Oh, nggak ada suara Mbak Tatik ya. Al-KTP. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya Bang Juma dan teman-teman. Lo mau diskusi atau mau apa lo? Mau bertanya sebenarnya, tapi nyimak dulu lah. Mau tanya apa lo? Udah dapat ilmu apa dari si Edis lo? Nggak ada. Biarkan. Silakan. Saya mau nanya Bang. Iya, silakan. Bang Juma. Di Al-Quran itu betul ada tertulis atau bagaimana ya Bang Juma? Itu pertanyaan saya dari tanda tanya. Baik. Gitu, Bang. Makasih Bang. Oke. Bang Juma. Siap. Jadi pertanyaannya, apakah ada perintah kemudian di dalam Al-Quran untuk bersunat? Jadi gini Bung, perintah yang ada di dalam Al-Quran terkait sunat itu dikatakan bahwa kami umat Islam itu, Nabi Muhammad sebagai penghulunya kemudian diajarkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu diajarkan itu. Diajarkan kemudian untuk mengikuti ajaran beliau. Nah, sekarang ketika kami diajarkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, hanya orang yang IQ-nya lemah, yang tidak mau mengakui bahwa ajaran Ibrahim itu salah satunya adalah sunnat. Sehingga Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 130, apa yang dikatakan kemudian oleh Allah? Wa may yargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ibrahim menyembah satu Tuhan, dibenci oleh Kristen, maunya 3. Ibrahim mengajarkan kurban hewan, dibenci oleh Kristen, maunya Tuhan yang korban di atas pohon. Ibrahim mewajibkan keturunannya sunnat, dibenci oleh Kristen. Jadi tiga-tiganya dibenci, maka Al-Quran mengatakan, wa may yargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Hanya orang yang lemah akal, yang tidak mau mengerti bahwasanya ajaran Ibrahim untuk keturunannya, baik Al-Quran kemudian maupun di dalam Torah, yaitu sunnat. Kan jelas itu. Jadi bagaimana ceritanya kemudian kita akan mencari di mana kata sunat di dalam Al-Quran? Kalau itu yang menjadi acuannya kemudian, sama di mana perintah Yesus menyembah dirinya di dalam Bible? Di mana perintah sunat di dalam Tanak atau kitab Taurat kepada Nabi Musa? Sedangkan kita tahu terkait dengan sunatnya Nabi Ibrahim atau Abraham, bukan kitab Abraham yang menjelaskan itu. Bukan kitab Ishak yang menerangkan itu. Atau kitab anak-anak daripada Ismail atau Ishak yang menerangkan. Tapi yang menerangkan tentang Nabi Ibrahim bersunat, menerima perjanjian kekal dengan Tuhan, yaitu sunat dalam kitab Kejadian 17, itu adalah Nabi Musa yang menjelaskan itu di dalam kitab Taurat itu. Nabi Musa. Nah, mana perintahnya atau mana kemudian dalilnya di dalam Taurat Nabi Musa itu bersunat? Ada enggak? Enggak ada. Apa berarti itu Nabi Musa enggak bersunat? Mana tertulis di dalam Taurat Daud bersunat? Ada? Enggak ada. Apakah itu berarti Daud, Salomo, Yusuf, bapak tirinya kemudian
Yesus tidak bersunat? Tak ada. Apakah mereka tidak bersunat? Karena tidak ada dalilnya mereka bersunat di dalam kitab mereka. Berarti kalau demikian, mamanya Yesus digauli, mohon maaf, sama nonot yang tidak disunat. Karena tidak ada dalilnya di dalam Bible kalau Yusuf, suami dari mamanya Yesus, itu bersunat. Gimana ini? Nah, itulah makanya saya katakan, hanya orang bodoh yang mencari ayat sunat langsung disebutkan di situ dalam Al-Quran. Tidak. Al-Quran mengatakan, wa isi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin wa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, diuji oleh Tuhan dengan beberapa perintah, dengan beberapa kalimat, dengan beberapa ketetapan. Lalu Nabi Ibrahim melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Apa perintah yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa perintahnya? Bersunat. Kristen menolak enggak itu? Enggak. Berarti ketika umat Islam diperintahkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, itu walaupun tidak dijelaskan sunat, dengan kata lain umat Islam diperintahkan bersunat. Tapi butuh IQ yang tinggi baru bisa paham itu. Kalau IQ kodok, mana? Kok nggak ditemukan? Itu IQ kodok. Sampai kepada Islam. Hanya orang yang punya akal yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai alat untuk mempersenjatai dirinya sampai kepada pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kedua. Ini penjual gula aren kenapa ya ribut sekali? Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersunat. Siapa yang mengatakan itu? Satu, kakeknya yang mengatakan itu. Yang kedua, Nabi Muhammad sendiri. Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Itu yang kedua. Nabi Musa tidak pernah mengatakan dirinya sunat. Daud tidak pernah mengakui dirinya pernah bersunat. Salomo tidak pernah mengakui dirinya pernah bersunat. Yusuf, bapak tirinya Yesus, tidak pernah mengakui aku sudah disunat. Bahkan, dengarkan baik-baik, Yesus sendiri tidak pernah mengaku dengan mulutnya kalau dirinya sudah pernah bersunat. Saya ulang, Yesus sendiri dengan mulutnya tidak pernah mengaku kalau dirinya sudah pernah disunat. Nabiku mengaku dengan mulutnya sendiri, dia mengatakan, aku lahir sudah dalam keadaan sunat. Kok bisa? Tengok saudara, mohon maaf nih saudara-saudara yang lain, mohon maaf serendah-rendahnya saya minta maaf. Coba lihat saudara kita yang bibirnya sumbing. Apakah di dalam perut ibunya ada gunting? Sampai bibirnya bisa seperti itu? Tidak kan? Berarti apa kemudian susahnya bagi Allah menghilangkan kulub Nabi Muhammad sejak dalam rahim ibunya? Banyak orang lahir tanpa tangan, banyak orang lahir tanpa bibir, banyak orang lahir tanpa kaki, bahkan ada orang lahir tanpa kaki dan tangan. Masa kulub aja nggak bisa kemudian Allah hilangkan? Begitu dia lahir, kulub sudah tak ada. Begitu dia lahir, tangannya sudah tak ada. Begitu dia lahir, bibirnya sudah tak ada. Bisa Allah itu? Bisa. Loh, Allah bisa menciptakan manusia lahir tanpa bapak kok. Apatah lagi lahir tanpa kulub. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ada nggak pengakuan Yesus kalau dirinya sudah disunat? Tidak ada. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sudah bersunat pada hari ke-8? Lukas sekarang cerita dari mana? Lukas ada pada saat dia disunat. Oh, nggak mungkin. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Sedangkan Paulus aja dengan Yesus selisih 2 tahun. Dan Lukas adalah asisten Paulus. Berarti antara Lukas dan Paulus ya selisih berapa tahun mungkin. Mungkin 1 tahun, 2 tahun.
Pada saat kemudian Yesus disunat, usia Lukas ya mungkin baru 2 hari, baru 3 hari. Kok Lukas bisa lihat nonotnya Yesus? Atau jangan-jangan Lukas melihat nonotnya Yesus pada saat Yesus sudah dewasa? Bahaya itu. Bahaya. Lukas, iya paman nih. Cini kirong, nerudal kulip bami tokka. Apa kayak gitu? Tapi Nabi Muhammad menginformasikan, dia sendiri yang menceritakan tentang dirinya. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku sunat. Dalam keadaan lahir aku sudah sunat. Artinya dia sendiri yang melihat dia punya senjata, bukan orang lain. Nah, kalau senjatanya Yesus, yang lihat Lukas. Pada saat mana kemudian Lukas melihat senjatanya Yesus? Jadi saudara, saya kembali di dalam Al-Quran mengatakan wa isi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah. Lalu Nabi Ibrahim laksanakannya dengan sempurna. Subhanallah. Artinya apa? Salah satu perintahnya itu adalah sunnat. Dan kemudian kami umat Islam diperintahkan untuk mengikuti ajaran millah Ibrahim. Qul nazzalahu, Al-Quran mengatakan bahwasanya dalam surah An-Nahl ayat 100 An-Nahl ayat 123, Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan di sana bahwasanya kami umat Islam, Nabi Muhammad dalam hal ini diterangkan kemudian oleh Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan." Kemudian aku Tuhanmu wahai Nabi Muhammad mewahyukan kepadamu, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang lurus. Apa yang harus diikuti? Sunat, tauhid, satu Tuhan, berkurban, kurban hewan, bukan kurban manusia apalagi Tuhan. Saya kira begitu saudara Al-Khatib. Jadi kami umat Islam bersunat, Nabi Ibrahim bersunat, Nabi Ishak bersunat, Ismail bersunat, Nabi Muhammad bersunat, Yesus bersunat. Kristen tidak bersunat. Saya ingat kucing saya di rumah tidak juga bersunat. Demikian. Mumpung bahas Abraham tadi, satu yang masih saya belum dapat jawaban dari Bang Juma. Yang Silakan. tentang Abraham itu di Kejadian 22 ayat 7 Bang Juma. Itu katanya Ishak tuh saya baca. Yang dibawa tuh Ishak yang dibawa mau disembelih itu, Pak. Di mana dalilnya? Bisa dijelaskan? Di Kejadian 22 ayat 7 Bang Juma. Iya, baik. Ambillah anakmu yang tunggal, bukan? Lalu berkatalah Isa kepada Abraham, "Ayah." Iya, betul. Sahut bapaknya, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya pelan berjalan bersama-sama sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Pertanyaan saya kepada saudara, pertanyaan saya nih, di situ disebut Ishak. Pertanyaan saya, informasi awal kalau yang disembeli, yang mau dikurbankan itu Ishak itu informasinya dari mana menurut saudara? Ya, dari Perjanjian Lama. Iya, Perjanjian Lamanya itu dari mana? Pertama kali informasi itu datang dari mana? Aduh, nggak tahu sih kalau itu bagaimana. Dari Nabi Musa. Betul? Kitab Taurat kan, Bung? Betul ya? Iya. Oke. Boleh tidak saudara Kristen di dunia ini berkumpul lalu menunjukkan kepada umat Islam mana kitabnya Nabi Musa yang asli? Ini kan terjemahan kitab Taurat. Saudara harus tahu, terjemahan kitab Taurat itu diterjemahkan atas perintah Kaisar Ptolemy II tahun
3 sebelum Masehi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. 3 sebelum Masehi. Musa adanya tahun 1400 sebelum Masehi. Berarti ada jarak antara Nabi Musa dengan Ptolemy II sekitar 1100 tahun. Pertanyaan saya, Nabi Musa jaraknya 1100 tahun sampai kepada kitab Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi, itu yang menjaganya sampai ke Ptolemy II kepada orang-orang rabi-rabi 72 rabi ini, itu siapa? Nabi Musa meninggal. Sebelum meninggal, Tauratnya diajarkan kepada siapa? Harun. Setelah Harun, misalnya siapa lagi? Yesua bin Nun. Setelah Yesua bin Nun, siapa? Gelap, 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 gelap. Ada setelah Yesua bin Nun yang menerima kemudian Taurat dari Musa? Ada paman. Siapa? Bom-bom. Oke. Bom-bom menerima dari Yesua bin Nun, pakai ditulis lagi atau dihafal? Gelap, 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 gelap. Jarak 1100 tahun. Sampai kemudian menjadikan sumber untuk Ptolemy atas perintahnya kepada 72 rabi-rabi. Itu Taurat yang mana yang dipakai? Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Bahkan kemudian Al-Quran saya menuliskan dengan sangat jelas bahwasanya apakah kemudian Anda percaya kepada mereka sedangkan mereka membaca kitab, mereka lilit kitab lidah mereka kemudian untuk membacakan sebuah kitab, padahal yang mereka baca itu bukan Alkitab. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa im minhum lafariqay yalwu alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Itu kata Al-Quran. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan manusia yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu adalah kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Kenapa Al-Quran saya banyak bercerita tentang orang-orang Kristen? Karena Al-Quran datang belakangan untuk menginformasikan tipikal, ciri-ciri, tabiat, karakter orang-orang kafir. Dan tabiat itu betul adanya. Orang kafir kalau dia sudah mu'allaf, apa kata mereka? Kok Al-Quran bisa tahu saya ya? Ketika saya membaca Al-Quran, kok hati kok persis dengan menafikan yang ada. Bagaimana saya menipu diri saya dan itu benar, tapi saya pura-pura kuat, padahal hati saya sebenarnya sudah menangis. Dari mana seorang Nabi Muhammad yang tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Yunani, tidak bisa bahasa Aram, tidak pernah membaca kitab Taurat, tidak pernah membaca kitab Ta'anak, Ketubim, tidak pernah kemudian beliau baca. Tapi kenapa karakter-karakter kami orang kafir kok bisa diuraikan begitu rinci di dalam Al-Quran? Kenapa? Karena itu bukan karangan Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah wahyu dari Sang Yang Maha Menyaksikan. Yang menyaksikan itu keadaan yang terjadi antara Nabi Abraham dengan yang terjadi dengan anaknya, anak tunggalnya. Itu yang menyampaikan langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga karangan-karangan demi karangan, salinan-salinan demi salinan, tulisan-tulisan demi tulisan, hanyut oleh pemberitaan Sang Yang Maha Menyaksikan, yaitu Al-Quranul Karim. Tenggelam dia. Anda boleh bangga, oh di dalam kitab yang kami pegang. Oke, saya baca aja kalau gitu, saya ikutin. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, siapa yang tahu kalau itu sebenarnya tertulisnya Yishmael? Boleh kan? Saya menggantikan di situ Yishmael.
Lalu berkatalah Ismail kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang menyediakan kemudian anak domba untuk korban bakaran, wahai anakku Ismail." Bisa kan? Bisa. Seperti lembaga Bible bisa juga menggantikan di situ Ishak. Seperti ahli kitab hari ini, orang Yahudi hari ini bisa menggantikan di situ Ishak, bisa bahkan menggantikan di situ Gareng, Timbul, Tukul, Petrus, siapa lagi? Ateng, siapa lagi? Darto Helen, siapa lagi? Bom, bisa. Siapa yang tidak mau menggantikan sesuai dengan seleranya? Bisa. Kenapa? Ini bukan Quran. Kalau Al-Quran Anda ganti, sedunia bergemuruh. Tapi kalau ini, siapa yang bergemuruh kalau Anda ganti di sini? Enggak ada. Orang Yahudi Anda pakai terjemahan kitabnya, mereka ada ribut? Enggak ada. Derita lo. Pokoknya ya saya lu ya sih. Nah, sekarang permasalahannya, Yahudi ribut, Kristen ribut, itu bukan Ismail. Oke, kalau begitu tunjukkan data akuratnya. Data sekunder, data primer, yang bersumber dari lisannya Nabi Musa alaihissalam. Mari, ayo, tunjukkan kepada saya. Ada? Enggak ada. Enggak ada itu. Lalu gimana dong? Karena ini cerita adalah cerita yang kemudian bertentangan. Bertentangan dengan siapa? Bertentangan dengan histori. Kok bisa? Coba Anda baca kitab Anda sendiri. Di situ dikatakan bahwa setelah kemudian persembahan, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim kembali ke Beersheba. Coba Anda mundur di Kejadian 21 nomor 14. Di Beersheba tempatnya Ismail. Kejadian 21 yang berada di Beersheba itu Ismail, bukan kemudian Ishak. Sedangkan endingnya adalah di Kejadian 22 yang tadi itu, Anda mundur di data nomor 2-nya, firmannya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi." Kenapa ada penambahan Ishak? Hah? Kenapa ada penambahan Ishak? Ambillah anakmu yang tunggal itu. Kan kalau tunggal sudah selesai pembahasan. Karena anak tunggal itu artinya anak satu-satunya. Dan anak satu-satunya kemudian sudah pasti anak yang tidak punya kakak dan tidak punya adik. Itu namanya tunggal. Oh, bukan Bang Suma. Yang dimaksud di sini adalah anak tunggalnya Sarah. Kata siapa? Emang Sarah yang disuruh untuk mengorbankan anaknya? Bukan Sarah. Yang disuruh mengorbankan anaknya itu Abraham. Hei Abraham, siapa anak tunggalmu? Apakah Abraham mau bodoh? Hah? Mau bodoh juga dia? Nggak mungkin, mustahile seorang Abraham tidak tahu siapa anak tunggalnya. Mustahile. Bagaimana mungkin seorang yang benar mengatakan anak tunggalku adalah Ishak? Lalu Ismail anak apanya? Ismail ini anak apanya? Kalau bukan anak tunggalnya, mau dijadikan Ismail ini anak apa dia? Sedangkan di dalam Kejadian 17 jelas dikatakan tentang anakmu Ismail, doamu juga telah aku dengarkan. Dia akan aku berkati dan keturunannya akan menjadi 12 raja-raja. Tuh, Tuhan sendiri yang mengakui kok. Tentang anakmu Ismail. Tuhan mengakui Ismail adalah anaknya Abraham. Nah, pertanyaannya, siapa anak tunggalnya? Kalau Tuhan sendiri mengaku Ismail anaknya Abraham, siapa anak tunggalnya Abraham? Ishak. Hanya orang stupid, penyesat, keturunan setan yang mengatakan itu. Jelas kok. Secara histori, cerita yang bersambung, cerita yang bersambung, peristiwa yang bersambung antara Kejadian 21, 22 dan juga 23. Hilang suara Gurunda. Suaranya hilang Gurunda. Keselamatan. Memberikan kepada anaknya peta lempu di Jakarta, Bang Suma di Makassar. Terjadi bapak kami setelah merantau, bapak kami datangnya ke Makassar. Siapa yang diberi oleh-oleh? Peta lempu. Hanya orang sedeng yang mengatakan itu. Abraham balik setelah dia mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Abraham baliknya kemana?
ke Berseba, Cak Ayu. Sedangkan di situ yang ada adalah Ismail dengan Hagar ibunya. Di mana Ishak? Di mana Ishak? Tidak ada Ishak. Ishak pada saat kemudian Ismail ada di Berseba, Ishak belum ada dong. Lalu di mana Ishak ini hidup? Ishak hidupnya di Hebron bersama ibunya Sarah. Ayo. Jadi Abraham melakukan persembahan itu di Gunung Moria. Setelah selesai, bujangnya dikembalikan kepada siapa? Kepada indungnya. Siapa ibunya? Di mana ibunya? Ibunya di Berseba. Siapa di Berseba? Hagar. Hagar. Siapa di Hebron? Sarah. Siapa anaknya Sarah? Ishak. Atau jangan-jangan Anda ingin mengatakan pada saat kemudian Ishak gagal dipersembahkan kemudian di Hebron, Ishak dikembalikan ke ibunya, yaitu Hagar. Apa enggak kebalik-balik? Hah? Terus Ismail dikembalikan kemana? Ke Sarah. Hah? Makin hancur Bible Anda ini. Kalau begitu adanya, atau bagaimana ini ceritanya ini? Sedangkan awal cerita di dalam Bible, di dalam kitabnya orang Yahudi terjemahan yang Anda ambil, Ismail diusir oleh Sarah. Berarti tidak ada kedamaian dalam rumah tangga tersebut. Ada kecemburuan terhadap Hagar dan anaknya Ismail. Masa mau ditukar lagi anaknya? Ismail dibenci oleh Sarah, makanya diusir. Masa kan mau tertukar? Ishak ke Hagar, Ismail ke Sarah. Kacau. Apa sutradaranya habis minum balok berarti. Habis minum tua dia, nggak bisa nyusun cerita yang bagaimana dongengnya supaya bagus. Jadi ketika dikatakan ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Kok pakai nama Ishak? Ada apa? Anak tunggal tapi Ishak, kan lucu. Bukankah Ishak itu anak perjanjian? Dan anak tunggal itu adalah Ismail. Dan yang diminta bukan anak perjanjian, yang diminta anak tunggal. Siapa anak tunggalnya? Jujur aja pada kebenaran. Jangan mau ditipu oleh keadaan. Jujur terhadap kebenaran. Kejujuran itu adalah jalan keselamatan. Jujur enggak orang Kristen ketika dia mengatakan anak tunggalnya Abraham adalah Ishak? Ini yang diterangkan Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu yang diterangkan Al-Quran. Orang-orang kafir ingin menipu Allah. Apa tipuannya? Ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Langit penuh malaikat bergemuruh dengan mengatakan dusta, bohong, laknat. Jelas-jelas anak tunggalnya Abraham adalah Ismail. Penipuan, pembodohan sejarah anak keturunan Adam. Inilah tempatnya. Apa dasarnya Ismail tidak diakui? Sedangkan Tuhan mengatakan tentang anakmu Ismail, aku telah mendengarkan doamu, aku telah mendengarkan keinginanmu. Aku akan memberkatinya dan akan membuat keturunannya menjadi 12 raja-raja. Bahkan ketika Hagar dan Ismail itu pergi, malaikat datang kepada Hagar. Ketika kemudian mereka haus, keluar daripada air, dan sampai hari ini air Zam-Zam itu masih ada. Hadiah Allah kepada Nabi Ismail masih ada sampai hari ini. Lalu mana hadiah Allah tentang anak Ishak? Mana hadiahnya Allah kepada Ishak sampai hari ini? Mana? Nah, mana? Ini saya berbicara perspektif Kristen ya. Jangan lagi nanti ada tim penilai menilai lagi saya, ribut lagi. Itu Zusumai itu. Dia nggak tahu bahwa saya lagi berhadapan dengan orang-orang kafir. Dia nganggap saya lagi berceramah di masjid, sehingga saya dinilai asal-asalan. Jadi yang terang adalah Nabi Ismail. Dari namanya saja sudah jelas. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham bermunajat, berdoa sampai pada ujungnya hampir putus asa karena tidak punya keturunan. Siapa yang akan meneruskan warisan yang ada ini ya Rabb? Aku tidak punya anak, aku pengen anak.
Kata Abraham, dikasihlah anak. Apa nama anaknya? Ismail. Apa artinya? Tuhan, berarti Tuhan meridai dong. Yes. Ketika Abraham minta anak, Tuhan mendengarkan permintaannya. Kalau Tuhan mendengarkan permintaannya, maka Tuhan memberikannya apa? Anak. Berarti Ismail itu ada anak yang dikaruniakan oleh Allah kepada Abraham alaihissalam. Jangan dihina. Dia anak tunggal. Anak tunggal Nabi Ismail itu. Maka yang dicobai untuk kemudian dipersembahkan kepada Elohim, kepada Allah, adalah Nabi Ismail. Nabi yang disayangi oleh ayahnya sendiri. Ingat saudara, di dalam Kejadian 22, di data awalnya itu, apa kata Allah, apa kata Tuhan di dalam kitab Kejadian 22? Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Mencobai artinya apa? Menguji. Apa yang mau diuji? Kesabaran. Kenapa Nabi Ibrahim diuji? Kesabaran. Kenapa enggak diuji kemiskinan, penyakit, atau apa? Kenapa diuji dengan anak? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim ini sudah tua, minta anak, tidak dikasih-kasih. Rindu dia, rindu punya anak, pingin ada penerusnya. Tiba-tibanya Allah mendengarkan doanya, dikasihlah anak namanya Ismail. Apa yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim? Senang enggak? Senang. Sayang enggak terhadap anaknya? Sayang. Mau enggak dia melihat anaknya menderita? Enggak. Mau enggak anaknya menangis? Enggak. Jangankan menderita, sekedar digigit nyamuk aja kepada anaknya sematawayang ini, Abraham tidak rela. Kenapa? Anak satu-satunya, coy. Mati-matian minta kepada Tuhannya, coy. Tiba-tiba dikasih, begitu sayang dia. Penjagaannya luar biasa. Sayang sesayang-sayang. Anak sematawayang. Pada saat keadaan sayang-sayangnya kepada anaknya yang tunggal ini, Tuhan datang minta, sini anakmu. Buat apa ya Rabb? Bukankah engkau telah memberikanku dengan susah payah doaku berjuang? Kamu kabulkan, kok kamu minta? Aku mau mengujimu. Ridha enggak? Apakah kau lebih cinta kepada anakmu yang sematawayang ini, atau kau cinta terhadapku? Pilih mana? Tunduk kepadaku atau tunduk kepada hatimu yang lebih mengedepankan rasa cintamu kepada daging berupa anakmu ini daripada kepada saya penciptamu? Pilih mana? Abraham mengatakan apa? Demi kemuliaanmu ya Rabb, silakan. Aku rela, aku ridha, aku ikhlas. Orang yang aku sangat sayangi, orang yang aku sangat cintai, anak sematawayang ini, satu-satunya ya Rabb, aku rela. Ambil, digerek, krek. Allah melihat, subhanallah, maha suci Allah. Ternyata Abraham tidak bisa diragukan imannya. Diganti anak itu dengan binatang sembelihan yang besar, lembu besar. Diuji dia. Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Tapi sebaliknya, kalau anaknya sudah dua, ada Ismail yang 14 tahun mempersamainya. 14 tahun bersama dengan anaknya. Bayi imut digendongnya kemana-mana. Usianya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun lagi lucu-lucunya. 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi lucu-lucunya. Puas Abraham 14 tahun bersama anaknya sematawayang ini, anak tunggalnya. Puas. Dan kemudian lahirlah anak kedua. Anak kedua lahir. Ketika anak kedua lahir, Allah datang. Abraham, ya Rabb, aku ingin anakmu yang kedua. Apa kata Abraham? Ambil aja. Gak apa-apa, silakan aja ambil. Toh ada anakku yang kusayangi, yang sematawayang. Abraham mencintai anak pertama. Itu pasti tuh. Cinta pertamanya, kegagahan pertamanya, kesatria pertamanya, tulang punggung pertamanya, kegagahannya yang pertama, ya Ismail. Tuhan datang minta Isa, ya ambil aja. Berarti tidak maksimal pencobaan. Kenapa? Karena kasih sayang Abraham sudah tidak tunggal, udah terbagi. Kasih sayangnya separuh di Ishak, kasih sayangnya separuh di Ismail. Ketika Allah datang minta, kasih anakmu yang ini, yang Ishak. Apa kata Abraham? Ya ambil aja, toh masih ada satu.
Nggak ada apa-apanya percobaan kayak gitu, nggak ada apa-apanya. Seibarat orang tua punya anak 3, meninggal 1, sesedih-sedihnya hatinya pasti terhibur, masih ada 2 kan. Iya toh? Ismail pasti datang mengelus-elus bapaknya. Ayah kan masih ada aku, biarkan aja adik pergi. Demi untuk Tuhan minta, biarkan ada kan. Oh iya betul. Ya udahlah Rab, ambillah anakku ini, nggak apa-apa. Tapi bukan itu. Allah melihat hati Abraham pada saat Abraham meminta bernangis-nangis, dia berdoa memohon kepada Tuhannya agar diberikan keturunan dan diberikan satu bernama Ismail. Satu-satu ini diminta lagi, barulah itu percobaan yang sangat luar biasa. Seibarat apa? Bang Suma punya duit 1 miliar, hilang 100 juta, masih ada 900 juta. Cak Ayu tidak terlalu menderita kali. Tapi kalau Pak Bom Bom duitnya cuma 10.000, hilang 10.000, jilat semenderitanya. Itu yang dimaksud. Jadi kalau Ismail yang diminta tidak ada adiknya, itulah baru benar-benar ujian yang maksimal. Tapi kalau Isa yang diminta ada Ismail, itu bukan ujian, Cak Ayu. Itu cuman apa ya bilangnya ya? Ya cuman apa ya bilangnya ya? Ya cuman takdir aja nya. Sementara ini bukan takdir, ini percobaan Tuhan. Buktinya anaknya tidak jadi mati, yang mati adalah domba. Berarti percobaan. Maka ada yang perlu diluruskan di dalam terjemahan Bible ini. Ada pastinya. Jangan memperbodoh diri. Firman Tuhan kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal itu, titik. Jangan lagi ditambah, yakni Isa. Ketahuan bagi orang-orang yang IQ-nya tinggi. Wah, ini kalau dalam kasus polisi nih, kalau Intel nih yang tangani kasus kayak begini, udah ketahuan ini pendusta, ini pembohong. Anakmu yang tunggal kok yang nyebutnya yakni Isa anak kedua. Piye toh? Wah, bubar. Ini bullshit, bohong. Anak pertama itu yang disebut anak tunggal, Cak Ayu. Anak pertama anak tunggal. Anak tunggal itu anak sematawayang. Tidak ada adik, tidak ada kakak. Itu baru anak tunggal. Kalau sudah ada kakaknya disebut anak tunggal, hanya orang yang makan plastik basi yang bisa mengimani itu. Makanya Al-Quran saya menceritakan kalian, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah kitab agar kamu percaya dan menyangka bahwa itu adalah kitab. Padahal sesungguhnya itu bukan dari Alkitab. Dia berkata itu dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ngarang cerita, bolak-balik kitab suci, dibola sana sini. Ya, Tuhan dibilang manusia, manusia dibilang Tuhan, anak tunggal dibilang anak kedua dibilang anak tunggal. Itu bagi orang berakal pasti tinggalkan buku itu karena irasional, tidak masuk akal. Saya kira begitu, saudara. Terima kasih, batuk saya hilang. Baik, Bang Juma, terima kasih. Izin saya tanggapi, boleh Bang Juma? Saya tambah satu data ya. Pertanyaan pertama tadi. Bunda, boleh aku kasih data satu. Sebentar Bang KTP. Ketika Sarah mati, itu kejadian 23 ya. Maka kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Abraham datang meratapi. Sebagai orang asing. Iya, Abraham tidak serumah. Abraham datang meratapi mayat Sarah. Lanjut, silakan. Lanjut pertanyaannya. Terima kasih. Silakan. Ya. Izin saya tanggapi yang pertanyaan pertama Bang Juma. Berarti tidak ada ya Bang Juma di Al-Quran yang menuliskan perintah sunnah gitu ya Bang Juma?
Kalau langsung disebutkan sunnatlah kulubmu itu nggak ada. Kenapa saudara? Kenapa? Nabi Ibrahim anaknya Ismail. Anak pertama, manusia pertama setelah Abraham yang bersunat itu adalah Nabi Ismail, bukan Ishak. Dan Nabi Ismail bersunat. Masakan orang yang bersunat diperintahkan bersunat? Wahai Nabi Muhammad, sunatkanlah dirimu. Loh, kan aku sudah bersunat. Coba ada nggak literasi di dalam Islam? Orang Arab pada masa Rasulullah begitu masuk Islam mereka disunat. Semisal sahabat-sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, disunat tak mereka setelah mereka masuk Islam? Tidak. Kenapa bisa? Karena mereka sudah sunat dari kecil. Mereka keturunan Nabi Ismail. Secara turun-temurun, adat istiadat mereka secara rutinitas setiap bayi mereka lahir, mereka sudah disunat. Sama seperti orang Yahudi, keturunan Isa disunat, keturunan Ismail disunat. Bahkan keturunan Ismail lebih dulu disunat daripada Nabi Ishak. Maksud saya, Nabi Ismail lebih dulu disunat daripada Ishak. Orang yang mengentaskan kemudian Islam lebih dulu sunat daripada Yahudi. Pahami itu. Kecuali Anda ingin mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada sunat, berarti Nabi Muhammad tidak sunat. Berarti saya juga bisa begitu dong. Di dalam Taurat tidak ada dikatakan sunat Musa, tidak ada dikatakan Daud sunat, tidak ada dikatakan Salomo sunat. Berarti mereka orang ini tidak bersunat dong. Kalau mau bodoh-bodohan kayak gitu, mari kita bodoh sama-sama. Aku nggak mau, nggak jadi. Anda aja, silakan. Oke, baik. Kalau silakan. Di hadis ada Bang Juma, Nabi Muhammad mengucapkan dengan mulutnya sendiri yang Tuhan berikan kemudian terhadapku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Itu saudara. Oke, baik. Izin satu lagi Bang Juma. Silakan. Kalau hadis itu dari ulama atau dari sahabat? Maksudnya Al-Quran kan firman Allah. Kalau hadis itu dari tafsir dari ulama-ulama atau dari sahabatnya Nabi Muhammad itu? Jadi gini, saya uraikan supaya mudah saudara pahami. Gini, kalau kita berbicara mengenai hadits, Nabi Muhammad menerima firman Allah. Yesus menerima firman Allah. Nabi Muhammad tidak menambah, tidak mengurangi firman Allah. Yesus tidak menambah, tidak mengurangi firman Allah. Bagi mereka ada firman Allah, baik Nabi Muhammad maupun Yesus yang adalah Nabi. Firman Allah. Uraian mereka tentang firman Allah inilah yang disebut hadits. Jadi kalimat Allah datang kepada manusia biasa kayak Bang Suma ini harus melalui guru-guru. Guru-guru yang menjelaskan. Guru-guru menerima dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima dari Roh Kudus. Roh Kudus kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Sahabat kepada tabi'in. Tabi'in turun lagi kepada tabi'in. Sampai kepada imam-imam, ulama, guru-guru. Kemudian ke santri. Seperti saya. Itu. Nah, Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad. Untuk supaya Nabi Muhammad ini menjelaskan Al-Quran itu kepada orang lain, maka penjelasan Nabi Muhammad inilah yang disebut hadits. Mana legalitas Nabi Muhammad untuk menyampaikan hadits? Al-Quran. 1. An-Nahl ayat 44. 2. Al-Baqarah ayat 129. 3. Al-Ma'idah ayat 67. 4. An-Nisa ayat 64. Al-Ma'idah ayat 31. Dan seterusnya. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan isi Al-Quran. Penjelasan inilah yang disebut hadits.
Sampai sini paham? Iya, paham Bang Juma. Oke. Saya pikir ada situ kejadian di mana sahabat Nabi melihat contoh Nabi Muhammad lagi pergi ke suatu tempat ditulis gitu. Seperti itu bukan ya Bang Juma? Ya, hadits itu adalah perbuatan Nabi Muhammad, persetujuan Nabi Muhammad, ketetapan beliau, perkataan beliau yang menguraikan kemudian satu hukum. Itulah yang disebut hadits. Jadi Nabi Muhammad berkata, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan cara-cara. Misalnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka sahabat menguraikan. Salatnya Nabi Muhammad begini. Mengangkat tangan, kemudian melipat di depan dada, lalu kemudian rukuk, berdiri kemudian, lalu turun langsung sujud, lalu duduk, lalu sujud lagi, lalu kemudian berdiri kembali. Begitu diuraikan oleh para sahabat. Siapa yang punya potensi, siapa yang punya kemudian kapasitas untuk menjelaskan Nabi Muhammad? Sahabat dong. Siapa yang berpotensi, yang punya kapasitas untuk menjelaskan Yesus? Murid-muridnya dong. Berapa muridnya Yesus? 12 dong. Tapi kenapa yang menjelaskan bukan muridnya? Lukas bukan muridnya, Markus bukan muridnya, Paulus bukan muridnya. Siapa lagi? Matius, penulis buku Matius juga bukan muridnya. Penulis buku Yohanes juga bukan muridnya. Kenapa loncat? Kalau hadits Al-Quran setelah Nabi Muhammad, ya sahabatnya dong, muridnya dong. Setelah muridnya, ya muridnya murid. Habis itu ya cucunya murid. Habis itu ya cicitnya murid. Seterusnya turun. Makanya ada yang disebut dalam Islam sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian informasi. Dari si A ketemu si A, si B ketemu si C ketemu si D ketemu dengan E ketemu dengan F ketemu dengan G. Begitu seterusnya sampai hari ini. Itu Islam. Kalau di Kristen, Yesus. Habis itu kemana? Langsung terjun ke K. Tidak melalui B, C, D, F, G, H, I, J. Langsung di K. Dari mana Lukas mendapatkan berita-berita itu? Dari kesaksian ke orang. Siapa orangnya? Entah. Saya menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Kapan Yesus datang kepada Paulus? Enggak pernah. Kapan dia ceritakan? 13 buku, berarti Yesus harus menunggu. Menunggu siapa? Menunggu Paulus bertahun-tahun. Kenapa? 13 buku, coy. Siapa yang pernah melihat Yesus datang kepada Paulus ketika dia menulis buku Roma, ketika dia menulis Filipi, dan seterusnya? Siapa yang pernah melihat? Tak ada yang pernah melihatnya. Paulus menulis buku dalam penjara. Salah satunya Timotius. Misalnya Filipi. Ada Yesus datang ke situ? Enggak pernah Yesus masuk penjara. Permisi Pak. Ya siapa? Saya mau jenguk tahanan. Namanya siapa? Yesus. Mau ketemu dengan tahanan siapa? Paulus. Udah masuk. 2. Diajarin di situ? Pernah? Enggak pernah. Ada cerita itu? Enggak ada. Lalu dari mana mereka mendapatkan informasi ini? Dari kesaksian-kesaksian orang. Siapa orangnya? Enggak tahu. Enggak tahu tiap orang. Mungkin Martinus, Marta, Filipus, Spertus, Andrianus, Tandiolong Mantidenteng, Sumilang, Mingkondong Diobela, Kandebobo Sisolapekan. Enggak tahu siapa orangnya. Siapa yang menjelaskan itu kepada Lukas? Gelap. Tapi kalau Rasulullah 22 tahun dia duduk di hadapan murid-muridnya, mengajarkan Al-Quran. Iqra bismi rabbikalladzi khalaqa khalaqal insana min alaqa. Setiap bulan suci Ramadan 30 juz Nabi Muhammad menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Selama 22 tahun lebih Nabi Muhammad kemudian memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Adakah Yesus pernah membaca? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Pernah Yesus baca dalil itu? Gak pernah. Terus dari mana pengarang Yohanes menulis itu? Nggak tahu. Dari mana? Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyelidikinya, lalu menyusunnya kembali untukmu. Pernah Yesus mengucapkan kalimat itu? Enggak pernah. Lalu dari mana kemudian Lukas mengambil kata-kata kayak gitu? Dari Rasul Paulus yang diutus Tuhan kita Yesus Kristus kepada jemaat yang ada di Laodikia. Dari mana Paulus ngambil kata-kata kayak gitu? Dari Yesus? Enggak juga. Sedangkan Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 12, Aku Yesus, sang penerima firman, tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus tidak punya pengantar karangan. Sementara penulis Bible, Cini Kim sendiri. Lihat mongko sendiri kawan. Lihat aja sendiri. Surat-suratnya Paulus itu. Surat kepada jemaat di Roma. Surat kepada jemaat di Galatia. Apa itu? Yesus aja nggak pernah kirim-kirim surat. Nah, jadi begitu saudara ya, supaya dipahami bahwa bagi kami untuk menjadi Islam berakal dulu. Jadi kami tidak mengimani Islam itu begitu saja. Di Islam itu ada yang beriman lalu berilmu. Ada juga sebaliknya, berilmu dulu baru beriman. Itu di Islam tuh berlaku. Ada yang beriman dulu baru berilmu. Tapi ada yang berilmu dulu baru beriman. Kedua-duanya ini nggak bisa dipisahkan. Kalau Anda beriman dulu, wajib hukumnya dibarengi dengan ilmu. Kalau Anda berilmu dulu, wajib hukumnya diimani. Itu di Islam nggak bisa terlepas antara ilmu dan iman, antara iman dan ilmu nggak bisa terlepas. Kalau di Kristen terbalik, Cak Ayu. Di Kristen itu apa? Imani dulu, baru pelajari. Nah, bagaimana kalau tidak masuk akal? Imani aja, pokoknya iman lebih tinggi daripada akal. Kalau sudah tidak masuk akal, EGP, yang penting iman ini saja. Itu di Kristen. Sama seperti tadi, ambillah anakmu yang tunggal, imani, yaitu Isa. Imani aja, jangan protes. Diam, sadap. Diam. Diam. Sadap, imani aja. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Akal mengatakan, anak tunggal Ishak? Oh, nggak mungkin. Tapi apa kata Kristen? Sadap, diam, imani saja. Kapan kau berontak berarti tak ada Roh Kudus dalam dirimu. Itu di Kristen, Cahayu. Kalau di Islam enggak. Apa? Ini gimana ceritanya? Dari mana dasarnya ini? Ribut para imam, ribut mazhabku. Gimana ceritanya ini? Anak tunggal kok jadi anak kedua jadi anak tunggal. Gimana caranya? Nggak boleh. Harus diputuskan. Kalau perlu kita harus putuskan hari ini juga. Dipanggil pakar. Ini gimana ceritanya? Dari mana asalnya ini? Apa asbabul wurudnya? Asbabul nuzulnya kayak mana? Buka. Itu di Islam. Jadi harus dikaji dengan ilmu dulu, baru diimani. Atau ketika sudah terlanjur beriman, iman itu harus selaras dengan ilmu. Tidak boleh melambai sendiri tanpa bersanding dengan ilmu pengetahuan. Itulah Islam. Berbeda dengan Kristen. Maria melahirkan Tuhan. Imani aja. Tutup akalmu. Pokoknya jangan mau bahas lagi. Titik. Yesus lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir, Cauduk. Bagaimana bisa benar? Udah. Tugasmu imani aja. Pokoknya akhir bulan bayar perpuluhan. Nggak usah lagi kau pikir-pikir itu. Nggak. Pokoknya kau selamat. Selamat. Kristen selamat. Titik. Jangan mau lagi bahas. Jangan. Tapi Tuhan masa dilahirkan sama cewek? Jangan terlalu ambisius, Bang. Jangan pakai akal. Matikan akalmu. Imani aja.
Itu di agama Anda. Silakan. Bang Yuma. Ya, Paman. Tolong dijelaskan sama saya, kenapa sholat itu harus jam 1, itu ada apa, jam 3 ada apa, jam 6 ada apa, jam 9 ada apa. Tolong dijelaskan, Bang. Oke, baik. Jadi Islam itu ya di dalam Al-Qur'an jelas sekali mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 100 tolu. 100 tolu. Ya, tolu itu berapa? Nggak tahu saya, Bang. Saya orang Dayak. Sama, saya pun nggak tahu. Sama ya? Bang. Oke. Al-Qur'an mengatakan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum wa iza tama'nantum wa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban ma'quta. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, ingatlah Allah ketika kamu duduk, ingatlah Allah ketika kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasanya. Sungguh solat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Iya, Bang. Yes. Saya beriman dengan waktu itu. Cuma saya tidak ngerti dengan waktu itu ada apa yang terjadi itu, Bang. Nggak perlu, itu perintah. Itu perintah. Jadi saya harus imanin aja. Oh, itu perintah dari Allah. Sekarang kalau Anda ditanya, jangan makan babi. Anda bertanya kepada Tuhan, kenapa kau haramkan babi itu? Tanyakan dulu, jelaskan dulu kepada saya. Saya pokoknya tidak mau tunduk. Kau jelaskan dulu. Kenapa kau suruh saya larang makan babi? Ayo, jelaskan kepada saya. Itu maunya, gitu. Mau kayak gitu? Hah? Mau kayak gitu? Jadi Kristen kalau mau kayak gitu. Jadi Kristen. Jangan jadi Islam. Karena di Islam itu sami'ana wa ta'ana. Islam itu ketundukan. Ketika Tuhannya mengatakan lari, kami lari. Tuhannya mengatakan duduk, duduk. Kami nggak protes. Kenapa kamu memerintahkan saya saya harus ibadah pada jam segitu? Apa maksud lo? Jadi saya bukan Islam. Gitu. Kalau di Kristen boleh. Boleh. Saking jengkelnya Kristen, sabar. Saking jengkelnya Kristen kepada aturan-aturan Tuhan, sampai aturan Tuhannya harus mati dengan membayar tumbal di atas pohon salib. Betul? Jadi gini, Bang Juma. Saya juga bukan orang Islam, jadi bukan orang Kristen. Cuma kalau saya suruh mengimani, saya harus teliti dong. Ya udah. Oke. Kamu sudah teliti dirimu? Tunggu dulu. Kamu sudah teliti dirimu? Ya udah. Kamu udah teliti? Ada berapa urat saraf yang ada di tangan kirimu? Enggak kita saya tanya dulu. Kamu meneliti sesuatu yang sudah diajarkan untuk ditaati oleh Tuhan? Katanya kau harus meneliti dulu. Kamu sudah meneliti ada berapa urat saraf yang ada di pelipismu? Sampai matamu itu bisa berkedip. Enggak begitu, Bang Juma. Giliran Tuhan yang memerintahkan, kamu harus seklek. Kamu harus tanya, kenapa harus saya begini? Pernah nggak kamu nanya? Dengar saya dulu 1 menit. Saya juga tidak condong ke Kristen dan tidak. Saya nggak ada urusan dengan itu, Bang. Mau Anda Kristen, mau Anda seperti ayam yang tidak punya agama, nggak ada urusan bagi saya. Saya hanya menyelesaikan kewajiban saya sebagai seorang Muslim, ditanyai oleh manusia kayak ente. Ya begitu, saudara. Ya begitu. Pertanyaan saya, kalau saya benar-benar memahami Islam, saya tanya, kenapa sholat itu jam 12? Tuhan memerintahkan itu, saudara. Tuhan yang memerintahkan itu. La yus'alu amma yaf'al. Tuhan tidak ditanya tentang apa yang diaturnya, tentang apa yang dikerjakan Tuhan. Wah, nggak bisa itu. Ya sudah, kau protes sekarang sama Tuhan. Kenapa kamu harus?
Kenapa kamu nggak protes Tuhan? Kenapa kamu nggak dilahirkan menjadi perempuan cantik? Kenapa? Kutanya dulu samamu. Kenapa kamu nggak memprotes penciptamu? Tuhan, ngapain lu ciptakan gue pakai laki-laki, pakai ada nonotnya lagi? Harusnya aku jadi perempuan. Kenapa anda nggak tanya? Enggak, sebagai manusia saya tanya kepada saudara, kenapa anda tidak tanya kepada pencipta anda untuk anda dicetak jadi wanita? Kenapa? Itu beda Bang Juma. Saya kan. Kenapa beda? Kenapa beda? Jawab dulu. Kenapa anda harus jadi laki-laki? Kenapa enggak jadi perempuan aja? Kenapa enggak anda protes? Begini Bang Juma, saya bukan gimana? Saya tahu saudara, banyak orang Kristen yang sudah malu mengakui dirinya Kristen, apalagi kalau berhadapan dengan ahli kitab seperti Bang Zuma. Malu. Bang Juma malu mengaku Kristen, gemetaran. Gemetaran kalau Kristen di hadapan saya. Saya hanya menjawab, kenapa saudara tidak protes kepada pencipta saudara, entah itu bapak anda, entah itu nenek anda? Kenapa enggak protes kepada mereka? Kenapa kemudian anda diciptakan menjadi seorang laki-laki yang nonotnya hanya seperti lombok biji besarnya? Kenapa? Nah, begini Bang Juma. Kenapa anda enggak protes? Kenapa? Aduh, Bang Juma kan nggak tahu saya siapa. Saya tahu anda manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, atau anda itu adalah manusia yang punya agama tapi anda malu mengakui itu. Justru Bang Juma, saya itu penganut tahu. Ya, oke. Tapi saya tahu anda laki-laki kan? Iya, tapi kan saya penganut tahu. Kenapa anda tidak protes kepada Tuhan agar anda dijadikan sebagai seorang wanita? Begini Bang Juma. Kenapa anda terima begitu saja? Begini Bang Juma. Ku tanya dulu, kenapa anda terima begitu saja? Kenapa anda tidak protes, ambil pedang, angkat pedang, tantang dia? Hei kau yang telah menciptakan aku, tampilkan dirimu. Kamu tidak sopian. Kenapa kau ciptakan aku dengan nonot kecil seperti ini? Kenapa anda tidak protes kayak gitu? Astagfirullah. Jadi tahu Bang. Kami umat Islam saudara, ketika diperintah kepada pencipta kami tunduk. Betul. Nggak ada daya kami untuk bertanya, kenapa harus jam 3 ya? Makanya. Makanya kita itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa berpikir. Saya kan orangnya kreatif dan sangat. Ya sudah, apa yang kau pikirkan tentang proses penciptaanmu? Kenapa kau jadi laki-laki? Bukan penciptaan. Kenapa harus sholat itu jam itu? Misalnya kan di dalam Islam kan, kenapa harus jam 12 ya? Kenapa harus jam 3 ya? Kenapa harus jam 6 ya gitu? Untuk apa anda tahu itu? Ya karena saya kan mungkin suatu saat mualaf. Oh enggak, orang yang pakai mualaf itu adalah orang yang bisa menundukkan kemudian hatinya di atas kebenaran. Bukan kebenarannya, karena ilmu. Bukan kebenaran yang kemudian dianggap sebuah kesesatan. Nggak kayak Dulunya gitu. saya Buddhis. Ya, saya nggak ada urusan dengan anda. Keyakinan anda saya nggak ada urusan dengan itu. Betul. Anda kan bertanya kepada saya. Saya juga nggak ada urusan sama anda. Nggak ada. Saya nggak ada urusan dengan agama. Teman-teman, setahu saya orang ini naik ke sini punya urusan dengan saya, makanya dia bertanya kepada saya. Betul? Betul. Sekarang anda turun, anda cari pohon kelapa, ajak pohon kelapa itu bicara. Jangan ke saya, anda nggak ada urusan dengan saya katanya. Betul? Ya anda turun, cari batu nisan, kuburan Cina, temani ngomong itu batu nisan. Hei batu nisan, kok kamu kayak saya otaknya beku? Kamu kok beku juga sama kayak aku? Bedanya aku bisa gerak loh. Tengok tanganku, tengok. Aku bisa goyangkan. Batu nisan kamu nggak bisa deh. Dibilang lagi tuh. Udah sana, pergi. Cari batu nisan kuburan Cina, kau ngomong sama batu nisan itu. Kalau Tuhan kami, Al-Quran menguraikan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan, apa yang diaturnya, apa yang diinstruksikan, apa yang dilarangnya. Hei Allah, kenapa kamu melarang itu? Nggak ada.
Kitalah yang akan ditanyai oleh Allah. Wahum yus'alun. Kenapa ketika kamu hidup tidak menggunakan akalmu? Kenapa ketika kamu hidup justru yang kau sembah manusia? Kenapa ketika kamu hidup, kamu justru melakukan satu kegiatan yang justru bertentangan dengan otakmu sendiri? Kita yang ditanya, bukan kita yang bertanya kepada pencipta. Itu namanya botol cuplis. Lanjut, teman-teman. Ya, Bang Juma, satu lagi. Boleh. Kan di Mazmur 2, kan dulu Bang Juma mengatakan ada disalib. Adalah yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, yaitu Yudas. Saya mau tanya, di Mazmur 22 itu kan nubuatan perjanjian lama. Itu kata siapa itu nubuatan? Kata siapa itu nubuatan? Sebentar Bang Juma, kan itu lagu, Yesus itu mau mati, mau wafat di kayu salib, dia berkata, Eli Eli lama sabatani. Nah, di Mazmur Allah mengapa kau meninggalkan aku, itu ada nubuatannya di Mazmur 22. Allah mengapa kau meninggalkan. Jadi cocok. Berarti benar yang disalib adalah Yesus gitu Bang Juma. Karena di Mazmur 22 satu perikop itu menceritakan kisah tangan dipaku, apa semua lengkap. Terima kasih Bang. Iya, oke. Jadi gini saudara, kitab saudara Eli Eli lama sabaktani itu tertulis di mana Bang? Enggak, maksudnya Lukas? Enggak. Eli Eli itu tertulis di mana? Lukas? Iya, perjanjian baru. Ada dan nubuatnya di Mazmur perjanjian lama. Iya, di mana itu? Tunggu saya cari dulu, lupa saya. Ya, Matius kah? Atau di Markus kah? Atau di Lukas? Masa gitu nggak tahu? Bantu Bang Handi, dibantu Bang. Apa? Di mana Etere tulis itu? Matius. Matius 27 46. 46. Ya. Tenang aja, Bible berjalan di mana? Matius 27 nomor 46. Saya buktikan dulu Matius 9 nomor 9. Kita lihat supaya kita paham cerita ini. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang bernama Matius. Berarti yang menulis ini bukan Matius dong. Andaikan yang menulis ini murid Yesus, maka dia akan mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku. Tapi dia mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Tertulis di mana? Matius 9 nomor 9, Cak Ayu. Berarti Matius ini, kitab Matius ini tidak dituliskan oleh murid Yesus. Agar supaya buku ini dianggap sebagai tulisan murid Yesus, maka buku Matius diberi nama Matius, Matea. Padahal itu bukan tulisan Matius. Dan memang kitab terdahulu milik orang Kristen ini itu tidak ada namanya dulunya, nggak ada. Belakangan baru dikasih, oh ini Yohanes, ini Markus, ini Matius. Itu belakangan munculnya baru dikasih nama. Termasuk kitab Wahyu. Nah, sekarang kita masuk. Anda mengatakan bahwa di dalam kitab Mazmur itu bukan nubuat, kawan. Sudah tertulis itu sebuah lagu. Untuk pemimpin biduan menurut lagu. Rusa di kala pajar. Bukankah Yesus itu domba? Ini rusa. Rusa sama domba 2025 udah sama ya, Bang Andi? Tidak. Oh tidak sama, masih tetap beda. Di data nomor 2, Eli Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Lanjut. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Yesus ini minta tolong sama siapa? Yesus Tuhan turun jadi manusia, minta tolong kepada siapa lagi? Katanya Kristen satu Tuhannya. Allahku, ilahku,
Aku berseru-seru pada waktu siang. Oh ya? Tetapi engkau tidak menjawab. Terus? Dan waktu malam. Tetapi juga tidak aku tenang. Malam? Bukannya malam itu dia sudah dikubur? Mana yang betul ini? Ilahku, aku berseru-seru padamu pada waktu siang. Oke lah, pada waktu siang dia berseru, betul. Tapi pada waktu malam Yesus berseru enggak? Kalau waktu siang dia berseru kan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Itu oke lah, kita anggap itu Eli, Eli, lama sabachthani. Oke. Tapi pada waktu malam apa teriakannya? Kira-kira, ibu, ibu, lapar ibu, dingin, dingin, gak ada selimut. Akhirnya mungkin ibunya mendengarkan atau temannya akrabnya mendengarkan bernama Maria, sampai subuh raja di hari Minggu dia datang ke kuburan. Padahal cerita yang ada di Mazmur ini, siang dia teriak, malam juga dia teriak. Pada waktu malam, waktu siang kemudian aku teriak, engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Coba, malam dia tidak tenang. Apakah Yesus teriak juga pada malam hari? Perasaan dia pukul 18 sebelum pukul 6 sore karena mau masuk sabat, Yusuf Arimatea dan Maria dan juga Nikodemus minta kepada Pilatus untuk supaya jenazah yang ada di atas pohon ini diturunkan. Baru dimasukkan ke dalam goa. Goa milik Yusuf Arimatea, orang kaya pada saat itu. Tapi tidak ada orang mendengarkan teriakan di malam hari. Gak ada. Berarti ini hanya cocok-cocokan yang tadi yang bukan murid Yesus supaya dianggap itu adalah Yesus. Saya kalau jadi Kristen malu mengambil data ini, malu. Mencocok-cocokkan cerita di dalam Bible saya dengan cerita yang ada di kitabnya orang Yahudi, biar dianggap kelap. Dulu sebelum ada internet, umat Islam boleh ditipu dengan kata-kata ini. Eli, Eli, lama sabachthani. Boleh umat Islam ditipu, yang ada di pelosok, yang jauh dari internet, jauh dari pendidikan, jauh dari informasi. Boleh, misionaris masuk. Kemudian dia memurtadkan. Tapi hari ini, saya katakan kepada misionaris, dengar. Kalau kalian masih menggunakan data ini, siap-siap ku permalukan. Orang-orang yang menulis Bible ini, ingat, saya katakan sekali lagi, ingat. Septuaginta dituliskan pada abad ketiga sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Septuaginta. Direvisi, dikoreksi, dicocok-cocokkan dengan selera siapa? Selera Romawi. Setelah itu di abad keempat muncul tulisan-tulisan yang sudah kemudian dikanon. Yang tidak lulus kanon disebut sebagai Injil Apokripa, Injil yang disembunyikan. Filipus, Barnabas, itu disembunyikan semua itu. Lalu kemudian yang cocok dengan imannya orang Roma Yunani, Lukas. Yang satu Markus, yang satu lagi dikasih nama Matius, yang satu lagi dikasih nama Yohanes. Cocok tuh dengan orang-orang Roma. Satu lagi surah-surah Paulus, cocok dengan mereka. Tetapi Taurat cocok nggak? Nggak cocok. Makanya dikatakan perjanjian lama. Padahal Taurat itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yahudi. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Berarti perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Tapi di meja Kristen, hukum baru Tuhan ini malah dikatakan sebagai perjanjian lama. Lalu kemudian Septuaginta tadi itu diusahakan sebisa mungkin dicocokkan dengan perjanjian baru, dinikahkan dia, dikawinkan dia, supaya berpelukan. Berpelukan. Jadilah kitabnya Kristen. Itu dibuat supaya sama. Ya, kebetulan ada saudara saya di sini dari Yudaism.
Ya. Apakah kemudian saudara Yudaism ini bisa mengakui bahwa perjanjian lama milik Kristen itu sepadan, searah, seia sekata dengan original teks yang mereka punya? Bisa nggak, Ahi? Oh enggak, jelas beda, kecuali terutama di dalam Mazmur 22 ini. Kalau kita terus ke ayat 16 yang tadi disebutkan perbuatan penyalipan, ya, sebab anjing-anjing telah mengurungi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Kejahatan tekstual. Padahal di situ bunyinya kisafuni kelafim adat mereim hikifuni kaari yadai veraglai. Seperti singa mereka di tangan dan di kakiku. Inilah musuh-musuh Raja Daud. Jadi teksnya diganti untuk sama biar dengan konsep Yesus digambarkan dalam kitab Mazmur. Ya, tidak salah yang ku bilang. Bang Suma itu belajar. Sekira begitu, saudara Al-KTP. Jadi saya kalau jadi Kristen malu mencomot terjemahan dari kitabnya saudara Yahudi karena tidak ada kapasitas saya sebagai Kristen untuk mengetahui apakah terjemahan ini sudah sesuai dengan empunya kitab. Itu dia. Seibarat Kristen itu seperti sekelompok manusia mengambil terjemahan Al-Quran lalu mereka jadikan sebagai kitab suci dan mereka mendirikan agama baru. Itulah yang terjadi dengan Kristen. Mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi lalu mereka jadikan kitab ini sebagai kitab dan mendirikan agama baru, yaitu Kristen. Lucu kan? Lucu. Terjemahan Al-Quran diambil oleh sekelompok manusia. Lalu sekelompok manusia itu membuat agama baru, Tuhan baru, Nabi baru, hari ibadah baru, tapi menggunakan terjemahan Al-Quran. Meninggalkan ajaran aslinya. Itu namanya jahiliyah. Silakan, saudara Al-KTP. Oke, makasih Beda Bang. Saya beda kali artinya ya, Bang Billy. Jauh beda artinya. Kalau saya bertanya Bang Zuma, Kita dulu, saudara Al-KTP belum selesai. Ya, boleh gantian Bang. Oke, silakan. Makasih Bang. Iya, sama-sama. Oke, saya mau tanya ini Bang Zuma, mungkin karena Abang Zuma udah punya akal kan, karena akalnya lebih besar, jadi bisa diuji lah ya. Ya Bang Zuma? Ya, menguji akalnya yang lebih kecil gitu. Oke, maksudnya aku percaya lah Abang Zuma bisa punya akal dan bisa menjawab lah, bisa berdasarkan dalil-dalil dan referensi yang lain lah ya, karena akalnya lebih besar kan daripada Anda. Ya, silakan. Jadi Tuhan Abang Zuma itu berapa Bang? Satu. Satu Tuhan saya. Ya. Satu itu apa Bang? Satu itu ahad, tunggal, tidak berbilang, tidak bisa dibagi. Makanya kami sebutkan ahad. Cerminan untuk orang Indonesia itu satu, artinya dia tunggal, absolut, entitas yang berdiri tunggal. Tunggalnya itu absolut, tidak berbagi, tidak berbilang. Satu itu hanya untuk hanya untuk mudah dipahami. Oke. Iya. Jadi tunggal itu adalah satu dalam definisi maksudnya tidak tercampur dan satu ya. Yes. Oke. Kalau saya mau mengatakan kepada Bang Zuma itu berapa Bang? Saya satu. Oke. Bang Zuma itu satu dikatakan, Bang Zuma dikatakan satu. Di dalam tubuh Bang Zuma ada roh nggak? Ada jiwa nggak? Ada. Tubuh dan jiwa sama nggak Bang? Tubuh dan jiwa enggak, beda. Oke. Roh dan jiwa beda nggak Bang? Beda. Berarti Abang 3 dong, bukan satu. Satu, saya satu. Katanya beda. Saudara, ketika saya berkata saya, maka yang berbicara di situ adalah jasad, ruh, dan jiwa saya. Oke. Saya mau punya tahu Bang Zuma, definisi kata echad atau definisi kata tunggal itu seperti apa maksudnya itu Bang? Coba dijelaskan secara akalmu ya. Iya. Jadi ketika berbicara mengenai hakikat Tuhan, hakikat Tuhan itu hanya Dia. Tidak ada yang lain. Di luar daripada dirinya bukan Tuhan. Misalnya, andaikan bisa Tuhan itu menciptakan Tuhan,
maka Tuhan yang diciptakan itu bukan Tuhan. Andaikan Tuhan kemudian bisa turun menjadi piring, maka piring itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena itu sudah di luar daripada dirinya. Berarti dia boleh dikatakan Tuhan menciptakan Tuhan, atau firman menjadi daging, tapi itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu entitas tunggal absolut. Ya. Oke, itu nanti pertanyaan selanjutnya saya nanti Bang Zuma, itu tunggal. Ternyata di dalam Al-Quran itu jamak, bukan tunggal sebenarnya. Tapi itu nanti. Tapi yang saya mau, oke, itu nanti pertanyaan selanjutnya Bang Zuma. Yang saya mau tahu, yang satu itu, definisi yang satu itu, itu ada dua definisi Bang Zuma. Mana yang nanti lebih cenderung dalam Islam melihat definisi satu itu apa? Yang satu, yang pertama tadi saya udah jelaskan ya tentang Bang Zuma itu dikatakan satu, padahal di dalam diri Anda itu ada tiga. Itu definisi pertama ya Bang Zuma ya. Nah definisi kedua, batu. Batu itu dari dalam sampai keluar sama enggak? Kalau kita lihat ya, karena saya bukan ahli batu, kita lihat sama. Maksud tinggal dijawab aja lah. Iya sama. Kenapa emang? Iya. Batu kan? Batu punya roh enggak? Enggak. Oke. Batu punya jiwa enggak? Enggak. Dikatakan satu enggak? Satu. Iya. Benda mati enggak? Mati. Oke. Mana definisi ketuhananmu di situ? Yang dua itu. Tuhan saya laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun, maka tidak bisa dimisalkan dengan benda. Beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu bisa saya setarakan dengan kera, betul nggak? Boleh nggak saya setarakan dengan kera? Kera punya roh, kera punya jiwa, kera juga punya daging, betul? Apa bedanya Tuhanmu dengan kera? Kutanya dulu. Mana dalilnya kera punya roh? Mana dalilnya? Kalau dia tidak punya roh, mati dia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jadi monyet itu hidup bukan karena roh. Loh, di dalam dirinya dia tidak memiliki yang namanya akal pikiran, tapi dia tidak. Saya tidak mengatakan akal. Saya mengatakan jiwa. Terus? Jiwa itu perpaduan antara roh dan jasadnya kera. Meskipun pada sisi ini dia tidak sama seperti manusia. Nah sekarang kalau Anda mengatakan apa yang Anda ingin katakan dengan bertanya seperti itu tentang Tuhanku, Anda menganalogikan Tuhanku dengan diriku. Ya, tidak bisa, karena Tuhanku itu tidak sama seperti saudara. Tuhanku itu tidak bisa disetarakan dengan apapun. Kitabnya orang Yahudi berkata, hendak dengan siapa engkau nggak malu? Kamu nggak malu? Kan bisa memahami, ya kan? Akalnya lebih besar kan, bisa memahami ketuhanannya kan. Jadi saya mau tahu mana definisi dua tadi, definisi satu itu yang alamut seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Pencipta alam semesta ini tidak sama, tidak serupa, tidak semisal dengan apapun. Belum masuk di otak belum? Tapi berarti bukan satu dong. Anda mempersamakan batu banyak, batu ginjal, batu cincin, batu telinga. Anda mempersamakan manusia, ada Bang Zuma, ada Bang Billy, ada Bang Alif, ada Bang Alfi, banyak manusia. Tidak bisa disetarakan dengan manusia. Tuhanku beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu bisa disetarakan dengan makhluk yang lain. Maaf nih, saya balik tanya boleh? Silakan. Oke. Anda mengambil analogi tadi kan, 3 dalam 1, betul? Betul. Kamu mengambil analogi itu semisal Tuhanmu, betul? Betul. Yesus ada berapa pribadi dalam dirinya? Dia ada 2 natur. 2 natur atau 3? 2 natur. Jiwa? Kalau berbicara tentang kemanusiaannya ya dia manusia sejati. Kena kau. Anda menganalogikan sahabat, ini geliran saya. Anda bertanya tadi kan, saya menjelaskan. Bang Zuma kau katakan ada jasadnya, ada ruhnya dan ada jiwanya. 3 dan kau katakan 1, betul?
Betul. Nah, Yesus ada jiwa, ada roh, ada jasad. Betul? Betul. Berarti Yesus sudah memiliki 3 pribadi. 3 pribadi itu tiga pribadi begini cuma. Kalau dikatakan kena kau. Kalau Juga, kau tambahkan sabar, lagi sabar. pribadi burung merpati dan pribadi Tuhan lain, Jangan kau berarti potong Yesus dulu. memiliki 5 pribadi. Kena kau kan? Ayo. Enggak. Loh, Yesus sudah memiliki 3 pribadi. Roh, jasad, jiwa. Ya. Betul? Ya. Ya kan Berarti Yesus dia kan ini manusia sejati, Isa sejati. Ya, sebagai manusia dia memiliki 3 komponen tadi, betul? Betul. Ketika dia menempel kepada Tuhan, kepada Dewa Theos, 3 ini ikut nggak? Iya. Nah, sudah berapa Tuhanmu, pribadi Tuhanmu? Kemanusiaannya itu bukan Tuhan cuma tetapi ilahiannya itu Anda tadi karena mengambil dia analogi Bang Suma itu 3 pribadi. Kenapa Anda mengambil analogi Bang Suma 3 pribadi dan batu itu 1 pribadi? Anda ingin mengatakan Tuhanku setara dengan batu kan? Ya. Dan Anda ingin mengatakan Tuhan Anda dan Anda ingin mengatakan Tuhan Anda setara dengan manusia kan? Ya, begini Pak. Yesus sudah memiliki 3 pribadi. Berarti Benda Yesus mati itu dan benda hidup. sabar. Berarti Yesus itu sudah memiliki trinitas di dalam dirinya, 3 tetapi 1. Jangan kau campur lagi Bapak masuk ke situ. Jangan kau campur Berarti ada lagi Trinitas dong. Zuma juga Roh Trinitas. Kudus. Jangan kau campur lagi Roh Kudus di situ. Oke, Abang Zuma berapa? Saya 1. Lah tadi katakan Tuhan Yesus. Kalau itu 3, kalau itu 3. Yesus. Lah terus Anda katanya berarti kalau Anda mengambil contoh seperti Tuhan Yesus, berarti Anda juga Tritunggal dong di dalam diri Anda. Yang menjadi Bang Suma sabar. Yang menjadi Bang Suma ini Tuhan atau bukan? Yang menjadi Bang Suma ini Tuhan atau bukan? Ya Anda manusia lah karena nggak ada. Yang menjadi Yesus ini Tuhan atau bukan? Yang keilahiannya yang menambahkan kodrat manusia dalam dirinya. Nah, berarti Yesus ini, tubuh Yesus ini Tuhan atau bukan? Kemanusiaannya bukan lah, manusia biasa lah. Kamu bohong. Kamu baca Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh jasmani Yesus inilah kepenuhan ketuhanan. Kepenuhan. Jasmani. Ada donatur nggak di situ? Jasmani. Ada donatur nggak di situ? Jasmaninya yang dikatakan. Iya, jasmani dan keilahian kan? Bukan, jasmaninya itu. Jangan kebohong, jangan kebohong. Di situ dijelaskan secara jasmani dan ke Allah. Tidak ada dan. Tidak ada dan di situ. Kamu jangan bohong. Kolose 2. Oke, Kolose 2 Anda baca silakan. Anda baca. Jangan kau bohongi saya. Saya ini ahli Bible. Pendetamu aja cium tangan sama saya. Mana kata dan di situ? Kalau ada kata dan di situ, saya turun dan saya tutup komal. Silakan. Kolose 2:9. 2:9. Ya. Baca. Sebab dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Terus itu udah jelas. Jedar. Garis bawahi. Jedar. Mana dannya? Mana dannya? Mana dannya? Seluruh kepenuhan apa jemaah? Kepenuhan kealahan. Apanya yang kepenuhan kealahan? Apanya yang penuh? Keilahian. Apanya yang penuh? Ya keilahian di dalam manusianya itu. Iya. Jasmani. Yesus itu jasmaninya adalah kemanusiaan, manusia biasa. Dalilnya mengatakan apa? Penuh dengan keilahian, kealahan. Apanya yang penuh dengan keilahian? Kealahan. Apanya? Kealahan. Apanya yang penuh dengan keilahian? Apanya? Ya ilahi, ilahi itu ya Tuhan lah. Iya. Kok tahu sih? Dalil kitabmu sendiri kau berakin, Cak Ayu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasad seluruh kepenuhan keteosan. Jadi jasadnya Yesus termasuk biji sakarnya, mohon maaf, termasuk biji sakarnya itu adalah Tuhanmu juga.
Betul? Namanya manusia Juma, di situ ada dua natur. Tidak ada dua natur di situ. Jasmani dan Cak Kangkung, kealahan. tidak ada dua natur di situ. Katanya punya akal. Di situ sudah satu Katanya punya natur. akal. Di Melebihi dalam Allah. dialah, dengar. Di dalam dialah berdiam secara apa? Secara apa? Berdiam secara jasmani. Secara jasmani. Apa yang berdiam secara jasmani? Di dalam dirinya itu kan sejasam keutuhan. Saya ulang pertanyaan saya. Apa yang berdiam secara jasmani? Tubuh. Apa yang berdiam secara tubuh? Seluruh kepenuhan kealahan. Berarti biji sakarnya juga adalah salah. Nenek Mukiper, saudara kota. Saya tanya samamu, biji sakarnya Yesus penuh dengan keilahian atau tidak? Jelas, keilahian itu betul. Terima kasih. Kepenuhan. Di bawah tepuk tangan. Berarti Bang Suma selama ini dituduh menghujat dengan mengatakan Kristen menyembah batu zakar. Hari ini kita sudah buktikan bahwa batu zakar Yesus kepenuhan segala keilahian. Namanya kemanusiaan cuma. Kok kemanusiaan? Keilahian. Dua natur di situ, Juma. Berarti kok dua natur lagi? Katanya punya. Kok dua natur? Kok dua natur? Di mana dua naturnya? Hei, di mana dua naturnya? Di situ di mana? Dua naturnya di mana? Oke, bentar. Ya, Baca silakan. dulu ya, biar baca. kita jangan tipu-tipu ya di sini cuma ya. Ya, silakan. Betul itu, betul. Jangan tipu-tipu kita, ayo. Laju baca, semangat. Sebab Ini cuma kita garis bawah ini ya cuma ya. Iya, besarin. Dulu lah. Oke. Host, besarin host. Supaya kita jangan bohong-bohong di sini cuma. Ya, silakan. Oke. Ya. Ntar mana pulpen di sini. Oke. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani. Jasmani itu apa Juma? Biologis, tubuh, jasad. Garis bawah ini ya. Ini Iya, poin jasmani. ini, Juma. Ini poin. Iya, jasmani. Oke, poin, jasmani. Iya, jasmani. Ini poin. Ya. Dan enggak ada dan seluruh kepenuhan ilahian. apa ini cuma Keilahian, keteosan dalam bahasa Yunani. ini ada dua poin, ini poin kedua cuma. Jadi jasmani dan kealahan. Jadi Allah kealahan berdiam secara tubuh. Bukan begitu. Berarti jasadnya Yesus. Dengar. Jasadnya Yesus itu berdiam padanya. Jasadnya Yesus itu berdiam padanya Bang Zuma ketuhanan. bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik nggak? Bisa. Oke. Dalam jasad Yesus. Bentar. Saya mau lihat dulu kosakata bahasa Indonesia Anda. Jasad itu disematkan kepada siapa Juma? Jasad itu kepada tubuhnya Yesus. Di dalam bahasa Ibrani-nya, Yunaninya disebut somatikos. Oke, jadi somatikos itu tubuhnya. Buka KBBI Juma. Jasad itu disematkan kepada orang hidup atau orang mati Juma? Orang mati. Oke. Anda udah mati belum? Apa Anda mati apa hidup? Kenapa lari ke saya ini? Enggak, kosakata Anda jasad itu kan tidak benar bahasa Oh ya udah, secara jasmani udah, jangan pakai gitu jasad, dong. udah. Nah, jadi, ya, oke. Jadi salah Anda di situ ya. Ya, saya hilap, oke. Nah, jadi jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam kalau tubuh jasmani itu bicara apa? Jasmani itu bicara apa? Jasmani itu adalah berbicara kemanusiaan. Kemanusiaan dalam hal ini kedagingan, betul? Betul. Biji sakarnya termasuk kedagingan nggak? Berdasarkan Yohanes juga kan? Firman menjadi manusia. Iya. Ya kan? Oke. Berarti batu termasuk.
Batu sakarnya kepenuhan keilahian juga nggak? Ya dari kaki sampai kepala, betul. Oke, berarti salah nggak kalau saya mengatakan Anda menyembah Tuhan berupa biji sakar? Betul. Salah nggak? Itu salah cuma salah. Tadi Anda sudah mengakui bahwa biji sakarnya itu kepenuhan keteosan. Ya kan? Iya, Betul? kepenuhan. Oke. Betul. Oke. Berarti Pertanyaan saya Juma. Juma. Dengar. Berarti ketika biji sakar Yesus hilang, berarti Tuhanmu cacat. Karena kehilangan bagian daripada berarti Tuhanmu cacat. Tuhanmu cacat. Kalau sakarnya hilang, Tuhanmu cacat. Betul? Maka dia harus tetap ada zakar, karena zakar juga adalah bagian daripada Tuhanmu. Betul? Cacat apa Juma? Kamu ngomong apa sih? Nggak nyambung sih. Cacat apa yang cacat? Enggak, saya hanya ingin menolongmu. Boleh tidak kemudian Tuhanmu dikatakan sempurna kalau tidak ada biji sakarnya? Lah namanya manusia lah. Namanya Harus ada. manusia, sempurna. Harus ada kan? Berarti biji sakar juga kepenuhan ketuhanan. Betul? Iya. Mana yang lain disembah? Berarti salah nggak kalau saya mengatakan sebagian dari Tuhanmu itu adalah biji sakar? Betul? Salah Juma. Karena Anda kan Oke. Terima kasih Begini, Anda sudah mengakui saya akalnya lebih besar dari Anda. Ternyata memang terbukti. Saya mau mengatakan sama Anda. Ya. Itu biji yang Anda sebutkan itu keilahian apa jasmani Juma? Jasmani yang kepenuhan Jauh dulu itu jasmani apa ilahi dulu Juma? Jasmani yang di dalamnya berdiam segala kepenuhan. Di sini letak kesalahanmu Juma. Di sini letak kesalahanmu Juma. Ketika Anda menyatakan bahwa di dalam jasmani Yesus ada kealahan, berarti semua jasmani itu Allah, bukan cuma karena ada donatur. Jadi Anda mengatakan bahwa kami penyembah Allah yang mempunyai biji, tetapi bijinya kan manusia, bukan Allah. Yang kami sembah adalah keilahian itu, kealahan itu, bukan kemanusiaannya. Oke, kita buktikan. Ya, silakan. Anda baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Buka kamera. Oke. Filipi 2. Berapa? Ingat ya. Tadi sudah dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara tubuh, jasmani. Filipi 2 berapa? Seluruh kepenuhan keteosan. Dah, selesai kita di situ. Iya, Berarti biji sakarnya juga adalah Tuhanmu. Loh. Tadi kan Anda salah di sini kan? Kok salah pula? Oke, jasmani itu ilahi enggak? Kepenuhan ilahi. Iya. Ilahi sama jasmani sama enggak? Tetap aja nanti. Baca aja di Kolose. Tetap sama. Ya beda lah Juma. Udah. Oke, beda. Oke. Filipi berapa Sekarang Juma, tadi? Filipi 2 nomor 6. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 coba. Oke. Saya baca ya. Ya. Buka kamera. Oke. Ya. Oke. Baca nomor 6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Oke ya, itu poin yang pertama sih kalau saya. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang pertanyaan saya. Lanjut. Sekarang pertanyaan saya, yang menjadi manusia ini siapa? Keilahiannya. Berarti ilahimu menjadi manusia, betul?
Keilahian itu dia menambahkan kodrat manusia di dalam keilahiannya. Kalau keilahian, karena Allah itu roh jemaah, bro. Dia tidak menambahkan, dia tidak menambahkan, bahkan dia dikatakan dia tidak mempertahankan milik kepunyaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tapi kata sama itu cuma sisipan, yang sebenarnya menjadi dengan manusia. Oke. Nah, sekarang yang menjadi manusia ini siapa? Ya Allah. Nah, berarti Allahmu menjadi batu sakar, betul? Apakah dia ketika dia menjadi manusia gimana? Jadi ketika dia manusia bukan lagi Tuhan. Iya, itu yang saya tanya. Apakah ketika dia menjadi manusia, apakah dia berhenti jadi Tuhan? Iya, dia Tuhan kan? Iya, dia tuh. Apakah dia berhenti nggak menjadi Tuhan ketika dia menjadi manusia? Berhenti nggak? Justru ini pertanyaan yang saya harus tanya kepadamu. Saya harus bertanya kepadamu. Ketika Tuhanmu menjadi manusia, apakah dia tetap Tuhan? Oke. Pertanyaan. Jadi dia menambahkan kodrat manusia di dalam. Di mana dalilnya dia menambahkan kodrat? Dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Dia sama seperti manusia. Pertanyaan saya, ketika dia manusia, apakah dia masih Tuhan? Kemanusiaannya ya manusia, tetapi keilahian di dalam dirinya tidak ada manusia. Nggak ada lagi keilahian, sudah hilang pupus. Dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Siapa yang mengosongkan diri? Siapa yang mengosong? Keilahiannya mengosongkan diri. Ketika dia kosong, dia menjadi apa? Oke, apa yang Anda pahami tentang kosong? Dia menjadi apa? Kosong itu apa dulu yang Anda pahami? Dia menjadi manusia. Jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia, Tuhan Yesus ilahi menambahkan kodrat manusia di dalam dirinya. Sehingga dia dikatakan Dianatul Allah, ilahi dan manusia. Itu cuma. Kau tidak malu ditonton ribuan manusia? Hah? Dalilnya mengatakan, yang walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dewa telah mengosongkan dirinya sendiri dan dewa mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pertanyaan saya, manusia ini dewa atau bukan? Dia itu adalah Tuhan. Terima dia kasih. Adalah Tuhan. Dia di situ lengkap biji sakar atau tidak? Manusia di dalam dia di situ lengkap biji sakar atau tidak? Biji sakar secara kemanusia ya tentu ada. Nah, terus, gitu dong. Apalagi? Berarti tidak salah ketika Bang Sua mengatakan Kristen penyembah biji sakar. Dah selesai. Mungkin Bang Hadi monitor. Manusia apa ilahi cuma? Tuhanmu sudah jadi manusia. Nah, beda dengan gini ya cuma. Kalau biji sakar dari Tuhanmu sudah menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9. Dalam jasmani Yesuslah kemudian kepenuhan secara kedewaan. Udah. Saya mau diskusi dengan orang yang sedikit naik level. Yang pasti menurut uraian Anda sendiri, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7 nomor 8 menghantarkan Anda kepada penyembahan terhadap makhluk yang punya biji zakar. Asyhadu adadu. Lanjut, teman-teman. Bang Handi monitor. Mantap. Semoga banyak yang tersadarkan kalau selama ini mereka menyembah makhluk yang punya batu sakar yang juga kepenuhan kedewaan. Ya, berarti kalau pemikiran Tuhan telah menjadi manusia, ya namanya manusia ada biji zakarnya, ini logikanya. Berarti semuanya disembah gitu. Oh iya dong. Betul. Berarti kalau kita mengatakan mereka menyembah nonot gak apa-apa ya?
jangan juga kita hargai perasaannya. Kecuali dalam keadaan berdiskusi seperti ini, secara ilmiah kita berdata boleh. Tapi kalau kita langsung tuh, penyembah nonot, itu nyakitin hati mereka, janganlah. Meskipun dengan ucapan itu banyak yang tersahadatkan kemudian. Bahaya ini Kak, bisa-bisa jadi ini panggilan baru ini. Makanya Itu makanya dalam hal ini hentikanlah. Terus apa yang dihentikan? Batuk yang dihentikan, batuk. Shalom Bang, selamat malam. Ya. Boleh sih nomor rupa. Ya bamo ya basia. Ya bamo liswe ya bamo boleh. Itu merasa. Silakan Les. Gimana Les? Les? Bang Andi, selamat. Ya. Ya gimana Dek? Siap. Gejala awal langsung aja gejala awal apa gitu lah. Kelainan tahun berapa? Tanya dia. Ini bawa sahabat tuh Bang. Apa gejala apa? Ini bahas apa? Kamu agamanya apa Les? Kristen. Itu artinya apa? Pengikut Kristus. Wes mantap, jujur sekali. Aku nggak dengar suaranya kecil banget ya. Aku nggak pakai handsfree sih. Beliau pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Yesus sudah pasti Kristus. Ini perspektif Bible. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata, ada Kristus palsu yang penyesat. Kristen itu katanya adalah pengikut Kristus. Jadi istilah Kristen ini bukan pengikut Yesus, artinya bukan, tapi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen sudah pasti bukan anak Maria, tetapi Kristus yang keluar dari kubur, yang kemudian mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu menurut Yesus itu adalah iblis, itu bukan Yesus. Jadi saudara ini pengikut Kristus. Gitu saudara. Yes. Yesus udah pasti Kristus. Ya, tapi Kristus belum tentu Yesus. Tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, perspektif Bible. Bagus kalau gitu Bang. Yang udah pasti-pasti aja lah. Belum tentu Kristus, belum tentu Yesus. Karena ada penyesat juga bergelar Kristus. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5. Dan nomor 24. Sebab Kristus palsu. Ketahuan kan? Dan nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang untuk melakukan mukjizat, dan dia akan menyesatkan banyak orang, dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu Bang. Jadi Yesus sendiri mengatakan ada Kristus palsu. Kebetulan aja di dunia ini hanya ada satu kelompok manusia yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, yaitu Kristen. Nah sekarang kita uji nih, apakah Kristen pengikut Kristus asli atau Kristus palsu? Kan gitu. Baik. Intinya tadi Bang sudah memastikan bahwa Yesus udah pasti Kristus. Yes. Ya, kepastian itulah. Pasti Yesus, pasti Kristus, kan gitu. Ya, tapi Kristus belum tentu Yesus.
Iya, tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, kan saya mengatakan itu, kok diulang-ulang. Sekarang yang jadi masalah, Kristen ini apakah pengikut Kristus yang asli atau palsu? Nah, kalau palsu dan tidak palsunya, dalilnya di mana palsunya, di mana tidak palsunya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka serigala. Dari buahnya kau dapat mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memiliki buah-buah nabi palsu ini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kira-kira yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Iya, lihat aja, pengikutnya diusir. Berarti Kristen ini mengikuti Kristus palsu. Sederhana untuk menjelaskan itu. Kenapa kalian diusir oleh Yesus? Kalau nabi palsu itu sederhana aja dalilnya di Bible itu, apalagi Ya, coba. di Perjanjian Baru. Ya, coba tunjukkan. Dari buahnya saja, dari buahnya saja kamu mengenal nabi palsu itu. Itu aja. Buahnya apa? Enggak terlalu Apa buahnya? Apa buahnya menurut Yesus? Nabi palsu itu. Satu. Sudah kan dijelaskan di ayat lanjutnya kan dari pohon yang baik dan tidak baik. Itu aja. Iya, enggak usah. Nabi palsu. Enggak usah, kamu lihat aja buahnya kata Yesus. Buahnya satu, Ya, memanggil dari aku pohon yang tuh, baik. memanggil aku Tuhan. Dua, bermujizat pakai namaku. Tiga, mengusir setan pakai namaku. Keempat, bernubuat pakai namaku. Buah-buah ini ada di mana? Di Yahudi, di Islam, atau di Kristen? Masalahnya dalilnya itu enggak begitu. Masalahnya. Loh, kok begitu pula masalahnya? Bukan begitu. Itu kan ditambah-tambah itu. Kok ditambah-tambah pula? Karena sederhananya itu dari buahnya aja itu ada. Iya, dari buahnya. Dan apa buahnya? Apa buahnya kata Yesus? Iya. Apa buahnya? Buahnya itu cuma dua. Buahnya itu cuma dua. Apa? Baik dan buruk. Itu aja. Enggak ada kayak begitu. Penipu. Kan begitu, Bang. Bohong. Justru Anda itu dari buahnya engkau akan mengenal dia. Pada hari terakhir banyak orang berseru. Mana coba tunjukkan kepada saya. Coba Di mana? dalilnya, Bang. Iya, silakan Anda baca. Iya, silakan Anda baca. Sederhana, Matius 7. Silakan Anda baca. Matius 7. Bentar. Nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca. Bibelnya sendiri dipelintir. Ya, kita cek lagi aja, Bang. 7 sampai 15 ya. Matius 7 mulai dari nomor 15 sampai nomor 23. Ayo saudara-saudara Kristen yang dibawa merapat, kita ajarin Bible. Silakan merapat, dengarkan di bawah, renungkan, pikirkan ya. Ayo. Waspadalah pada. Bentar, Bang. Biar nggak tipu-tipu kita ini. Iya, silakan. Matius berapa, Bang? Matius 7 kan? Ini yang menjelaskan. 15. Ya, sampai nomor 23. Satu perikop itu. Oke, siap. Saya baca ya. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Gitu, Bang. Ya, terus sampai palsu itu menyamar sebagai domba. Iya, siapa yang menyamar domba? Domba itu kan Bani Israel. Itu siapa? Domba itu kan Bani Israel. Siapa yang menyamar Bani Israel di luar Bani Israel? Siapa? Islam atau Kristen? Tadi kasih tahu di ayat. Islam atau Kristen? Asumsi dulu. Islam atau Kristen? Asumsi dulu. Domba itu Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Israel.
Yeremia 50 nomor 17. Nah, siapa yang nyamar-nyamar seperti Bani Israel di sini? Nah, kita cari serigalanya, kan gitu. Serigalanya itu adalah yang bukan Bani Israel, ngaku Bani Israel. Itu siapa? Islam atau Kristen? Iya, makanya kita cari serigalanya itu, Bang. Loh, kok dicari lagi? Sudah ada di... Jadi ada nyata kok. Di mana? Dicari. Di mana? Nggak ditulis Kristen di situ, nggak ditulis Islam, makanya kita cari, Bang. Kan gitu cara belajarnya. Hanya orang bahlul yang mau cari lagi sesuatu yang sudah ditemukan. Gimana ceritanya? Jadi saya baca terus dulu. Jadi Ya gitu dong. Udah ketahuan ya? Udah ketahuan. Mereka. Ah. Ya, buahnya lah, Bang. Dari buahnya. Iya. Dari buahnya. Terus. Ayo. Terus. Buahnya itu dari yang baik, pohon yang baik dan pohon yang buruk. Tidak. Mama ngarang cerita lama rupa. Ya pasti ya bamua. Ya biarkan ya narasi aja, Bang. Abang narasi buahnya itu apa ya? Silakan. Buahnya kan Yesus sudah menjelaskan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus kalau hadir hari ini, Bang, dia datang ke Islam, Islam tidak makan babi. Dia datang ke Kristen, Kristen makan babi. Kira-kira yang mana yang diklaim sebagai pengikutnya? Islam, itu udah pasti. Kemudian dia datang kepada Islam bersunat, datang ke Kristen tidak bersunat. Kira-kira yang mana dia kira pengikutnya? Islam. Tidak mungkin Kristen. Tapi Islam yang sama seperti Yesus tidak mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi Kristen yang tidak sama seperti Yesus mengaku sebagai pengikut Yesus. Berarti siapa yang nyamar? Islam atau Kristen? Yang nyamar itu yang nyamain, Bang. yang nyamar itu yang bukan Bani Israel mengaku Bani Israel. Itulah elit tank. Iya, Bang, yang bukan Israel mengaku sunat gitu loh, Bang. Gak ada hubungannya itu. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya dengan sunat. Mengaku-ngaku nggak makan babi. Kan hukumnya kan untuk Israel itu, babi itu. Ada nggak Islam kemudian memanggil Yesus Tuhan? Nggak ada. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Karena makanya Yesus tidak semua orang. Ya, mana di situ tertulis? Bukan di situ tertulis makan babi. Ada nggak? Nggak ada. Ya, mujizat mengusir setan, mujizat mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan. Itu buah-buah daripada nabi palsu itu. Kan di Matius 7 kan ngomongnya begini redaksinya. Ya. Tidak semua orang. Yang memanggil tidak semua aku, orang itu siapa, Bang? Ya, tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kan gitu. Yang tidak itu siapa, Bang? Apa ini? Ada dua kelompok yang memanggil Yesus Tuhan. Kalau Kristen ini kan berlebihan, dirubahnya menjadi Tuhan. Ada dua kelompok. Bani Israel juga memanggil Yesus itu Tuhan. Murid-muridnya. Kemudian Kristen memanggil juga Yesus itu Tuhan. Tapi belakangan dirubah menjadi Tuhan. Nah, ya, di mana di antara kedua kelompok ini yang melakukan kehendak Bapa? Yang melakukan kehendak Bapa. Di mana di antara kedua ini yang tidak melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat harus dijalankan. Kristen tidak menjalankan hukum Taurat. Berarti Kristen lah yang dimaksud. Islam tidak masuk ke situ. Islam tidak masuk ke sana. Menjalankan Kenapa? hukum Taurat. Islam tidak masuk ke situ. Kenapa?
Karena Islam tidak kemudian bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Islam tidak ada di situ. Yang ada di situ adalah murid aslinya Yesus, Bani Israel, yang melakukan hukum Taurat, dan Kristen yang bukan Bani Israel yang tidak melakukan hukum Taurat. Hanya ada dua kandidat, Yudaism atau Kristen. Nah, siapa di antara Yahudi dan Kristen yang nyamar-nyamar menjadi Yahudi? Kalau Yahudi nggak mungkin karena memang mereka Yahudi. Kristen ini yang bukan Yahudi, yang nyamar-nyamar Yahudi. Serigala nyamar domba. Kristen itu mengaku domba, tapi makan babi. Domba itu makannya rumput, bukan daging. Ada nggak Yahudi makan babi? Enggak. Kenapa? Mereka domba. Kalau kalian makan daging babi, bisa nggak kalian itu dikategorikan domba? Tidak. Udah ya, saudara ya, belajar lagi. Ada guru Bang Handi. Silakan Bang Handi. Saya ini dulu minum kopi dulu. Sebentar Bang, kita selesaikan dulu. Saya kira sudah selesai. Matius 7 itu kan Bang. Iya sudah selesai kan? Memanggil Yesus Tuhan. Siapa orangnya? Bang Juma. Saya nggak memanggil Yesus Tuhan. Iya, makanya dikatakan begitu Bang. Terus siapa yang bernubuat dalam nama Yesus? Muhammad. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Al-Saf nomor 6. Oke, saya baca. Apa dikatakan itu? Apa di sana? Apa di sana? Apa kamu bilang? Saf nomor 4. Apa itu? Yang dibuatkan oleh dalam nama Yesus itu. Apa? Coba baca. Surah apa? Surah apa? Nomor 4 sampai nomor 5. Al-Saf. Apa ini? Maksudnya? Apa itu, Bang? Sebentar, Bang. Baca baik-baik. Surah apa? Saya minta tampil ini dulu. Mana tadi? Apa? Apa, Bang? Surah apa? Loncat kali, tinggi kali loncatnya, larinya ke Nabi Muhammad bernubuat nama Yesus. Aduh, parah ini Kristen ini. Ada Bang. Kan kalau mentok itu lari ke situ dia. Apa Bang? Iya Katakan Bang. di sini Surah apa? Isa dinubuatkan bahwa ada orang setelah dirinya itu bernama Ahmad. Mati Mija. Hei, dalilnya bukan begitu. Orang itu bernubuat pakai nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah bernubuat pakai nama Yesus. Ada-ada aja ini Yang membuat Muhammad siapa? Yang membuat Muhammad itu Nabi itu siapa? Udah. Kelas ditutup. Bang Handi. Suaranya kecil. Sederhana nabi palsu itu Bang. Kalau dia bibir. Mic-nya dia harganya 5.000, ongkirnya 10.000 Mic kamu kecil bro. Suaranya. Iya Bang. Soalnya ini masih ini Bang. Mana kedengeran kan? Coba ngomong. Spray gua rusak sih. Kang, coba Kang. Yang lain ngomong dulu, gua udah mendengar. Karebosi coba ngomong. Coba nggak ada suara nih, Mi. Speaker gue rusak apa ya? Ales. Nggak mau ngomong kalau gue. Kenapa sih lu? Takut amat sama gue.
Enggak, kalau Bang Andi memang nggak mau. Kenapa? Pokoknya Bang Andi itu nggak mau debat, itu aja. Ya terus kenapa lu nggak ngomong sama gua? Kenapa? Gue paling takut kalau sama Bang Andi. Ya emang gua pernah makan lu, gigit lu. Enggak Bang, enggak gitu. Yang dimaksud di Makanya kan, Bang. Kenapa? Ya, coba jelaskan Bang Andi, coba jelaskan. Nggak apa-apa, saya nggak hujat kok, santai aja. Ya jangan hujat lah. Kalau hujat gua kick. Ya, cuma iya, kan Bang Juma kan minta kita cari orangnya yang bermujizat. Ya, kita kan bawa data. Yang penting data aja Bang, nanti dijelasin. Ya kamu Sama yang ahli kitabnya sendiri masing-masing. kan tadi udah dijelasin. Kan tuh udah dijelasin Bang Juma tadi, Matius 7, 21 sampai 23. Mana sih lu? Itu kan buahnya. Siapa yang Itu buahnya. Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Agama mana? Kristen. Kristen. Agama mana yang mengatakan bernubuat atas nama Yesus? Kristen. Kristen. Agama mana yang bermujizat atas nama Yesus? Kristen. Agama mana yang mengusir setan atas nama Yesus? Kristen. Agama mana yang diusir oleh Yesus? Kristen. Ya udah. Selesai. Cepat kan sama gua. Tapi kan depannya redaksinya kan tidak Loh. semua orang memanggil aku Tuhan. Nah, berarti balik ini Bang, keislaman semua ini berbanding terbalik. Nah, kok bisa? Yesus Tuhan. Itu kan tidak di depannya Bang. Langsung dianulir di depan redaksi ayat itu Bang. Oh, jadi Memang kalau lucu memang kali kalau kau, bro. baca ayat itu, ayat itu tidak menggunakan kata tidak dari awal ya. Ya memang Kristen yang kena. Cuman kalau menggunakan tidak semua, ya kita Ya, cari ya. orangnya. Siapa sih yang tidak memanggil Yesus Tuhan? Ya. Siapa Bang? Terus jadi menurut kamu di sana umat Islam? Iya. Lu ya enggak, siapa Bang yang tidak memanggil Yesus Tuhan? Saya tidak memanggil Yesus Tuhan. Sama muridnya juga mari. Ini ngerti ya. Saya dengerin saya jawab. Saya murid Yesus nggak pernah mengatakan gurunya Tuhan, mamanya, adik-adiknya, bapak tirinya nggak pernah tuh mengatakan Yesus Tuhan. Gimana itu? Jadi nanti Yesus mengusir mamanya juga. Ntar dulu, dengerin dulu. Lalu Jadi menurut kamu kenapa Yesus mengatakan Tuhan? Jadi menurut kamu yang nanti Yesus mengusir juga emaknya gitu? Ya nggak tahu lah Yesus, tapi saya tanya kenapa Kenal Yesus lagi kan? mengaku Tuhan? Nggak kenal lagi kan? Jadi nanti Yesus, kalau nah dulu gue ikuti cara lu nih. Jadi nanti Yesus mengusir mamanya, mengusir bapak tirinya, adik-adiknya, sama murid-muridnya, gitu ya? Yang nggak tahu Yesusnya Bang. Ya kan emaknya nggak pernah memanggil anaknya Tuhan. Aku kalau ditanya, saya gunakan dalil itu untuk membuktikan Yesus Tuhan Bang. Oh ya udah, nggak apa-apa sih, gue nggak mau debat sama lu. Artinya lu harus konsekuensi juga, konsisten bahwa nanti Yesus mengusir orang tuanya gitu ya. Benar nggak? Ya, itu urusan Yesus lah. Urusan Yesus. Terus Cuman kapan kalau ditanya di sana, iya. mau kritisi ayat di situ, kenapa Yesus ngomong dirinya Tuhan? Sejak kapan sih Yesus menjadi Tuhan, bro? Menurut kamu? Waduh, kalau itu sejak dalam kandungan sudah diberitakan oleh malaikat. Bahwa terus di kitab enggak, saya sudah dikasih tahu. Berarti yang dikandung Maria Tuhan gitu? Udah mulai. Ya lu sendiri yang ngomong tadi sejak dalam kandungan, gimana sih lu? Ya udah. Jadi
Yang dikandung Maria Tuhan. Udah gini aja. Gimana? Gue Udah ikuti. selesai. Terus? Ya udah. Gua- Ayo. Ya tadi Tanya itu. Bang Andi, nanti macet sendiri kalau bertanya lo. Iya nggak apa-apa. Sejak kapan Yesus mulai menjadi Tuhan? Sejak kapan mulainya menjadi Tuhan? Sejak mulanya, dari mulanya. Dari mulanya. Saya nggak nanya firman, saya nanya Tuhan. Sejak kapan? Di usia berapa? Firman itu Tuhan. Dalilnya di Yohanes 1. Saya nggak nanya firman, saya nanya Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak mulanya. Sejak kapan? Mulai dari mana? Mulanya ialah firman, Bang. Bersama Saya nggak dengan Tuhan. Orang nggak nanya firman kok, saya nanya Yesus. Yesus itu siapa menurut Abang? Yesus itu Yesus. Iya, siapa Yesus itu? Nggak nanya Maria atau Yesus itu? Bukan. Masa sih? Oh ya? Berarti kalau bukan anaknya Maria terus siapa emaknya Yesus? Yesus punya emak nggak? Yesus punya emak, ya Maria. Iya Maria, berarti benar kata gue tadi. Yesus itu emaknya, anaknya Maria gitu. Iya, yang saya tanya Yesus itu siapa? Dia anaknya Maria. Bukan Yesus, yang Yesus saja ya. Yesus anak Maria. Iya, kan anak Maria cuma satu kan waktu itu. Kalau di dalam Quran nggak ada Yesus di Quran. Nggak ada Yesus di Quran. Ini dulu belum kelar lu pindah ke Quran lagi. enggak, Maria di dalam Quran itu siapa anaknya? Iya anaknya Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi. Nah sekarang ini Siapa, Pak? ya jangan pindah dulu ini. Dua dalam Quran. Nggak ada satu doang. Makanya tak bilang nggak usah Bang Andi, Bang Juma aja. Ini ngomongin masalah Tuhan, lu ngomongin masalah Nabi Isa. Nabi Isa kan bukan Tuhan. Iya Kita kan ngomong Maria. Maria itu anaknya siapa di dalam Al-Quran? Anaknya siapa? Maria. Siapa anaknya? Nama orang tuanya Bunda Maria gitu. Bukan. Siapa anaknya Maria di dalam Al-Quran? Oh anaknya Nabi Isa. Maryam. Nabi Isa. Isa siapa? Dua Ya, Isa Nabi. loh, di dalam Ini Al-Quran. Di mana satu Nabi Isa emang kok ada dua? Dari mana sih ilmu lu ada dua? Kok ada dua? Nah, satu. Ya coba. Nanti bantah nggak apa-apa, cuman diskusi santai aja kita Bang Andi. Ya udah yang di mana kok ada dua Nabi Isa? Ya. ya. Yang itu kan namanya dikasih tahu Isa putra Maryam, itu namanya. Nah terus? Yang waktu Roh Kudus menyampaikan kabar gembira. Ya terus yang satu lagi siapa? Yang satu lagi siapa? Nah, yang satu lagi itu Isa yang tidak ada nama putra Maryamnya, entah Isa Karimiksiko yang lawan mana dia Isa. Lu ngarang-ngarang lu nggak bisa diskusi lu nggak boleh ngarang-ngarang bro begitu. Oke. Mana lagi kok ada Bang? Di mana di mana ada dua Nabi proses Isa? Yang proses penciptaannya sama seperti Adam, sama Ya, kan? ya itu Nabi Isa alaihissalam itu. Bukan, nggak ada Isa alaihissalam di situ Bang. Ya alaihissalam artinya apa? Saja itu. Alaihissalam artinya Saja apa? di situ Bang. Ya udahlah. Waalaikumsalam Bang. Ya udah gue ikuti deh dua. Oke nggak apa-apa. Oke kita membahas Tuhan lagi ya. Ini Tuhan kita bahas, ini nggak membahas Nabi lu. Nah pertanyaan kembali. Ya terserah lu. Pertanyaan kembali, sejak kapan itu Yesus menjadi Tuhan? Ini lu nggak jawab dari tadi lu. Sejak dalam kandungan udah dikasih tahu malaikat. Oh berarti yang dikandung Maria Tuhan. Firman. Saya nggak nanya firman. Kamu kok jadi blow on banget sih bro. Kamu kan tadi jawab sejak kapan? Ya dengerin dulu, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Lu jawab sejak dalam kandungan toh. Jadi yang dikandung Maria itu adalah Tuhan, betul? Bukan, Yesus. Waktu Yesus dalam kandungan dia udah menjadi Tuhan atau belum menjadi Tuhan? Gini aja biar nggak ribet saja pakai dalil ya. Ya lu jawab dulu ini. Waktu Yesus dalam apa mau? Nggak usah, dengerin dulu.
Dengerin dulu, dengerin dulu pertanyaannya, ada aja lu, dengerin ya. Waktu Yesus dalam kandungan, apakah Yesus sudah menjadi Tuhan? A. Sudah menjadi Tuhan. B. Belum jadi Tuhan. Jawab. Pertama, Yesus nggak pernah dalam kandungan. Loh, jadi Yesus turun ke bumi lewat mana? Coba kamu carikan dalilnya bahwa Yesus pernah ada dalam kandungan. Terus yang dikandung Maria siapa? Mau jawab pakai dalil? Yang dikandung Maria siapa? Kandungan Maria. Iya, siapa yang Roh Kudus, Bang. Jadi yang dikandung Maria siapa? Dalil Roh Kudus. Oh, jadi Bunda Maria mengandung Dalilnya Roh. begitu. Oh, iya. Ya, mengandung dari Roh Kudus kan kalau kok pakai dalil gitu, Bang. Cuman kalau saya mau pusingin Abang juga ya. Pusing-pusingin aja nggak apa-apa. Jadi Bunda Maria itu mengandung apa? 9 bulan lu mengandung. Mengandung dari. Bertanya mengandung dari siapa? Isi kandungan Maria apa? Si kandungan Maria itu, Bang, dari Roh Kudus. Ya, apa isinya? Pakai dalil ya itu. Saya nggak nanya berasal dari mana kandungan Maria. Isinya itu loh. Isi kandungan Maria apa isinya? Isinya kandungan Maria. Apa isinya? Roh Kudus, Bang. Saya nggak nanya dari mana. Ya udah, nggak mau jawab. Tahu nggak? Ya udah, nggak mau jawab. Tahu, kan? Sekarang yang bayi itu kan ada bayi tuh dibungkus lampi ditaruh di palungan tuh ya, di Lukas 2 nomor 1 sampai 11 lah itu ya, sampai 12 ke bawah. Itu bayi itu siapa? Bang? Itu bayinya siapa? Gua nanya lu. Gua nanya lu, itu bayi siapa? Ayo. Bayinya siapa? Kan coba baca ayatnya. Coba baca ayatnya biar tahu bayi itu siapa. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, yang melahirkan di kota Daud siapa? Kristus. Siapa yang melahirkan di kota Daud? Maria. Maria. Apa yang dilahirkan Maria? Kristus. Siapa itu Kristus? Juru selamat. Siapa namanya? Yesus. Ya, berarti anaknya Maria ada yang bernama Yesus, betul? Betul? Gua kejar lo ya, terus gua kejar lo, awas lo, sampai bengok lo ya. Pokoknya sampai bengok gigimu, ayo lo. Jadi akhirnya ngaku. Jadi anaknya Maria namanya Yesus. Yesus pernah jadi bayi nggak? Di mana dalilnya? Umur 8 hari dia disunat. Itu siapa umur 8 hari itu? Siapa itu? Umur 8 hari disunat. Siapa? Siapa itu umur 8 hari disunat? Yesus. Ya, Yesus. 8 hari itu bayi nggak? Bayi. Bayi. Siapa nama bayi itu? Yesus. Ya. Bayi itu Tuhan atau bukan? Terus. Kena lagi lo di sini lo. Kena lagi lo. Bayi kan bukan Tuhan. Oh, ada bayi Tuhan. Oh, jadi Yesus waktu bayi belum jadi Tuhan. Kena lagi ubun-ubun lo ini. Bayi bukan Tuhan. Bayi bukan Tuhan. Oh, jadi waktu Yesus jadi bayi belum jadi Tuhan dia ya. Tuhan jadi manusia kan aja udah bukan Tuhan, Bang. Oh, berarti Yesus di dunia bukan Tuhan. Jadi Yesus waktu bayi belum jadi Tuhan. Ini, Bang, dari apa aja firman Enak itu jadi manusia. Mau bonyok lagi lo malam ini, lo bonyok lagi lo, nggak bener lo. Itu bayi itu Tuhan apa bukan? Bayi Yesus Kristus juru selamat itu. Jadi belum jadi Tuhan waktu bayi. Udah Tuhan dari kabar dari malaikat udah jadi Tuhan. Oh, berarti bayi. Udah jadi Tuhan. Berarti Tuhan itu bayi itu Tuhan gitu ya? Iya. Yeah. Benar nggak? Terus. Oke. Bayi itu maha kuasa nggak? Bayi itu maha kuasa. Nah. Enggak. Berarti bukan Tuhan dong. Masa Tuhan nggak maha kuasa?
Ada Tuhan yang gak maha kuasa itu Tuhan yang menjadi tidak Bayi. maha kuasa. Tuhan menjadi bayi, nggak maha kuasa. Iya. Dan udah karena dia sudah mengambil rupa menjadi makhluk, makanya tidak maha kuasa. Oh, berarti Yesus makhluk. Mengambil rupa jadi makhluk artinya Iya. rupa menjadi tidak kuasa lagi. Oh, jadi dia Yesus makhluk. Yesus makhluk ya. Yesus menjadi makhluk. Ya, lu kalau ngomong pelan-pelan aja, nggak usah takut nggak usah takut salah. Iya, kan Yesus jadi makhluk, udah. Oh, jadi makhluk. Jadi Tuhanmu makhluk. Terus? Jadi Tuhanmu yang namanya Yesus makhluk. Bukan. Ya terus? Tuhan yang menjadi makhluk itu Tuhanku. Kalau makhluk belum tentu. Tuhanmu menjadi makhluk, berarti nggak ada lagi Tuhan. Jadi makhluk dia. Tuhan yang jadi makhluk itu Tuhannya. Waktu jadi makhluk dia Tuhan atau bukan? Waktu jadi makhluk. Waktu jadi makhluk, Tuhan yang jadi makhluk adalah Tuhannya. Berarti Tuhan habis kalau dia jadi makhluk. Enggak, masih itu Tuhannya, masih Tuhan yang itu. Oh, makhluk itu. Itu Tuhannya. Oh, jadi Tuhanmu makhluk itu. Makhluk itu Tuhannya. Siapa? Tuhan yang jadi makhluk. Tuhan yang jadi makhluk itu tetap Tuhannya. Ya Tuhanmu jadi makhluk, makhluk itu Tuhan, gitu ya. Nah, jadi Tuhanmu adalah makhluk. Bukan. Ya, terus gimana ngomongannya? Itu Tuhan. Makhluk itu nggak pernah jadi Tuhan. Yang Jadi Tuhan itu, yang jadi makhluk itu Tuhan. jadi makhluk itu. Loh, emang makhluk nggak jadi Tuhan, Bang. Dalam kan Tuhan jadi makhluk. Waktu menjadi makhluk dia Tuhan nggak? Waktu menjadi makhluk kan Tuhan ya. Tuhan kan yang menjadi makhluk itu. Jadi waktu dia jadi makhluk dia Tuhan atau bukan Tuhan? Waktu dia jadi makhluk dia Tuhan, Bang. Berarti Tuhanmu makhluk. Enggak lah. Lu sendiri yang ngomong gimana sih lu? Kamu kan lihat pertanyaanmu. Kamu kan tanya. Waktu Tuhan jadi makhluk itu. Nah, ini ada Tuhan apa makhluk? Ini gue pegang cabai nih, harus gue cabain lo ya. Lu kadang-kadang kalau ngomong dibolak-balik lu. Dengerin. Enggak. Ya, dengan pertanyaanmu. Tuhanmu jadi makhluk. Betul? Makhluk ini Tuhan apa bukan? Bukan. Berarti tidak ada lagi Tuhan karena jadi makhluk. Bukan nggak ada Tuhan, ada Tuhan jadi makhluk itu. Kalau udah jadi makhluk. Iya, terus kalau udah jadi makhluk? Nggak ada Tuhan karena jadi makhluk. Ada Tuhan yang jadi makhluk. Iya, kalau udah menjadi makhluk, apakah masih ada Tuhan? Ya, masih ada Tuhan yang jadi Yang mana yang Tuhan? Tuhan saya jadi makhluk. Itu. Ya makhluk. Jadi makhluk itu Tuhanmu. Bukan. Ya gimana sih lu? Tuhan jadi makhluk, Pak. Iya, Tuhanmu jadi makhluk. Makhluk itu Tuhanmu. Bukan. Ya terus Tuhanmu yang mana setelah siapakah Tuhanmu setelah dengerin. Hai. Siapakah Tuhanmu? Tanya aja bingung. Iya, aduh. Siapakah Tuhanmu setelah menjadi makhluk? Siapakah Tuhanku? Tuhanku Tuhan jadi makhluk. Oke, apakah makhluk itu adalah Tuhan? Bukan. Berarti Tuhanmu nggak ada. Tuhanku jadi makhluk itu Tuhanku. Berarti makhluk itu adalah Tuhanmu? Bukan. Terus Tuhanmu yang mana? Tuhan yang jadi makhluk. Ya berarti Tuhan itu yang jadi makhluk, makhluk itu Tuhan, betul? Bukan. Tuhan terus yang jadi makhluk itu adalah Tuhanku. Iya, berarti Tuhanmu itu makhluk. Siapa nama makhluk itu? Tuhanku bukan makhluk. Ya makhluk itu. Tuhan yang jadi makhluk. Ya makhluk itu namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus itu makhluk, betul? Yesus itu Tuhan yang jadi makhluk. Yesus Tuhan apa bukan Tuhan? Yesus itu Tuhan yang jadi makhluk. Oh, berarti dia bukan Tuhan waktu jadi makhluk. Udah dibilang Yesusku Tuhan jadi makhluk. Kok bisa
abang bilang bukan Tuhan? Oh, berarti makhluk itu Tuhan. Bukan, Tuhanku jadi makhluk itu Oke, Tuhan. oke. Bukan Ada makhluk berapa? Tuhanku. Tuhanmu itu. Baik. Jadi makhluk itu Tuhan gitu ya? Bukan bang, Tuhan yang jadi makhluk adalah Tuhan. Waktu Maria punya bayi, Tuhannya Maria siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa Tuhannya Maria? Sebut satu nama. Tritunggal Maha Kudus. Tuhannya Maria 3. Satu. Siapa namanya? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ada berapa nama lu sebut? 3. 3. Putra itu siapa? Anak Allah. Siapa namanya? Firman. Siapa namanya? Namanya apa nih? Namanya Putra, manusia atau sebelum Ya, manusia. ya Putra itu namanya siapa? Itu Putra. Namanya siapa? Putra bukan nama. Putra itu jenis kelamin. Loh itu kan nama itu kan gelar bang. Iya, Putra itu namanya siapa? Itu namanya. Putra bukan nama, coy. Putra dan Roh Kudus. Putra itu bukan nama loh. Terus namanya siapa sebelum jadi manusia? Kalau sudah manusia kan Yesus. Ya Yesus dong. Makanya saya tanya, waktu Bunda Maria punya bayi, Bukan. dengerin dulu waktu Bentar. Ya udah terserah lo dah. Tanyain sebelum jadi manusia atau sesudah manusia. Makanya dengerin bahasa Indonesianya. Waktu Bunda Maria punya bayi, dia kan dia kasih ASI tuh bayi itu. Oke. Nah, iyalah kan dikasih. Masa emang bayi nggak dikasih ASI waktu itu? Kan ada tanya, berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau. Lukas 11 nomor 27 kan disusui dia. Halo. Nah, siapa Tuannya Maria? Dengerin. Penuhi Roh Kudus ta. Siapa Tuannya Maria waktu dia menyusui anaknya? Tritunggal Maha Kudus. Siapa namanya Tuannya Maria? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti Tuannya Maria adalah Firman. Kamu mah Putra dan Roh Kudus. kamu mah kayak orang mabok lu ngomongnya nggak serius nggak kesel gua sama lu kesel gua sama lu. Kan Maria ini punya putra. Jadi dengerin, kan Maria punya putra. Ya kan? Nah, nama putranya Maria kan Yesus, betul? Nah, apakah Tuannya Maria adalah Yesus? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya udah, artinya anaknya Maria adalah Tuannya Maria, betul? Apa? Bingung dia. Anaknya Maria. Anaknya Maria, Tuannya Maria. Betul apa betul? Anaknya Maria. Tuannya Maria, namanya Yesus. Kecuali Yesus bukan Tuhan. Coba masa sih? Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Iya. Jadi manusia. Nah, Tuannya Maria siapa? Tritunggal Maha Kudus. Siapa di antaranya? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, putra itu siapa namanya? Firman. Siapa nama putra anaknya Maria? Yesus. Ya Yesus. Ya udah, anaknya Maria adalah Tuannya Maria. Sudahlah Alexnya. Penonton bosan sama lu gelombang sih lu. Penonton ngantuk gara-gara lu. Kalau dibayar mau aku dibingung-bingung, Bang. Nah, udahlah. Udah turun dulu sana, mandi yang benar. Fungsikan akalmu, bedakan antara makhluk dan pencipta ya. Ya, kalau masih ada kesempatan bro untuk belajar. Yang jelas, siapapun yang pernah bernapas di muka bumi ini, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Termasuk Yesus. Yesus tadinya nggak ada menjadi ada, diciptakan. Tanpa seorang.
napas itu buat makhluk hidup, buat kita di bumi. Tiaplah makhluk. Tuhan itu maha hidup, beda seperti kita. Udah lo tidur sana. Ya tadi awal. Daripada diam daripada gua lempar lo HP. Diam udah. Tidur. Males gua sama lu. Makanya Banyuma juga males sama lu. Penonton juga dibawa semua bosan. Terus gue ngomong sama siapa dong? Kau udah turun. Nah sekarang hostnya juga tidur. Nah, terus Dokter Husen. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kan Islam ya bang. Iya. Cuman mau nanya aja sih supaya dia menambah pengetahuan dan ilmu lah gitu. Jadi Nabi Isa dan Yesus ini berbeda tokoh ya bang? Abang ini dalam perjalanan kok berisik banget sih? Oh enggak, kayaknya lagi ada kipas ini. Aduh berisik banget bang, aduh. Udah belum bang? Iya. Jadi berarti Nabi Isa alaihissalam ini dengan Yesus itu berbeda tokoh, apa tokohnya sama dan penyebutan namanya saja yang berbeda atau bagaimana bang? Beda total kalau saya, beda total. Yesus itu bukan anaknya Maria. Anaknya Maria namanya Yesua Amesia. Iso atau Isa, bahasa serumpun. Masa Maryam atau Maria memberi anaknya nama Yunani? Berarti, tapi dalam kitabnya itu kan yang menjelaskan tentang Nabi Isa, bukan Nabi Isa sih, maksudnya Yesus gitu ya bang? Nggak pernah ada Yesus. Anaknya Maria, nggak ada. Oh, nggak ada. Yang disalib iya Yesus. Yang disalib itu Yesus. Yang disebut-sebut Yudas itu ya bang? Enggak lah, Yudas beda, Yesus beda. Oh. Yang jelas itu ya jawaban saya, Nabi Isa alaihissalam beda dengan Yesus yang disalib itu. Pertama, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Menurut mereka Yesus disalib. Beda dong. Iya beda. Gimana? Beda. Betul bang, beda. Nah, terus kalau anaknya Maria, Yesua Amesia itu tidak layak disalib karena dia nggak ada dosa, nggak bercacat, diselamatkan oleh yang mengutus dia. Jadi apa usianya? Iya, berarti ini yang dari kitab dia itu kan Yesus itu anak Maryam kan? Ya terserah dia lah bang, jangan ditanggapi lah, terserah dia lah. Oh intinya ya dongeng mereka lah bahasanya gitu ya bang? Jangan, nggak boleh begitu bang. Artinya apa? Di sana memang ada dua Mesias, kan udah dijelasin tentang Banyuma ya. Ada anaknya Maria yang diselamatkan dan ada pula orang yang menjual namanya, yang ketemu dia. Udahlah gak sering dibahas-bahas, saya nggak mau menolong bang. Ini Bang Husen ini apa Kristen sih Bang Husen? Belum tahu tentang Nabi Isa Bang Husen? Alhamdulillah bang, dari kecil saya Muslim jadi tahu lah gitu. Oh, syukur alhamdulillah kalau udah tahu ya Bang Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau gitu saya turun ya bang. Siap Bang Husen, sehat selalu ya Bang Husen. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter sehat. Dokter loh ini Pak Husen ini. Dokter apa? Ntar dulu, dokter spesial apa bang? Waduh, turun. Kulit dan dularing. Lanjut. Saya kira tadi dokter Husaima. Iya. Pak Peta Lempu, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pade sehat alhamdulillah. Pade gimana sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia baru nyampe Bintaro. Pantasan suaranya kayak 20 tahun gitu. Siapa? Pade. Oh, awet muda dong. Iya alhamdulillah. Bersin Tetap awet muda dong. Waduh, pamer. Bukan pamer wajah, itu pamer kursi baru doang, itu doang.
Orang dari kemarin udah open cam masih pamer kursi aja, ya Allah ya Rabbi. Ini aku Muslim apa Kristen? Aku Kristen. Oh, Kristen. Kristen. Ya. Berarti nyembah Yesus dong. Ya saya mau nanya gantian lah. Dari tadi yang ditanya Kristen terus, saya nanya gantian. Ya udah nanya. Oh, gitu. Ya udah silakan. Anda bertanya sampai hari Natal nggak apa-apa. Ya. Saya bertanya sampai puasa saja. Ya, silakan dijawab Pak Dek pertanyaannya. Saya jawab dulu ya. Jadi waktu Yesus itu masih bayi, itu disunat 8 hari menurut Lukas. Itu kira-kira pertanyaannya Lukas 11:27 kalau nggak salah itu. Enggak, saya mau nanya dulu. Oh, ya kan saya udah jawab. Tanyakan, saya nanya. Bukannya itu pertanyaannya tadi? Oh ya silakan silakan. Nanya apa? Saya ini mau nanya. Ya udah Saya nanya belum nanya, Pak. kok sudah nanya saja. Ini saya Ya udah pertanyaan. nanya Pak. Pak silakan tanya Pak, silakan. Pak. Oke. Kita ini kan di Indonesia. Ini percaya nggak kalau bumi itu bulat? Percaya Al-Quran mengatakan itu? Oke. Nah, Kecuali orang Bible ya. sholat itu Kalau menghadap Bible kemana? enggak. Orang sholat itu menghadap kemana? Ke kiblat. Kiblatnya di mana arahnya? Tergantung posisi kita di Ya, mana. Kita di Indonesia itu kiblatnya di mana? Agak ke barat, agak ke selatan. Bukan ke barat pas, agak ke selatan sedikit. Oke. Kalau saya sholat menghadap ke timur boleh nggak? Nggak boleh karena Anda Kristen nggak boleh sholat. Oke. Orang Islam menghadap ke timur boleh nggak? Dalam posisi di kendaraan boleh. Ya tidak di kendaraan. Nggak boleh. Di rumah itu saya menghadap ke Jadi timur boleh gini nggak? Pak, Islam itu nggak kayak Kristen. Kristen itu ibadah suka-suka tanpa aturan. Kalau di Islam, bentar ya ini. Tidak usah dijelaskan. Saya ngomong kalau di Islam itu ibadah ada aturan, ada tuntunan, ada perintah. Kita diperintahkan untuk hadap ke Ka'bah, ya ke kiblat, ya kita ke sana. Karena Islam itu prinsipnya adalah sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku patuh. Nggak kayak Kristen, dia dengar, dipikir dulu. Kalau nggak cocok dengan nafsunya, diedit-edit ayatnya gitu. Beda kelas. Iya, dengarkan dulu pertanyaan saya. Ya yang toleran lah. Dari tadi kan nanya terus. Kamu yang nggak toleran kok. Belum selesai. Kamu yang nggak toleran, orang menjawab lu ngomong juga. Kamu yang nggak toleran. Emang di Kristen ada ajaran toleran? Nggak ada. Ada ajaran Mana radikal ada ayat kok. toleransi dalam Bible? Tunjuk Nggak ada. sini kalau ada iris telingaku. Dengarkan dulu pertanyaan Iya silakan. Dulu. Nah, bumi di awal saya tanya bulat. Ya. Orang Islam sholat menghadap ke barat. Kalau saya menghadap ke timur, kalau orang Islam menghadap ke timur, boleh nggak sholatnya? Kalau posisimu di sebelah barat Ka'bah boleh. Iya, saya di Indonesia, boleh Islam di Indonesia boleh nggak? Kan nyampe Jadi juga. di Islam itu ada patokan terdekat. Kalau kita ke sana muter jadinya. Jadi kita ambil yang terdekat gitu. Oke, kalau kemudian pas posisi orang Islam di Indonesia ini jaraknya sama antara timur dan barat, boleh berarti? Boleh kalau sama, tapi nggak sama. Ada dalilnya nggak? Ya jelas nggak sama lah Pak. Kalau dari sana muter dulu. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan Itu saya. dalilnya. Nah, ini mah nggak mau diskusi ini Pak deh, males gua. Iya, entah pertanyaannya nggak mutu kali gitu loh, nggak mutu. Nggak mutu. Gua kick, pertanyaan kayak gitu? gua kick lehermu. Ini loh Pak deh, gua kick lehermu ke bawah. Nggak banget. Apalah pertanyaan kayak gitu, yang substansi gitu ngapa? Kalau kita ada yang cara termudah, ngapain kita cari yang susah? Udah jelas-jelas
Ditengok dari Google sekalipun nggak ada itu. Google itu tuh muter dulu baru ke Ka'bah, itu nggak ada. Langsung dia ngambil jarak lurus ke Ka'bah. Kita pakai Google itu. Ngapain harus muter-muter? Orang inilah pekok, kalian itu pekok. Kalau Aneh-aneh yang kau pikir. Sementara kau ibadah itu entah yang kau siapa ikuti nggak tahu. Tapi setahu saya kalian nyembah Yesus itu ngikuti orang kerasukan iblis. Markus 5 atau Lukas 8 ayat 28 baca. Markus 5. Iya, Anda menyembah Yesus itu mengikuti orang yang kerasukan setan. Karena sebelumnya nggak ada orang nyembah Yesus selain orang yang kerasukan setan itu. Markus 5 kau baca itu di situ. Kalau kita di Indonesia dalam kondisi normal, arah kiblat itu sebagaimana yang diputuskan oleh Kementerian Agama, sudut deviasi itu 295,10 derajat dari arah utara searah jarum jam. Kalau kondisi normal semua harus tepat di situ. Tapi kalau dalam kondisi kita tidak normal, nyasar di hutan, kita nggak bawa kompas. Nah, betul kata Pak Dede, arahkanlah wajahmu, tapi niatnya ada tetap mengarah kiblat. Dalam kondisi darurat tidak ada kompas. Begitu juga orang, iya, dalam kendaraan kita mau sholat dalam kendaraan, misalnya Pak Desugi naik bis dari Riau ke Jakarta, kadang mobilnya belok kiri berlebar derajat, tapi dalam sholat ya boleh menghadap kemana aja, tapi niatnya arah kiblat. Karena umat Islam itu beribadah tidak dipersulit, yang penting niat gitu. Oten bertanya kok gini-gini banget, nggak mutu gitu loh. Cok. Tanya itu kalau nggak terjawab bisa goncang iman Islam, itu baru keren tuh. Tapi kalau pertanyaannya kayak gitu, apa manfaatnya? Aduh. Udah dijawab ya pertanyaannya ya. Nah kalau orang di posisi Ka'bah kan melindungi Ka'bah, ya harus ya menghadap Ka'bah, menghadap kiblat itu. Ada yang menghadap utara, ada yang menghadap ke timur, tapi menghadapnya ke kiblat. Tapi karena kita di Indonesia ini ya ada ukurannya begitu. Beda dengan Oten sih, dia mau cari dero dia. Suka-suka dia Bang. Ya, kalau Oten kan suka. suka-suka. Ada yang tepuk tangan, nangis, tertawa. Ada kayak gitu, nanti nyanyi lagi, nangis lagi, tepuk tangan, nangis lagi. Ada kayak gitu Bang Andi. Makanya kalau Pak De membangun masjid itu, yang pertama kita bangun itu kita cari arah kiblat dulu ya, betul ya Pak De ya? Iyalah. Itu dulu. Harus kita cari seperti waktu kita di Blora itu kan. Kita tentukan dulu Kiblatnya, baru disesuaikan bentuk bangunannya supaya selaras, punya estetika. Beda dengan membangun gereja. Tergantung. Nggak usah lah. Bang Andi itu kan Kristen itu kan umat suka-suka. Jadi mau dibandingkan dengan Islam yang penuh dengan aturan dan tuntunan ya beda jauh lah. Kalian itu agama suka-suka, kita agama nggak boleh suka-suka. Pak De, gue sambut dulu nih saudara gue kali yang dari Kalimantan nih, R7 nih, R7. Bang R7 nih. Iya. Apa coba. kabar Bang R7? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, akhirnya mendengar lagi suaranya abangku nih. Masya Allah. Sehat-sehat Itu, kah Bang Handi? YouTube-nya kenapa nggak Ustaz jalan Sugi? lagi? Salam. Betul. Tengok saya di upload di situ 2 tahun yang lalu gue tengok. Subuk beliau. Sudah modern sekarang, ke TikTok orang sekarang ini kayaknya nih. Siap Bang. TikTok lah. Beliau sibuk Pak De, jadi anggota dewan dia. Berapa periode tuh? Subhanallah. Masya Allah. Kangen aku sama Bang Handi dengan Bang Sugi ini Lama ya. Nyimak aku nih tadi. Udah lama kita tak jumpa ini Bang R7. Gue ingat pemberangkatan pertama gue dari Jakarta ke Ponorogo, beliau ini yang support pertama kali Pak De. Iya. Masya Allah. Iya bener.
Masya Allah, Masya Allah. Cuma Alhamdulillah. beliau punya janji sama saya, nggak ditepati. Iya. Apa? Ayo. Ke Kalimantan lah Pak De. Nanti kita. Udah saya ke Kalimantan Barat. Ke IKN lah. Dekat kita itu. Iya. Kalimantan Barat cuma setahun lebih ya, setahun setengah yang lalu lah ya. Jemput orang tua ke Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Iya. Pengen ketemu Bang Handi, Ustaz Sugi, pengen ketemu langsung ya, belum pernah ketemu kita ya. Nanti Pak R7 bulan September tahun 2025 kita ngumpul di Makassar, semuanya ngumpul di sana. Iya. Acara ulang tahun API yang kedua dipersiapkan mulai sekarang. Saya baru dari Makassar kemarin, Bang Sugi. Nggak ketemu. Ninggal kemarin, tiba-tiba berangkat. Inna ilaihi rajiun. Ya, semoga diterima segala amal baiknya, dimaafkan. Amin. Alhamdulillah, kuliah teman-teman luar biasa ini, menggebrak Oten ini. Tapi di TikTok ini kelihatan Bang R7. Kalau dulu kan nggak kelihatan siapa munafik, siapa fasik kan. Kalau sekarang kelihatan nih. Sekarang kelihatan siapa munafik, siapa fasik. Kelihatan. Allah kumpulkan fasik sama fasik, munafik sama munafik. Allah kumpulkan. Kalau dulu nggak kelihatan. Kenapa? Di Zoom nggak ada duitnya. Nah, di TikTok kan ada duitnya nih. Wah, disitulah mulai timbul penyakit hati. Bagaimana saya bisa numbangkan Bang Juma? Dia itu koinnya selalu banyak. Sementara saya merasa lebih tinggi ilmunya. Tapi live nggak ada yang nonton. Nah, sakit hati dia, sebar fitnah. Nah gitu. Kalau dulu masih ayam-ayam aja. Ada perbedaan sedikit masih bisa direm, ditahan, ya kan? Tapi begitu ada kesempatan sekarang, karena udah bukan lagi dakwah motivasinya, tapi karena duit, yaitu melihat orang agak banyak fan-nya, banyak koinnya, langsung sakit hati dia. Nah, langsung nampak aslinya, nah, gitu. Jadi kalau saya masih ayam berbulu musang. Jadi saya angkat topi sama saudaraku berdua ini, benar-benar orang yang konsisten dalam jalur ini, aduh. Luar biasa. Udah berapa tahun ya? Udah lama kayaknya. Ya Bang Juma dong yang menjadi panglimanya. Kalau nggak ada Bang Juma juga gue males. Kalau saya sama Bang Juma dari 2009. 16 tahun kita bersama. Yang ngajarin aku masuk di YouTube kan Bang Handi Selewes ini. Saudara kita ini. Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah saudaraku bisa ketemu langsung nanti, insya Allah. Insya Allah, amin. Ya kalau saya mungkin orangnya aneh-aneh gitu Pak R7 ya. Aneh-aneh gitu mungkin udah tersingkir lama saya. Tapi alhamdulillah lurus aja. Niat tetap karena Allah aja. Udah dakwah. Alhamdulillah sampai sekarang. Tengok tadi wajah Ustaz tambah muda kulihat, tadi makan tua kita ini Ustaz. Masa iya yang bener lah maksud saya. Coba saya open cam dulu. Aduh. Nah ya kan. Allahu Akbar, otak HP. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Dia nggak memperlihatkan wajah, dia pamer kursi doang. Aduh, ini HP retak. Kok HP jadi retak gini nih? Aduh. Tapi benar wajahnya yang di YouTube Bahula dulu nggak ada perubahan kulihat ini. Enggak lah, ganteng sekarang lah. Dulu kan agak kempot ini kan. Nah. Iya. Sekarang ada isi, ya, bedanya di situ. Sekarang mukanya bersih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu karena air wudhu itu karena air wudhu. Ada yang ngiri sama kursi saya tutup. Bersih itu karena pada sekarang udah perawatan pakai skincare gitu. Iya. Enggak lah. Enggak pernah keluar aja, enggak pernah kena matahari, itu aja. Ya lah Deng, siapa tahu Deng nanti meluncur ke Kalimantan, kabar-kabari lah. Iya, kalau ke Jakarta juga. Iya. Masih itu kan nomor tak? Masih Deng, masih. Ya Pak. Satu lagi siapa Bang Andi yang dulu di Batubara itu? Pertambangan? Pak Imran, bukan? Pak Imran. Iya, mana Pak Imran sekarang ya? Oh iya ya. Ada itu aktif di daerah, tadi jadi wartawan kan? Oh iya. Bang R7 ini
Udah lama banget nggak ngubungin saya semenjak saya di Jawa dulu. Seingat saya pernah ngubungin saya itu. Hilang nomornya Pak Ustadz Rugi. Hilang nomor kita, hilang. Subhanallah. Nanti Semoga aku minta jumpa sama tahun Bang depan ya. Herdi. Pak R7 ya. Di Nggih, Makassar nggih. nanti. Nggih, Insya Allah nggih. lah. Nggih. Ulang tahun Nabi kedua insya Allah nanti Ustadz-Ustadz kita datang, ada Ustadz Abdul Somad yang kita rencanakan. Iya, iya, iya. Ustadz Buya Yahya ya, Bang Andi ya. Iya. Sama menantunya Habib siapa Habib Hanif. Insya Allah. 3 orang itu kita doakan. Al Mukarrom Al Habibana Handi Celebes. Buset dah. Ntar gua Siapa dibilang tahu gua- ada Oten yang mau naik, aku turun aja Pak Ustadz. Siapa tahu Ya, ada siap. Oten. Siapa? Oke, salam lagi Deng. Iya Deng, makasih Deng. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi bertanya masalah lagi? Ini lagi naik. Nggak apa-apa, mainin ini Dongo si Dongo. Iya, udah dijawab tadi. Mana dalilnya mana? Dalilmu mana? Ayatmu mana? Katanya dengan data. Datamu mana? Coba saya tak dengar. Ayatnya mana? Hadisnya mana? Biar nggak ngantuk. Itu kamu kritis itu terhadap Islam atau terhadap agamamu juga kayak gitu? Loh, aku nanya. Kalau Iya, kalian saya nanya tanya Gustur kan dulu. coba Kamu standar kamu ganda. jangan hanya ngomong Iya, saja iya, bentar, pakai bentar, data. bentar. Saya- Orang sholat menghadap ke barat. Kamu nggak malu? Kamu Kalau nggak malu nanya orang kayak gitu? menghadap ke timur, Kamu nggak malu? bulat itu Kamu nggak malu nanya kayak gitu? Nggak malu nanya kayak gitu? Sementara kau sendiri ibadahmu compang-camping, nggak ada perintah, nggak ada tuntunan, nggak malu nanya kayak gitu. Kecuali kamu itu lebih benar dalam menjalankan agama, kau tanya seperti itu nggak apa-apa. Ini kamu sendiri compang-camping loh beragama loh. Bahkan soal ketuhanan saja masih compang-camping. Itu enggak? Kau ketuhananmu aja masih compang-camping. mana? Jangan hanya Islam. Pak datamu mana? Jangan Surat ada. Dasarmu mana? Dasarmu Karena saya kata Yesus, orang jangan Islam menghadap melemparkan ke barangmu yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi karena hanya akan diinjak-injak saja. Gitu. Ya. Giliran saya enggak ada. Jadi saya tanya data. sama Anda kayak gitu, itu udah benar belum agamamu? Jangan Apa hanya bisa agamamu lebih benar? Enggak, saya tanya apa agamamu lebih benar dari Islam? Soal ibadah. Ya Ayo. jelas lah, lebih benar. Oke, Saya kalau tanya, memang benar masa nggak tunjukkan ada di mana dasarnya? dalilnya ibadah hari Minggu. Dasarmu mana, dalilmu mana yang saya tanyakan tadi. Enggak, kamu kan ngomong tadi Dasarmu mana, agamamu kamu lebih hanya benar. bisa ngomong, hanya bisa ngomong. Kasih dalil dulu aja Pak, nggak apa-apa. Saya tak dengarkan dasarmu, Nggak perlu. silahkan cek. Dia kan ngomong agamanya lebih hadisnya mana. benar. Kalau agamamu lebih benar, kau tunjukkan dulu di mana perintah ibadah hari Minggu. Ayo. Kalau ada ini Giliran telingaku. sebentar, aku nanya dijawab dulu. Enggak, Aku nanya dijawab dulu. Tadi udah saya jawab. Ya, kita Kamu, diperintahkan aku tanya, ibadah. kalian tuh untuk hanya bisa mengarah ke nanya kiblat. doang. Kalian hanya bisa nanya dalilnya mana, dalilnya mana. Tak Dalil dengarkan. apa? Dalil apa? Dalil bumi bulat. Nah. Orang Islam sholat menghadap ke barat. Kata Kalau siapa? menghadap Dalil, ke timur kan dalil juga apa itu yang kamu pakai? bisa. Hadap ke barat nggak ada. Kita diperintah hadap ke barat nggak ada. Oke. Orang Islam Indonesia menghadap ke barat. Kalau ke Nggak ada timur ke barat, nggak ada ke barat. Nggak ada ke barat, Kiblat. nggak ada. Oke, menghadap ke kiblat. Kiblatnya orang Islam adalah barat. Itu loh. Enggak, bukan. Salah. Oke, Kiblatnya umat Islam itu Ka'bah, bukan barat. Nah, kiblatnya apa? Menghadap batu hitam itu. Oke. Enggak ada batu hitam, enggak ada. Kamu framing Udah, lagi. itu kotak apa namanya menghadap ke sana. Nah, sekarang gue turunkan kau menista. Kau bilang batu hitam, kotak. Nah, kau menista. Kau bertanya tapi pertanyaanmu isinya nista. Lebih baik saya injak lehermu ke bawah. Wah, agamanya sendiri masih compang-camping ngurusin Islam. Kita ngurusin agamamu bener karena Islam sudah sempurna. Sholat ada perintahnya, menghadap kiblat ada perintahnya.
Ya kan, seperti dalam surah Al-Baqarah itu. 144. 144 itu, 144, 149, 150, ada perintahnya. Gitu loh. Puasa ada perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji ada perintahnya. Sholat Jumat ada perintahnya. Nabi langsung mempraktekkan. Lah kalian jingkrak-jingkrak di gereja itu atas contohnya siapa? Perintahnya siapa? Cobalah. Kecuali kalau agamamu udah bener. Soal Tuhan aja masih compang-camping. Masih cakar-cakaran. Yang oneness lah, yang trinitas lah, yang triteos. Agama Kristen itu agama prematur. Belum waktunya lahir udah lahir. Makanya masalah ketuhanan saja masih compang-camping. Ada-ada aja. Nanya Islam yang sudah sempurna. Islam soal agama, soal ibadah nggak perlu dipertanyakan. Dalil, hadis, contoh jelas. Kan gitu. Pertanyaannya salah tadi. Bahwa ini hati-hati umat Islam ya kalau menjawab. Luruskan dulu pertanyaannya. Mana perintahnya menghadap barat? Ya nggak ada. Nggak ada. Mana Nggak ada ada. perintah barat? Terus mana perintahnya menghadap menyembah batu hitam? Ya nggak ada. Mana perintahnya menyembah segi empat? Ya nggak ada. Kecuali dia bilang mana perintahnya menghadap kiblat. Baru itu benar pertanyaan, baru jawab. Gitu. Jadi oten ini pertanyaannya itu harus diluruskan dulu. Tapi kalau orang mau belajar. Tapi kalau yang tadi nggak mau belajar, terpaksa tak injek lehernya, taruh di bawah. Setuju teman-teman? Setuju. Kalau mereka arah kiblatnya itu ke atas, itu sambil nengadah muka ke atas, patah-patah tuh leher. Kagak Tadi ada saya ini Bang Andi di Iya. Facebook ya, scroll gitu kok. Lihat di gereja itu ada orang cuma pakai sempak doang terus jalan lenggak-lenggok kayak gitu. Ada tadi saya di Facebook nengok tuh. Ya, udah biasa lah Pak De. Ya Yang jelas Allah, di Islam itu nggak ada ibadah itu yang nggak ada perintahnya. Nggak ada yang mencontohkan, semua ada. Jadi umat Islam itu nggak boleh membuat satu aturan baru. Nggak boleh berbuat sesuatu tanpa dalil. Beda sama mereka. Pokoknya buat aja. Dalil belakangan. Suka-suka. Suka-suka. Yang penting Bapak senang. Asal Bapak senang aja mereka itu. Asal jemaat banyak, lancar perpuluhan buat. Itu. Makanya dibikinlah peragaan tadi itu cuma pakai bikini doang, lenggak-lenggok di gereja itu, penari-penari altar tuh. Ada itu tadi saya tengok di Facebook, ya Allah. Ada. Saya juga nonton. Terus Ini agama setan itu ya. demi untuk menyenangkan jemaat ya boleh nikah, jeruk makan jeruk. Yang penting nyenangin jemaat daripada kosong tuh gereja. Boleh itu. Coba rumah ibadah mana yang dipakai kawin jeruk makan jeruk? Gereja apa? Masjid? Teman-teman jawab. Ya demi untuk menyenangkan hati jemaatnya supaya lancar perpuluhan, ya buatkan belakangan datanya, yang penting bikin dulu. Kalau umat Islam nggak boleh kayak gitu. Menentukan satu Syawal aja itu, ya, itu perlu penelitian yang harus gitu loh. Harus ada dalilnya. Memang kayak Kristen cukur jembut di gereja. Pak De mah. Aduh, parah. Jangan Pak De lah di YouTube ini, jangan ngomongin gitu. Bilang aja embut gitu. Allahu Akbar. Ini agama apalah kayak gini. Makanya brother, kalau mau bertanya itu ketahuan lu mau tujuanmu menista apa ingin tahu, beda loh. Kami ini ahlinya loh ya. Kau itu tadi yang si aku ini bertanya bukan bertanya ingin tahu, tapi ingin menista. Ya gue gak kasih lo kesempatan. Ada yang baru naik tuh, si Sapar siapa nih? Silakan.
Tadi harusnya jawabnya gini Bang Andi. Kamu tinggal di mana? Di Bandung. Jadi kalau kamu ke Jakarta, arahnya ke ini, ke timur dulu gitu. Muter baru nyampe Jakarta. Koplak kan? Umat Islam itu nggak umat koplak, nggak kayak kalian. Kalau ada yang muda ngapa dipersempit? Masa mau ke Bandung, ke Surabaya dulu sana, ke Irian, terus tembus Papua Nugini, tembus berlayar, nah nanti baru Jakarta gitu. Koplak. Ya itu tadi, gue bilang kalau lagi nyasar di hutan nggak ada kompas, terus semua sholat, terus nggak tahu arah kiblat, nggak sholat gitu. Ya boleh. Niat dalam hati. Ngadap kiblat karena Allah. Allah Maha tahu. Jadi orang beribadah itu nggak dipersulit dalam kondisi darurat. Tapi kalau dalam kondisi normal ada derajatnya, jelas itu. Ten. Bisa nggak sih nggak blow on dalam 1 menit aja nggak blow on? Jadi itu dia itu mau merendahkan Islam tapi nggak mampu otaknya Bang Andi. Justru dia yang jatuh sendiri. Bikin pertanyaan yang justru menghinakan dirinya sendiri. Benar. Nampak pinter, nampak blow on, nah, gitu. Ya itu benar Pak De. Semakin dia ingin menjatuhkan Islam, semakin nampak dia blow on-nya. Benar. Ini Daeng Muslim apa Kristen Daeng? Wih, Lintang Topan. Pak Topan, selamat pagi. Sore. Selamat sore. Pak Lintang, selamat sore. Lintang Topan, Muslim apa Kristen? Ngomong dia. Suaranya nggak ada ini? Cek 1 2 3. Ada. Ada. Iya. Kirain nggak ada, sepi, hening. Kayak di gereja sepi. Iwan Tenri. Iwan. Nah tuh minta naik, itu ngomong mah, aduh dasar. Ya buat teman-teman pengumuman ya. Tolong ya kalau ada gereja yang mau dijual, hubungi langsung ke Bang Handi ya teman-teman. Insya Allah nanti dibeli, mau disahadatkan gerejanya ya, dimualafkan diganti sama masjid. Hubungi Bang Handi ya kalau ada gereja yang mau dijual ya. Secepatnya, itu kan nomor HP Bang Handi ada kan, di YouTube-nya juga ada kan. Nah silakan hubungi ke Bang Handi ya. Bang Handi ada gereja yang mau dijual nih. Nah nanti kita datang, kita beli ya, kita mualafkan gerejanya ya. Sekarang banyak gereja yang bangkrut kan tuh dijadiin gudang. Ya teman-teman silakan di follow dulu ya akun yang narasumber di atas ya. Akun host, akun Ustadz Sugi, Bang Handi, Bang Ustadz Alip, Bunda Rahma, Gurunda Juma, Alip, Alpi. Silakan di follow ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi ya, terutama buat para pendeta, biarawati, pastor, silakan naik ke atas kalau ada yang ingin belajar Bible ya. Yang belum paham tentang ajaran Kristen, buat para pendeta silakan naik ya. Kita buka 3 SKS ya buat kalian ya.
Silakan naik. Khusus ya buat para pendeta ya. Kalau jemaat biasa kan biasanya cuma ngehujat doang. Mereka nggak tahu apa-apa. Kasihan ya jemaat biasa itu. Silakan naik ya. Kita di sini membuka karpet merah buat kalian semuanya ya, buat para pendeta ya, khusus ya. Sepi ini, kayak di gereja, Kasihan gereja aja udah sepi sekarang guys. Iya di tiap koma sepi, cuma penghujat doang. Mungkin udah ini ya, udah tahu mereka itu ya, kalau kita debat naik ke atas pasti ujungnya ada yang mau alap gitu kan. Ya makanya kalau naik ke atas itu jangan langsung menghujat. Katanya sih ajaran si paling kasih. Tunjukkan ajaran kasihnya. Jangan dikit-dikit langsung menghujat. Kasihnya dari mana? Tegas katanya. Tegas dari Hong Kong. Ya, ini ada juru parkir. Selamat pagi, juru. Juru. Atuh, saya kunan meta naik. Atuh, duh. Kemarin kan komunikasi itu sama MYM. Dia mau debat nanti tanggal 6. Kata saya gini. Debatnya kan sama Egy Sujana tuh. Pak MYM gimana, mau nggak mengulang lagi 3 tahun ke belakang debat dengan Gurunda Juma? Jawabannya keren loh. Kok mau saya debat sama Juma? Kok mau saya? Asli loh itu. Langsung diulti, nggak mau MYM. Padahal kita baik-baik yang ngajak dia debat ya. Sebelum dia debat offline sama Prof. Egy Sujana, saya anjurkan untuk debat dengan Gurunda dulu, dengan Bang Juma di TikTok. Langsung ngomong gitu, gak mau saya. Apa itu Juma? Wah, kata saya kok marah-marah dia. Dan saya baik-baik loh ngomong. Kapok dia. Dulu 2 kali kan debat dengan Bang Juma tuh di Zoom. Kapok dia. 2 kali kabur. Gak mau balik lagi. Bayangin aja guys, kan jemaatnya punya 10 orang. Hilang setengahnya itu jemaatnya. Tinggal 5 orang. Padahal dia pendeta besar loh dia. Dosen STT juga dia. Jabatannya panjang lagi, apa itu? Jabatannya panjang banget dia. Udah punah. Di YouTube ada gak bang? Ada. Kalau di YouTube saya udah nggak ada ya, kena take down. Kayaknya di YouTube Bang Juma masih ada itu, di Zulkifli M Abbas official. Ketik aja judulnya Bang Juma PS MYM. Ketik aja itu, pasti muncul itu. Di YouTube Zulkifli M Abbas masih ada itu. Itu ujungnya keren loh. Itu kalau kalian nonton ya, kalian nonton debat itu jangan di skip iklannya, tonton sampai habis biar nggak gagal paham ya. Nanti di ujungnya dia sebelum dia kabur, dia bilang gitu, dasar kok goblok Juma, goblok kok, langsung kabur. Tapi dianya nggak di kick loh, kabur ya. Ini nggak di kick loh, kabur. Tonton di channel Zulkifli M Abbas official. Asli loh, saya nggak ngarang loh. Tinggal lihat aja kalian, tonton aja. Kalau nggak percaya.
Aduh, ini monyet naik lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikum ya ahli neraka. Kenapa belum pada tidur? Lu udah tidur belum? Loh, kan di ajaran Anda kan siang diciptakan untuk Kan di ajaran Anda juga istirahat. Tuhan Anda juga istirahat loh. Tidur. Tidak, Tuhan Yesus itu baik. Bukan masalah baiknya, kan ini ngebahas masalah tidur. Yesus itu ketiduran di perahu. Pada saat ada angin puting beliung, dia dibangunkan sama murid-muridnya. Yesus bangun, ada puting beliung, ada badai. Nah barulah dibangun Yesus. Tuhan Habis kalian bangun, yang perlu itu kalian lagi bangun. mancing. Yesus itu lagi mancing di perahu. Dia ketiduran, capek. Muhammad itu Kata yang perlu murid-muridnya, kalian Yesus bangun. Ada puting beliung, ada badai. Nah baru tuh kebangun, langsung lari dia Kenapa ke kalian apa namanya ke hutan. Yesusnya kenapa itu. kalian melanggar Al-Quran kalian? Bukan kasih yang diciptakan. Ya itu Yesus tuh. Yesus itu ketiduran. Ajaran kalian Yesus bukan kasih yang ketiduran di diciptakan untuk perahu bekerja malam untuk karena dia beristirahat. capek. Katanya abis mancing, nggak dapat ikan, malah teriak-teriak. nggak dapat ikan, terus dia ketiduran tuh di perahu. Kalian sudah tidak percaya Al-Quran kalian lagi Tuhan ya. ketiduran. Tombak teman-teman. Memang kalian sudah tidak percaya Al-Quran kalian lagi ya. Ya percaya dong. Al-Quran kan kitab suci, sempurna. Kitab dari Buktinya kalian Allah. kalau ditanya lari ke hadis. Al-Quran kok lari ke disebutkan hadis? dulu. Yang ditanyanya apa? Ya pokoknya kalau ditanya tentang Islam lari ke hadis. Al-Quran singkirkan lu dulu. nanya kan. apa emang? Berarti kan nggak percaya kan? Iya, lu nanya apa emang? Nah, gue tanya di mana di Al-Quran kalian disuruh sunat? Nggak tahu. Iya makanya. Nah, suka-suka gua dong, mulut-mulut gua. Kok suka-suka ya? Kalau nggak dia, kalau nggak disuruh, kalau nggak disuruh, gua lah ngapain? mulut-mulut gua. Nah, Ngapain? sekarang Kalau nggak sekarang disuruh, gua tanya balik. Kalau ntar dulu, Sekarang belum- gua tanya belum balik. kelar. Ya, Kalau nggak ya disuruh, enggak lah, sunat. satu-satu lah. Lu nanya, gua tanya balik Kalau satu-satu nggak ya. disuruh sunat, kalian ngapain sunat? Kulit yang Ya udah, gua nggak tahu. Kulit yang Ya udah, nggak diberikan tahu. Tuhan, kenapa kalian Nggak tahu. kurang-kurangin? Ya udah, sekarang gua balik tanya. Kulit Di yang mana diberikan di Tuhan, Bible kenapa Yesus dikurang-kurangin? mengaku dia Tuhan? Di mana Kulit di itu- Bible Yesus mengaku dia Tuhan? Kulit Ayo tunjukkan. itu bukan dikurangin, bukan Di mana ditambahin. di dalam Bible Yesus mengaku Tuhan? Di mana kamu lah? Di mana di Bible Yesus mengaku Tuhan? Buktinya Lu juga mau harus ditanya begitu. nggak? Lu mau ditanya nggak? Mau ditanya nggak lu? Nah kan kena tombak, mampus. Kena tombak ya, nggak diturunin teman-teman. Nggak ada yang nurunin itu, kena tombak gitu. Keren, makasih banyak teman-teman muslim semuanya. Tanpa perintah langsung ditombak guys. Ya, Bang Beni, selamat pagi. Bang Beni, Cinta dan malam. Bang Beni, selamat pagi. Bang Beni, selamat pagi. Oi, Bang Beni. Malah kabur. Aduh. Wah, parah ini Oten. Ustaz Alif, ceramah dulu lah. Yuk. Dewa Hubal cuma bisa keluar-keluar doang. Aing lamun deket eta si Dewa Hubal ciduhan banget apa aing. Modal semua otenya, wih, Mama Ipi. Keren. Mantap.
Ya, teman-teman di follow ya akun yang di atas ya, yang narasumber, akun host, semuanya ya di follow teman-teman. Yang belum follow ya, centang itu plusnya ya. Ini si Alpi tidur, Alpi. Woi Alpi, tumben si Alpi tidur jam segini. Bunda Rahma, Peta Lempu pada tidur kayaknya ya. Hadir. Belum tidur Bang Peta? Belum. Aku Oten bisa yang naik penghujat. Kalerek juga nah juga nama. Ten naik ten sini ten. Saya di situ nggak bisa debat dari dulu guys. Ya Lan, selamat pagi Lan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau join saya dari Sabah. Oh dari Sabah. Cerita. Itu suara apa bang? Suara Yesus? Tidak. Iyalah, soal Yesus lah. Nah, itu. Apa? Pening kepala. Mau dengar cerita orang. Oh, mana iya. satu Tuhan? Bapak kah? Nah itu. Anak kah? Kenapa bapak sama anak tidak diceritakan? Mamanya tidak dicerita. Kok kayak suara si bom-bom itu di belakang bang? Udah ya bang ya, saya naikin oten ya bang, makasih ya bang. Oke. Yo, assalamualaikum. Salam. Iya itu ada di ayatnya teman-teman. Yesus mancing di perahu, terus dia ketiduran. Saya lupa ya di ayat berapa ya. Terus ada badai, angin puting beliung, dibangunin lah sama murid-muridnya. Jadi kalau ada Oten nanya soal sunat itu seperti orang yang tidak pernah mandi, tapi ngerecokin orang yang mandinya 5 kali sehari. Kira-kira gila enggak tuh? Oten itu kan nggak sunat, ngerecokin orang yang sunat. Ya sama aja, orang nggak pernah mandi, tapi ngerecokin orang yang bersih, yang mandi 5 kali sehari. Itulah Oten. Iya betul. Pak De, Yesus yang lagi mancing di perahu dia ketiduran tuh di apa ya, di Matius di mana ya, lupa saya. Di Matius ada, kenapa? Yang Yesus lagi mancing di perahu terus ketiduran, terus dibangunin sama muridnya karena ada angin puting beliung badai. Di Matius 8 ayat ya, Matius 8 ya. Sampai 34 itu dibaca itu. Tuhan mancing ketiduran lagi. Mancing di Jatiluhur. Markus 4:38 juga ada itu. Baru tahu ya. Islam Kristen nih. Aris Sandi. Halo, Aris Sandi. Ya, Aris Sandi. Dari zaman Facebook sampai sekarang nggak ada satupun pendeta atau oten yang debat ngalahin Ustadz Sugi, guys. Ya, ini ada Karya Farm. Halo, Karya Farm. Halo. Ya, halo. Ya, selamat pagi.
Selamat pagi. Jumatan apa mingguan, Bang? Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Yang benar, Bang. Berarti kliwonan dong kalau gitu. Senin sampai Minggu, Bang. Sampai Minggu ibadah di gereja. Ya ibadahnya sehari, Bang. Oh, ibadah di mana, Bang? Ya di hati sendiri, Bang. Di hati sendiri ibadahnya. Jadi nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke gereja ya, Bang? Iya. Lamun modal carana apa di mana, Bang? Ngomong apa sih? Tengah artinya mana? Mana itu bukan agama? Nggak punya agama lu? Emang agama apa? Agamanya menyelamatkan. Oh, lu ateis? Ateis itu enggak percaya Tuhan, saya ada Tuhan. Oh, agamanya apa? Makanya saya tanya. Lah agama yang Tuhannya siapa? Kalau mau cari agama itu di Indonesia aja yang agama. Coba tanya orang Jepang. Coba tanya orang Inggris. Ya pergi aja. Kalau gitu kamu pergi aja ke Jepang. Tuhanmu siapa? Tuhanmu udah Tuhanmu siapa? Gak usah muter-muter. Tuhanmu siapa, Bang? Tuhan saya. Tuhan saya Yesus. Oh, Kan dia Maha ngaku Kuasa. Kristen aja kok malu, kenapa sih Lah. kalian ini? Kristen ke gereja, Bang. Saya nggak ke gereja. Jadi kamu bukan Kristen. Lah Kristen ke gereja. Menurut kamu Iya, kan kamu Kristen bukan ke gereja? kamu bukan Kristen kan? Saya Tuhan saya Yesus. Iya, kamu bukan Kristen berarti. Ini Pak Dani nih, Pak Dani. Pak Dani siapa? Bukan. Pak Dani siapa Denny, lagi? Denny. Bukan. Denny siapa Denny? Bukan. Jadi kalau kamu bukan Kristen berarti kamu bukan pengikut Yesus dong. Karena Kristen kan artinya pengikut Yesus. Kristen pengikut Yesus menurut siapa? Artinya Ya menurut siapa? menurut kamu. orang-orang Kristen, menurut orang Kristen. Menurut orang Kristen. Orang Kristen yang mana? Orang Kristen yang mana? Oh iya, Kristen ini memang agama yang apa ya nano-nano, nggak tahu entah mana yang benar. Jadi mana yang bisa dipakai ini ya? Kalau Islam gitu kan artinya selamat gitu. Semua orang Islam itu. Ya silakan. Gitu. Enggak, kalau Kristen ini kan compang-camping dia. Menurut si A begini, si B begini, jadi nggak ada yang benar. Kata orang Kristen artinya apa? Pengikut Yesus. Ini ketemu orang Kristen, oh artinya Kristen bukan pengikut Yesus. Ini memang kalian nih golongan orang mabuk saya lihat nih. Iya, golongan orang mabuk. Ya, Agama terserah compang-camping abang lah. nggak jelas. Setiap orang punya Silakan. asumsi masing-masing. Silakan. Udah lah Bang Andi, orang kayak gini ngapain lah dilayanin? Dari yang pintar ngapa Bang Andi? Biasa mainkan dulu pada. Kayak gini. Mainin lah Bang Andi. Di KTP apa tertulis, Bro? KTP agama. Iya. Ya itulah Kristen. Ya udah kau Kristen lah. Gimana sih lu malu amat? Orang mabuk. Oh, kamu nggak, kok malu kamu kok Kristen kok malu? Kenapa? Lah, karena karena Indonesia saja. Nggak usah ke Indonesia. Kenapa kamu malu mengaku dirimu Kristen? Kenapa? Saya malu karena memang orang Kristen gak sepaham dengan saya. Tapi kenapa kau tidak merubah aja, kosongin aja tuh kolom KTP-nya? Kalau bisa dikosongin, aku kosongin. Ya gampang. Lu tinggal sobek sedikit itu. Di mana? Kamu Ya, orang Dukcapil. Kamu orang Dukcapil. Dukcapil mana kau? Katanya mau ngosongin. Tinggal ikut sebikin. Memangnya kau, memangnya kau, kamu orang Dukcapil. Orang kayak gini ngapain lah dilayani? Injak lagi lehernya. Gue injak lagi lu. Keturunan anjing kayak gitu dinaikin apa lah? Gue injak lagi. Itu jelas-jelas orang keturunan anjing itu. Nggak, orang Kristen nggak ngaku Kristen gitu loh, malu dia. Udah kembali ke kandang sono, kan rumput. Kita kalau melayani orang kayak gitu malah tambah bego nanti kita.
Cari yang pinter-pinter dong. Nah, sini pendeta kau yang pinter naik sini. Ah, debat dengan saya open camp sini. Kalau bisa ngalahin saya ngesot 100 kilo. Nah, naik sini kau yang pinter sini. Orang mabuk semua yang naik, heran aku. Belum ada yang bener nih semenjak aku di atas tadi ini mabuk semua ya. Halo. Ya halo bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Sugi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam bang. Ya. Ustadz Sugi, saya mau nanya nih. Islam Kristen bang. Saya Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya mau tanya satu, Ustadz Sugi. Ya. Oten ini artinya apa, Ustadz? Orang tolol paten bang. Wah, oh itu ya orang tolol paten ya. Orang tolol paten dah. Iya. Jadi saya tololnya nggak sembuh-sembuh. Selama dia nyembah anak orang tuh tetap aja tolol selama-lamanya bang. Ustaz, kemarin Komal sebelah itu katanya saya tanya oknum Kristen, terus saya tanggapi kan, saya kira oknum Tenggen. Bisa juga itu. Oknum Tenggen bisa juga itu. Oke. Saya mau tanya itu aja Ustaz. Iya, karena memang orang Tenggeng semua mereka itu. Ya, Mana ada yang otaknya normal tuh. Bahkan ada seorang pakar perjanjian baru, dia ngomong begini, mustahil orang itu waras sementara dia dalam keadaan Kristen. Saya tadi live di itu, terus saya gabung, saya tanyain tak ada jawaban, saya dikeluarkan Ustaz. Kalau saya berdasarkan pengalaman aja sih ya, apa itu oten, orang tolol paten, nah, itu yang saya rasakan selama debat dengan mereka itu. Oh ya, siap. Berarti tambah ilmu tentang arti maksud oten tadi ya. Iya, Salam sama Gurunda, salam sama Uni Ripa, dapat salam. Assalamualaikum dari kawan-kawan dari Provinsi Riau. Oh, Rio-nya di mana bang? Sama kita? Oh, saya di Kabupaten Meranti, Ustadz Sugi. Oh, nyebrang ya. Saya di Siak bang. Oh, Siak. Oh ya, dekat itu Ustadz. Sama kita. Dekat. Ya, salam ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Iya bang. Ya kalau mau ke Pekanbaru mampir boleh bang, kan ngelewatin tempat saya bang. Siap, insya Allah Ustadz Zuki. Ya. Cuman ini Ustadz, saya pun baru mulai mau gabung nih tentang apologet ini kan, tentang gabung-gabung. Jadi terus saya kurang tahu juga. Jadi mau tanya ini artinya Nyimak apa? aja bang, nyimak aja dulu di bawah, dicatat ayat-ayat yang kita sampaikan, insya Allah nanti paham bang. Nah, saya kalau untuk yang Islam insya Allah kita sudah ada bekal. Iya betul. Cuman kita kalau dalam Kristen kita kan yang kalau menyerang di agama ya kita pingin hati lah untuk masuk untuk berdebat sama mereka. Cuma kadang-kadang nggak dikasih waktu, Ustaz. Ya. Oke. Ya karena kan. Ya silahkan bang. Saya mantau aja ya, makasih Ustaz. Turunkan aja Ustaz. Yo, assalamualaikum. Itu di kanan atas ada silang itu dipencet aja bang. Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi bisa bertanya tentang Tritunggal? Tritunggal itu entah ajaran dari mana bang? Yesus nggak pernah ngajarin, nabi-nabi nggak ada yang ngajarin. Itu Tritunggal itu cuma apa ya, bikin-bikinan mereka sendiri. Nggak ada ayatnya itu. Bahkan nanti kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 19 ayat 2 itu, Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, belum. Bahkan kami nggak kenal ada Roh Kudus. Bahkan kami tidak tahu ada Roh Kudus. Nah itu bukti bahwa Trinitas nggak pernah diajarkan.
Ya udahlah Bang Andi, ini saya live udah 7,5 jam ini yang di YouTube. Terima kasih atas kebersamaannya di channel Sugi Kristologi dan di Bible Berjalan. Ya, saya tutup. Mau istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. 7,5 jam aku live. Buset, panjang. Ya, tapi dipotong-potong juga. Oh iya. Betul. Dibikin ini ya apa namanya? Sorotan. Iya. Dari situ Bang Kian Santang yang apa? Kalau live ini mana? Iya. Setuju. Ini si Karya Pam pengen naik lagi, lu ngapain minta naik lagi, nggak punya agama? Ngapain? Orang gak jelas, orang mabuk ya gitu. Lo ngumpulnya sama orang mabuk di kafe sana, di warung tua baru cocok kau. Kalau debat lintas agama kayak gini cuma bikin malu agamamu nanti. Gak usah Iya. naik. Tapi Kasian. emang agamanya kan memalukan Ustaz Sugi. Kasihan Bang Andi, Bang Kian Santang, justru mereka tuh memperburuk agamanya gitu loh. Kasihan kita. Agamanya emang udah buruk. Ya agama udah nggak laku. Ditambah orangnya kayak gitu, semakin terpuruk. Hama doang mereka ini. Iya. Ya, buat para pendeta yang merasa nggak punya harga diri, silakan naik ke atas. Mudah-mudahan omongan saya tidak menyakitkan bagi mereka ya. Tapi pasti sakit. Ya gitu ya teman-teman. Kalau ada misalkan tetangga atau lihat di pinggir jalan ada gereja yang mau dijual, silakan hubungi Ustaz Sugi ya. Nanti dibeli sama Ustaz Sugi, insya Allah dimualafkan ya gerejanya teman-teman. Ini bukan canda loh, ini serius loh. Ustaz Sugi mau beli gereja, daripada gereja itu dipakai gudang barang bekas. Udah pada nggak laku kan, pada bangkrut kan gereja. Cari stand yang enak dulu duduknya. Ustaz Alif lagi tidur. Nah, gini enak. Ayo guys, silakan naik Oten. Ini pada tidur nih kayaknya nih. Si Alpi tidur, tumben si Alpi tidur nih. Bunda Rahmat tidur. Kang Kian di sini dah laku banyak yang mualaf. Jadi gerejanya dijual ya. Nanti hubungi Bang Handi atau Ustaz Sugi ya, teman-teman. Kita beli Bang Kian Santang, kalau ada dijual kita beli. Iya, kita mualafkan. Ya, umat Islam kaya. Iyalah. Ayo kita dukung pergerakan dakwah kita teman-teman ya, biar nggak ngerusak lingkungan ya, biar nggak ngerusak lingkungan nih. Jadi kita sahadatkan gereja-gerejanya dulu guys. Pasti Oten panas dengarnya. Enak ketawa kalau sama Oten. Ayo Mat Belegug, sini naik. Nah ini naikin dulu sini sebentar. Halo Ontohod. Halo. Halo Bro Kokok. Wah muter-muter sinyal lu kok. Udah sebelum lu ngomong di bawah lagi. Gua jadiin ingus lu.
Habis bener Oten ya. Yang typing aja udah habis. Dibabat habis sama teman-teman, weh. Keren teman-teman ini, weh. Wah, luar biasa semangat para netizen ini. Luar biasa. Ini Ica Celebes tadi dinaikin malah turun lagi. Kenapa? Ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya sama Ustadz Sugi Ya. Ya, Ustadz Sugi masalah Trinitas tadi, Ustadz Sugi. Trinitas itu kan konsepnya diambil dari sejak Yesus lahir ya, Bang Ustadz Sugi. Mengenai Trinitas itu jauh sebelum ada Kristen sudah ada Trinitas, Bang. Contohnya Hindu itu Trinitas, cuma sebutannya kan Trimurti dia. Wisnu, Brahma, Siwa. Jadi mereka itu mengadopsi itu agama-agama pagan. Kalau di Mesir nanti ada siapa namanya Hercules, terus siapa itu? Jadi intinya Trinitas itu sudah ada jauh sebelum adanya Kristen. Memang mereka mengadopsi itu, Bang. Berarti sebelumnya Yesus ada di Yesus lahir itu konsep Tritunggal sudah ada ya? Wah, udahlah. Hindu kan lebih duluan daripada Kristen, Bang. Jauh. Oh, ya, siap. Jauh Iya, soalnya mau. Iya. Oke, siap. Oke. Terima kasih infonya Ustadz Sugi. Salam buat teman-teman semua. Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu doang barusan. Padahal kalau dipikir-pikir Yesus nggak kenal Kristen loh, Ustaz Sugi ya. Nggak kenal loh Yesus sama Kristen. Nonton debat nanti ya, offline pendeta MYM menghadapi Egy Sujana, Dr. Ustadz Nababan, satu lagi pendeta apa sih namanya lupa saya. Tanggal 6 ya, silakan di Cipayung tempatnya. Kalau ada yang pengen nonton, pengen datang yang stay di Jakarta, silakan hubungi Bang Handi guys. Tanggal 6 ya, hubungi Bang Handi aja. Di daerah Cipayung guys. Ada labnya nanti insya Allah kalau saya kan datang nanti saya lihat bisa nggak di labin di TikTok. Kalau di YouTube bisa sih. Kalau yang ingin nonton di YouTube di Panglima Apologet Islam tuh di YouTube saya tuh. Di subscribe aja YouTube-nya. Tapi kalau bisa sih nanti saya nge-live-in di TikTok lah biar teman-teman yang lain bisa ikut nge-relay juga live. Nanti saya buat tripod lah, insya Allah. Kalau saya dengar dari pernyataan Ustadz Nababan kayaknya nggak bisa, Bang. Dia sistemnya di TikTok kayaknya direkod, ya, kalau di TikTok di-upload. Kayaknya begitu sih saya dengarkan apanya. Enggak, kalau di YouTube bisa, Pak Ustadz Sugi. Oh, entahlah ya. Ya semoga aja bisa. Nanti biar saya relay. Ini ada Docik. Selamat pagi Docik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya dengan Kang Sugi. Ya Bang. Silakan. Islam ya Bang ya. Iya, Islam. Halo, Kang Sugi. Ya, Bang. Sebelum nanya, saya mau kasih salam dulu. Iya, Halo? silakan. Salamnya
Nah, ya. Ya, saya mulai tanya ya. Iya bang. Itu dulu penjelasan Bang Zuma bahwa penyalipan Yesus itu ada konspirasi dari para rabi-rabi Yahudi ya. Iya. Sementara dari ceramahnya Bang Billy, seolah-olah mereka itu mengakui bahwa Yesus itu semacam nabi. Jadi kalau mereka itu mengakui nabi, kenapa mereka mau menyalipi Yesus? Itu Kang Sugi. Iya. Jadi kalau saya lihat di dalam kitabnya Kristen ya, di Perjanjian Baru itu, memang Yesus itu mau disalib itu karena orang-orang Yahudi itu takut terhadap Roma. Kalau Yesus itu pengaruhnya semakin besar, ya itu nanti dia ketakutan bahwa tempat sucinya itu akan dirampas. Itu jelas tertulis di dalam Yohanes 18 dari ayat 40, 44 dan seterusnya itulah ya. Di situ memang dinubuatkan Yesus itu harus mati daripada bangsa kita itu dirampas sama bangsa Roma. Intinya seperti itu yang saya lihat. Cuma sebenarnya ya dia itu nggak disalib, nggak mungkin bisa disalib, itu nggak mungkin. Dia itu kan orang yang dikasihi Tuhan. Masa iya mau dibiarkan dipermalukan seperti itu? Itu kayaknya nggak masuk akal. Gitu bang. Karena nabi-nabi itu ya diselamatkan lah oleh Tuhan. Masa dibiarin aja. Bentar. Makanya nanti kalau kita baca di dalam kitabnya Kristen sendiri itu terjadi banyak sekali kontradiksi. Soal mulai penangkapan sampai penyalipan, itu banyak sekali terjadi kontradiksi. Ada yang mengatakan jam 12, ada yang mengatakan jam 3, entah mana yang benar itu. Enggak, maksud saya gini, dari kacamatanya Yahudi, yang satu rabinya pingin ikut ingin Yesus dianiaya lah bahasanya kan. Sementara Yahudi yang sekarang menganggap Yesus itu orang suci, kayak seolah-olah kontradiktif itu kejadian zaman dulu dengan Yahudi yang sekarang. Iya kan, dari awal memang Yahudi itu kan ada yang ada yang benar, ada yang nggak benar kan, ada yang lurus, ada yang nggak lurus bang. Iya. Tapi Rabi itu Yahudi itu jahat, tidak. Contohnya Hawariun, apakah Hawariun itu dia menentang Nabi? Tidak. Hawariun itu kan Israel juga kan? Betul, iya. Iya. Bahkan di situ ketika Nabi Isa bertanya kepada sahabat-sahabatnya kaum Hawariun itu, siapa yang akan menjadi penolong Allah? Mereka menjawab, kami yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Jadi ada yang mayoritas itu pembangkang dan sebagian kecil mengikutinya. Gitu bang. Oh, iya. Jadi saya itu bingung antara keterangan Bang Zuma dengan Bang Billy. Itu seolah-olah kontradiktif kan kejadian. Tidak kontradiksi. Ada yang menerima, ada yang menolak. Jadinya begitu. Oh, jadi mereka dua itu ya? Iyalah. Dua pendapat ya? Dua pendapat. Iyalah, itu dulu lah. Ya, kapan-kapan tanya lagi. Iya bang, makasih bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, ini ada Arisman. Arisman.
Oke lah Bang, udah jam 2:30, aku juga mau pamit nih istirahat. Ya, Biar Ustaz. besok bisa bangun pagi aku. Kalau bisa tidur, tapi biasanya nggak bisa tidur sih. Ya, kalau nggak bisa tidur ngapain turun? Mau nyeting ini dulu untuk besok mau upload, bikin thumbnail dan sebagainya. Iya. Nah. Oke, terima kasih bagian Santang. Pamit, assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purgato. Wilujeng anjing. Iya, wilujeng anjing. Anjing. Room naon Kang? Naon? Room naon Kang? Room naon? Nya Jual tetangga. beli ini. Jual beli anak. Oh. Ya udah tuh punten Kang di situ apa? Oke, siap. Dihapunten. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Hampura Gusti. Gak apa-apa lah ya teman-teman ya. Ya, bagi buat teman-teman yang muslim ya, yang sekedar ingin menonton ya nanti debat offline, silakan hubungi Bang Handi ya. Ayo guys, di tab-tab layar guys. Awas ngecaprak wae. Kok sepi para oten? Jangankan di Komal, di gereja aja udah sepi. Gimana sih? Udut beak deh aing ah. Ya ada nih satu lagi. Ayo teman-teman, yang merasa Kristen ya, yang merasa Kristen, pendeta, biarawati atau pastor ya, yang ingin berdebat, berdiskusi silahkan naik ke atas ya. Apalagi yang ingin belajar tentang Bible ya, yang belum tahu tentang ajaran Kristen ya, buat para pendeta silahkan naik. Kalau di itulah itu deh. Ya, aku sapa tata karak-karak disapa kok yang sekolah turun. Nih masih muter-muter ya. Nurul Batubara. Nurul Batubara. Iya Pak Mantong. Oke, siap. Anya, oh muter-muter si Anya. Arisman minta naik lagi, tadi ditanya diem aja.
Arisman. Aduh ya. Ini mah kayaknya mau nge-report. Ya, yakin. Selamat pagi. Yakin. Oh, ini mau Oten. Pakai foto Bang Juma. Di ini aja teman-teman, di blok aja nih. Ini Oten nih. Dia nyamar pakai foto Bang Juma. Pengen banyak followernya ya, dia mau pansos nih. Di blok aja teman-teman, di report. Di blok aja teman-teman, di report. Report aja rame-rame tuh. Gak mau ngomong dia. Ya teman-teman, tolong di follow ya akun saya yang ini, yang satu lagi, Panglima Apologet Islam, biar bisa live juga nanti di channel saya yang satunya ya, di Panglima Apologet Islam ini nih. Tolong dibantu di follow teman-teman, yang saya gedein ini nih. Tinggal 500 lagi ya. Mohon bantuannya yang 2,2 untuk Muslim. Silahkan di follow ya. Untuk Kristen juga, kalau ada yang mau follow silahkan follow ya. Yang saya gedein nih, yang Panglima Apologet Islam nih. Ini si yakin ini Oten nih, gua blokir dulu ya. Gua blokir ya. Pakai foto Bang Juma. Mau pansos lo. Ya, baru 59 teman-teman. Ayo di follow sampai 500 ya. Ini baru ada 500 kayaknya nih. 576. Silakan di follow yang belum follow teman-teman. Kalau mau pansos jangan pakai foto-foto gurunda, foto Muslim yang lain ya. Oten ini kalau nggak nyamar itu kayaknya nggak makan mereka itu ya. Kalau nggak nipu itu nggak makan nih Oten-Oten ini. Kayaknya masih belum puas aja. Kenapa sih kalian ini? Ini langsung terjeda nih, mau ngerepot nih. Ya silakan, ini kok cuma 69 nih. Di follow teman-teman, yang saya gedein tuh, yang Panglima Apologet nih. Silakan teman-teman. Saudara followernya ya, silakan di follow ya. Agama Oten itu kalau nggak ngibul, mereka itu nggak makan dia. Tidurnya nggak bisa nyenyak, makanya harus tiap harinya harus ngibul, harus nyamar. Itulah Oten. Beda sama Muslim. Muslim itu teguh dengan pendiriannya, nggak boleh nyamar, nggak boleh ngaku-ngaku Kristen, nggak boleh kalau Muslim. Udah murtad itu. Kalau mereka boleh ngaku apa aja. Soalnya nggak ada syariatnya, nggak ada aturan agamanya. Halo Bom Bom, naik sini Bom, berani nggak Bom? Numpang lewat doang ya Bom. Takutlah di atas banyak jenderal. Naik pasti langsung mimpi basah doang. Ayo teman-teman bantu di follow tuh akun yang saya gedein teman-teman. Yang Panglima Apologet, ayo di follow.
2.000 orang yang follow cuma 100. Biar nanti live-nya di akun yang ini, yang di Panglima, teman-teman. Apa untungnya? Nggak ada untungnya nyembah anak manusia mah. Ya, makasih banyak ya yang udah follow-follow ya. Mungkin yang lainnya oten, masa dari 2.000 orang muslimnya cuma 100, otennya 1.000, 2.000. Waduh. Kebalik kali, yang 2.099 muslim, yang 1 oten, nah itu baru benar. Kemarin saya ke gereja aja pas Natal lihat-lihat ya, pengen ini ya, pengen apa namanya, pengen podcast, pengen nge-shoot di situ, cuma nggak rame. Masa gereja segitu gedenya, kursi muat 500 orang, yang datang cuma 4 ekor. Gak jadi saya nge-shootnya di situ. Tadinya pengen videoin, pengen lihat gitu kan perayaan Natal meriah nggak. Ternyata cuma 4 ekor yang datang, weh. Ayo guys, di follow-follow dulu ya akun ini nih, Panglima Apologet Islam ya, di follow, ayo. Biar bisa live di sana nanti. Alpi masih bangun gak Alpi? Si Alpi tidur nih kayaknya nih. Ini udah jam 3 di sini nih. Oten udah punah. Iya, saya dapat kabar dari BMKG ya. 2030 itu tinggal salimnya doang melayang-layang di atas kasur. Duh, batuk ya. Batuk kebahagiaan. Duh. Aduh, batuk kebahagiaan. Beneran itu kabar, bukan kabar burung ya, itu benar, kabar benar itu. Ayo, siapa tadi si Pam mau adu debat? Silakan naik sini sama gua. Yang kucluk sama yang kucluk, ayo. Menghibur diri ya Bang, iya menghibur diri lah daripada terpayu-payu. Aduh ya Allah, Rabbi Allahu Akbar. Bang Kores mana ya? Udah tidur belum Bang Kores? Biasanya Bang Kores jam segini nih, nunggu pagi, subuh-subuh, si Demian naik. Oh iya Demian ya? Jam segini udah bangun belum dia? Ntar ya, saya share dulu ke si Demian nih. Udah bangun dia nih. Oh belum bangun kali, masih centang 1 guys. Tadi keren ya duet sama si Demian di Komal Bang Julius. Bubuk itu hotel-hotel sampai si Edis kepanasan tadi, kelojotan si Edis. Pada nonton gak tadi sore? Ini ajalah. Selamat pagi, ini ajalah. Kenapa turun nih ajalah? Aduh.
Disapa malah turun. Saya di situ merah congor doang. Gede-gedean congor sama saya di sini. Enggak paman, ceritakan dong. Nonton aja tuh di YouTube saya di Panglima Apologet Islam di YouTube. Ada di situ. Bunda Rahmat tidur, Bunda Rahmat. Iya. Kaget saya. Kirain udah tidur bener. Padahal aku di situ mau syahadat tapi malu. Jangan syahadat dulu saya di. Nanti sisain si Edis, si Bom, si Cepe, si Kiamat, si Agatha, si RK, itu jangan syahadat dulu. Ya. Jadi orang-orang bebal itu nggak usah masuk Islam. Udah lama mana katanya ada yang mau ngasih soundcard, si Bori. Katanya yang lain nanti menyusul nih, yang lain sabar. Wih mantap, keren. Pokoknya saya nomor 1. Nggak punya soundcard Mixer ada yang beliin kemarin, alhamdulillah. Ganteng sih aku, jadi ada yang beliin. Bram. Ya, halo. Halo, Bang. Ya, halo. Ya, halo, Bang. Bram? Weh? Ya, aktif. Oh, aktif. Apanya yang aktif, Bang? Udah minum jamu, Bang? Suara. Kristen apa Oten, Bang? Kristen sih. Oh, Kristen. Protestan atau Katolik, Bang? Ya Kristen, sama aja Protestan, Katolik, sama aja Kristen, semua itu. Beda, Bang. Kitabnya aja beda. Kata Bunda Rahma, ini kata Bunda Rahma tadi ya, saya dengar, Bang. Benar nggak Kristen itu menyembah bayi, Bang? Jadi yang mau saya tanya di sini. Jawab dulu, Bang. Itu kata Bunda Rahma, Kristen itu menyembah bayi, benar nggak, Bang? Maksud saya, boleh nggak saya bertanya di sini gitu loh? Boleh, tapi jawab dulu itu kata Bunda Rahma, Kristen menyembah bayi, benar nggak? Belum. Nanti gampang itu bisa. Enggak, jawab dulu, Bang, itu, Bang, biar enak, Bang. Atau jangan-jangan ketakutan kali ya dengan sama pertanyaan saya ya? Iya, Bang, takut, Bang. Pertanyaan Abang itu pasti pertanyaan yang sadis, menggelegar, dan bisa mengalahkan banyak orang, Bang. Enggak santai. Tapi kok ini santai, Bang. Jadi saya takut sama pertanyaan Abang. Saya yakin nih pertanyaan Abang ini bakal menggelegar, bakal geger, bakal banyak yang mualaf, Bang. Sebetulnya dengan satu pertanyaan Abang. Simpel aja pertanyaan saya di sini. Dan ini pun juga apakah percaya Muslim ini tentang hal mujizat, itu yang saya maksud. Iya, percaya, Bang. Percaya. Yesus aja sama Allah dikasih mujizat, Bang, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat burung, terus bisa mancing di perahu, Bang, terus bisa ketiduran di perahu, bisa makan ikan goreng, Bang. Muslim percaya nggak sih hal mujizat? Itu loh yang saya maksud. Percaya, Bang. Nah, saya udah ngomong dari tadi percaya, Bang.
Dengar nggak abang ngomongan saya bang? Oke. Kalau Oke percaya, lagi bang. Iya. pertanyaan saya kan menyembah Yesus nih, dan kamu menyembah Allah SWT, betul ya? Iya. Pertanyaan saya di sini, apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah membuat mujizat? Itu yang saya lagi pertanyakan dalam hati saya gitu loh. Oke, saya jawab boleh gak bang? Silakan. Oke, Allah Subhanahu Wa Taala ngasih mujizat ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim, ke Yesus, ke Nabi Muhammad, dan ke semua nabi-nabi bang. Dikasih mujizat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah saya jawab ya bang ya. Sekarang giliran saya tanya ya bang. Sebentar bang. Kan masih ada. Jawaban abang itu kan bisa dipertanyain juga dong, betul nggak? Betul, silakan. Iya, oke. Kalau memang lagi, Allah SWT itu memberikan mujizat kepada Musa, yaitu pasti kamu sudah tahu Musa itu membelah laut ya? Iya, tahu bang. Kalau Paulus belah duren, iya bang. Oke. Nah, ketika bangsa Israel melewati laut, lalu kemana lagi setelah melewati laut? Kemana lagi tuh bang? Silakan bang. Oke. Ya, pada saat itu berhubung saya belum lahir bang, saya nggak tahu. Abang harus tanya langsung ke Musa bang, ke Nabi Musa. Abang tanya, Nabi Musa, lu bawa anggota keluarga lu kemana gitu. Nah nanti insya Allah itu dijawab. Ya makanya bang, dari tadi abang tadi kan jawabnya kan si Musa, si ini melakukan mujizat dari Allah SWT. Tapi begitu, hanya pertanyaan begitu saja abang nggak bisa jawab. Jadi inilah makanya kebohongan-kebohongan kamu percaya. Ya udah bang, saya balik tanya ya bang sekarang ke abang ya, biar apple to apple. Pada saat Yesus disalib, jam berapa puas ya kau yang diburak. Kok kabur? Goblik. Aing ngerek balik. Kabur soton. Kalau kokok si aing. Capek-capek nggak jawab malah kabur si balok kokok. Dasar cacing cau sih ya. Gitu doang. Kristen. Aduh, nama aja Bram, kelakuan ontohod. Aduh, capek-capek nyok kita mau aing mau dijawab sih ya, turunkan tadi belagu sih hirup teh. Kelakuan Kristen ontohod gak habis ya, udah sahuluan. Malah kabur, orang lagi mau nanya. Dasar kurang ngajar. Duh, gua tarik beak deh. Ini yang muter-muter siapa sih? Oh iya, udah kabur ya. Itulah ya teman-teman, kalau kelakuan Kristen itu kayak gitu ya. Sekalinya mau dibalik tanya langsung abur-aburan. Parah, mereka itu cuma ahli bertanya doang. Gulung tikar bentar lagi juga mereka mah. Bang Kores kemana ya? Bang Jombi, ada Bang Kores nggak? Lagi di Komal siapa dia? Ya, Pak Sujana, selamat pagi.
Pak Sujana. Pak Sujana. Selamat pagi Pak Sujana. Sujana. Lagi ngapain isi? Oh, oke. Pak Sujana. Aduh. Jadi tadi itu dia itu cuma pengen bertanya doang ya. Ngorok ya. Halo, Emma. 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 Kernaun silaing Emma. Beta sirah godagi de gado Emma. Emma. Selamat pagi Emma. Emma. Ai Emma kernaon? Atau si Emma kernaon silaing Emma tumo beras si Emma kenalnya kok kerosokan gitu aing ala Laura turunkan lah iya ngorok sahaya iya si Tuma sih naik ngorok TikTok terbalik. Kok orang tidur, orang ngorok bisa minta naik ya? Wah ini ada gaibnya nih TikTok nih. Parah, orang ngorok bisa naik TikTok sekarang mah ya. Keren Aduh, aing. Orang ngorok bisa naik TikTok guys. Ibu Ipe muter-muter Ibu Ipe. Nah, suara ayam. Siap. Barandeng lah. Gini. Rido. 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 Asya. Ngorok di wae anjir kehen. Bener iya mah. TikTok nggak balik iya mah. Aduh, kok orang ngorok bisa naik ya aneh ya. Wah ini keren nih, fenomenal nih guys. Guys, susah di mute-nya ya mah. Susah di mute-nya ya mah guys. Ya, Julka. Hadir. Iya Julka. Dengar suaranya Bang. Kenapa? Kedengaran suaranya. Suara ayam kedengeran Bang. Gandeng siate gorokan wewe kieu batur salare. Dasar teu boga polo si ayam. Kenapa Bang Julka? Nyimak. Oh, mau nyimak, siap. Oke, Bang Julka ya, nyimak di bawah ya.
Ya, bagi teman-teman Oten yang mau diskusi lagi jangan kayak yang tadi ya, nanya terus saya capek-capek ngejawab, sekali mau ditanya kayak si Edis langsung kabur. Ya teman-teman yang belum follow akun Panglima Apologet Islam silahkan di follow ya teman-teman, di follow dulu ya, biar nanti live-nya di akun yang ini Panglima Apologet Islam ya. Ini yang saya gede ini baru 500 orang guys. Silakan di follow teman-teman. Gratis ini kan. Nanti live-nya di akun yang ini, yang di Panglima teman-teman. Biar nggak kena rungkat, biar nggak kena report ya. Tembusin sampai 1000 guys. Fallback mual ah. Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku kena ban lagi ya. Gimana nih Bang Kian syarat-syaratnya supaya jangan kena ban nih? Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan gitu dong. Ampun deh. Baru mau enakan sedikit besar, Bunda Rahma sih nggak mendampingin diriku. Dina Simanjuntak di bawah aja, giliran dong di atas kali-kali. Masa Akang terus yang di atas? Didin. Ya, non. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Din. Aduh, Didin cager. Cager. Alhamdulillahirabbil alamin. Didin keren euy. Sena. Oh, gitu we nyadinya. Otena eueuh. Oh, Din euy, aing ka marana Oten, Din? Mana loba udut loba udut deui nya. Oh, aing udut tinggal sabatang deui, Din. Ah, kumaha, Din?